Sapa dulu. Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar abangku baik, sehat selalu buat Gurunda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Tema apa Gurunda? Apa ya? Saya rencana malam ini mengangkat tema terkait dengan apa hubungannya antara kitab Taurat dengan agama Kristen. Oh mantap, ini temanya mantap nih, tepuk tangan. Iya, kita cari kira-kira saudara-saudara kita Kristen itu dapat celah di mana di dalam kitab Taurat bahwa Kristus mati di atas salib untuk menebus Taurat untuk orang di luar Yahudi, kan gitu. Masya Allah. Artinya kita akan buat mereka kelimpungan mencari data, karena memang hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk di luar Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan orang Kristen selalu mengatakan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, sedangkan hukum Taurat kalau mau digenapi, ya digenapi untuk pemiliknya, bukan untuk orang di luar Bani Israel. Dan begitu. Betul. Jadi mudah-mudahan kan ada beberapa materi yang ini. Yang pertama itu terkait mengenai yang mengeksekusi Yesus itu pahlawan atau itu penjahat. Yang kedua, dosa apa yang dilakukan oleh Adam yang kemudian menyebabkan keturunannya mewarisi dosa itu. Masya Allah. Ini tema yang bagus nih. Diwariskan. Kemudian malam ini kita akan mengkaji hubungan antara kitab Taurat dengan agama Kristen. Itu apa hubungannya? Ini tema berat banget sama Oten nih. Orang aku aja gak sanggup bawain tema itu, Bang. Ini gurunya luar biasa. Supaya mereka itu tidak supaya mereka itu tidak sok-sok seakan-akan kita itu nggak tahu gitu loh. Nah. Bahwa selama ini mereka selalu di dalam kitab kami, dalam ulangan, dalam keluaran, dalam kitab kami, di kejadian ini. Kata kitab kami, kata dia kan. Sekarang kita kuliti, betul enggak itu kitab kalian, kan gitu. Iya. Karena kalau tidak ada hubungannya Taurat dengan mereka, berarti tak ada hubungannya anak Maria dengan mereka. Berarti silakan aja mereka berhubungan dengan Kristus Yesus yang mereka sembah, ya silakan bawa pulang bungkus. Tapi terkait dengan hukum Taurat, dalam hal ini Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu Yesus anak Maria, itu tak ada hubungannya dengan mereka. Yang mereka hanya berhubungan dengan Kristus Yesus. Masya Allah. Tak ada hubungannya dengan Yesus Kristus anak Maria. Kecuali mereka bisa menunjukkan data hukum Taurat itu memang ternyata untuk ini, untuk Bani Israel, untuk Bani di luar daripada Goyim. Iya, karena kita lihat ending di surga itu pertama di dalam Yesaya 52. Israel baru itu, Dek. Yesaya 52 nomor 1 itu Israel baru itu tidak boleh masuk orang ke dalamnya, orang yang tidak bersunat. Tidak boleh orang tamek masuk. Kemudian ketika berbicara mengenai surga, di Wahyu 21 itu kan berbicara surga ada 12 tahta, surga ada 12 pintu, di mana setiap pintu, setiap gerbang itu tertulis anak-anak keturunan Yakub, anak Yakub ke-12 suku. Nah, ternyata di surganya orang Yahudi itu tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat. Terus Kristen gimana ini ceritanya nih? Wahyu 21 nomor 27 itu nggak bisa masuk ke situ. Terus Kristen gimana dong? Dia kan udah pede banget masuk surga. Ya itulah dia, ketika mereka minta, nanti Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Ikutlah sama Yesusmu, Kristus yang kamu panggil ketika kamu beriman. Yesus yang mau pakai bermukjizat, yang mau pakai
bersembahyang sambil makan babi, panggil lagi bermukjizat yang kau pakai, bernubuat yang kau pakai musik setan, panggil lagi sekarang dia. Karena sesungguhnya itu bukan aku, kan gitu poinnya. Masya Allah, Masya Allah. Intinya Jujur. kita coba untuk ini, adikku, kita coba untuk menggali potensi yang ada pada diri orang-orang Kristen, sejauh mana mereka memahami Bible. Karena yang kita tahu kan mereka disuntik tuh, Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, Nabi Muhammad itu radikal, tukang kawin, kemudian bla bla bla, Islam menyembah batu, bla, bla, bla. Mereka sudah, otak mereka itu udah dicuci duluan. Sementara mereka tidak tahu sebenarnya mereka ini agamanya apa, dan terus maksudnya sumber agama mereka ini sebenarnya dari mana. Mereka cuma disuntik tentang sesuatu yang negatif tentang Islam padahal tidak benar. Nah, itu Sementara mereka sendiri tidak tahu dasar pijakan mereka beragama itu apa. Jadi seibarat kata mereka melihat kuman di seberang laut, gajah di kelopak matanya mereka nggak lihat. nggak nampak, benar. Ya. Kalau kata Yesus kan, ya selumbar di mata saudaramu kelihatan, iya kelihatan, balok di depan matamu nggak kelihatan. Singkirkan dulu balok yang ada di depan matamu. Itu Kristen banget, Gurunda. Yang saya heran, selama kita diskusi sama Kristen ini, mereka itu banyak yang pandai bahasa Inggris, bahasa Jerman, tapi kalau bahas agama kok jadi goblok ya. Itu saya tuh heran nih. Profesor apapun kalau bahas agama kok jadi goblok gitu. Kenapa ya? Karena sejatinya hanya Islam yang merupakan sebuah agama yang menemukan akal sehat. Masya Allah. Siap, Di luar Bunda. itu nggak sampai. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 nomor 19, pernah kita kaji ya. Benar, Bunda. Pernah kan 2 Korintus 10 nomor 5, di mana akal dimatikan, bahkan kecerdasan Tuhan pun dilumpuhkan, dirubuhkan demi untuk menggiring, menawan manusia menuju kepada ketuhanan Kristus. Kan itu pernah kita kaji. Siap, Masya Allah. Bunda, kita pemanasan 5 menit boleh? Boleh. Sambil ya setelah ini, jujur saya senang kemarin tuh ya, istiqomah aja Gurunda untuk live. Tadi malam itu sampai 10.000. Saya tuh senang karena kita itu kan memang tuh, kalau dalam Islam itu kan nggak ada rival. Kita itu sama-sama mardotilah, mengharapkan keridhaan Allah. Jadi itu saya senang kalau ada debater Muslim yang penontonnya banyak, itu saya senang. Saya lihat Gurunda itu tadi malam sampai tembus 10.000 ya. Istiqomah Gurunda, biar nanti bisa tamat. Dan teman-teman yang nonton Gurunda ya, di tap-tap layar, kemudian di share, di posting ulang ya, biar semakin membludak ya. Tadi malam aja alhamdulillah saya senang lihatnya sampai 10.000 ya. Insyaallah Alhamdulillah. ada, insyaallah. Biar karena banyak hal yang dimiliki oleh Gurunda Juma saya tidak miliki, ya kan? Dari bagaimana kemampuan beliau bernarasi, suara merdunya, wibawanya. Kalau saya mah apa sih? Saya mah cuma pelawak. Jadi teman-teman di share ya. Saya mah hanya mau apa ya? Saya hanya menambahi apa-apa yang sedikit, atau saya mah anak bawang saja. Tetapi boleh kiranya yang sedikit ini menjadi bagian supaya saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti Abang dan rekan-rekan yang lain di surga, bahwa ini Nandar salah satu bagian yang memperjuangkan agama Allah. Amin. Jadi kalau saya nanti nggak ada di surga, cari saya Gurunda. Nanti kalau di surga nggak ada saya, cari, si Nandarnya kemana ini? Wah, bisa kan Begitu ada juga gitu. Silakan Gurunda. Antum akan masuk surga kan sunat. Sunat kan? Iya, sunat. Sunat. Apalagi apalagi tampilan antum sekarang ini sudah kayak Rabi Yahudi ku tengok. Tinggal sedikit kelinting-kelinting turun. Masya Allah. Luar biasa. Ini efek Gurunda, ini efek ini. Soalnya kalau nggak ada efek ini saya kelihatan gak ganteng. Coba nih kita lihat, kita hapus efeknya. Tuh kan, nggak berwibawa, makanya biar kebantu gitu. Tuh kan, beda pakai jenggot. Kalau saya emang nggak tahu pakai filter, jadi yang tersetting aja di HP. Maka untuk mengamankan muka jelek ini pakai masker. Oh,
Masya Tapi Allah. biarpun jelek disyukuri, kita syukuri. Iya, Biarpun Masya kita jelek, kita syukuri. Yang penting tubuh yang jelek ini tidak pernah masuk daging babi, tidak pernah masuk Alhamdulillah, daging Masya Allah. anjing kan gitu. Tikus ya. Percuma ganteng ya kan ya. Percuma ganteng kalau makanan haram di dalam kan gitu. Masya Allah. Jadi temanya sekarang teman-teman ya tentang ada beberapa tema ya, 3 tema nih. Satu sekali live acara ini 3 tema Gurunda Juma ini ya. Masya Allah. Itu tema kenapa saya selalu ulang mengulang. Saya menginginkan adik-adik saya itu menggali wawasan ke situ. Terus kemudian itu aja terus. Itu aja kita ajarkan kepada teman-teman kita, khususnya kepada umat Islam. Oh, ternyata mereka tidak punya hak terhadap kitabnya Yahudi ternyata. Nggak ada. Nggak ada ternyata. Jadi ternyata selama ini yang mereka gaungkan dosa waris itu ternyata nggak ada rupanya. Nggak ada. Yang mereka katakan pahlawan telah menebus dosa mereka. Nggak ada rupanya. Kan itu. Pahlawan telah menebus dosa mereka itu ternyata pahlawannya itu ada yang membeki, ada yang melakukan sesuatu tindakan sampai itu terjadi. Berarti sebenarnya juru selamat mereka, kalau kita berbicara mengenai analogi akal, juru selamat mereka itu adalah yang melakukan betul. tindakan itu, Eksekusi bukan yang korban. Nah itu. Kecuali dia sendiri. Nah, kecuali dia bunuh diri ya. Kalau bunuh diri berarti dia sendiri ya pahlawannya ya. Iya, dia sendiri. Kenapa tentara Romawi nggak jadi pahlawan ya? Itu makanya Heran saya. khususnya umat Islam harus paham bahwa ternyata juru selamatnya ya itu yang merasuki orang itu menjadi juru. Berbeda dengan Nabi Muhammad kan. Kalau Nabi Muhammad kita itu bukan penebus, tapi Betul, bukan. penghapus. Beliau itu penghapus. Jadi seibarat penghapus pulpen, ada coretan yang salah, Nabi Muhammad itu yang menghapuskan sehingga kertas itu bersih. Betul, betul. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, wa yuzakkihim. Nabi Muhammad itu mensucikan. Nah tuh, mensucikan Betul. jiwa-jiwa mereka. Keren kali Nabi. Masya Allah. Keren kali itu. Tapi Gurunda ada juga dalam hadis itu nama-nama Rasulullah SAW itu kan salah satunya ada Al-Mahi yang menghapus. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Al-Mahi juga tuh kan. Baik dalam Quran maupun dalam hadis dikonfirmasi ya. Yang menghapus. Ada itu saya pernah dengar tuh nama-nama Nabi Muhammad, Ahmad. Satunya itu yang ketiga itu Al-Mahi yang menghapus. Satunya lagi lupa ya apa ya. Siap Gurunda, terima kasih, lanjutkan perjuangan. Siap. Ini sudah pemanasannya. Salam takjim kepada Gurunda, mudah-mudahan sehat selalu. Iya. Assalamualaikum Salam sayang warahmatullahi samamu, wabarakatuh. adekku. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, Ade Yonatan Nandari itu salah satu pejuang ya, yang saya sayang sama beliau. Ya, sayang kali pun sebagai abang ya harus kemudian ya menjaga beliau, saling menjagalah kami kan ya, saling menjaga, saling menghargai satu sama lain. Temanya malam ini kita rubah karena agak berat. Yang semalam ada berapa teman-teman kita dari sebelah itu yang oleng dengan tema itu. Jadi coba kita tes ombak, apakah ada di antara mereka yang kemudian mampu untuk memberikan penjelasan terkait dengan tema ini kan gitu ya. Alhamdulillah dijauhkan orang-orang yang jahat, dijauhkan orang-orang yang mencuri apa, dijauhkan orang-orang yang memfitnah apa, dan Muhammad diberikan kesabarannya lagi, diberikan kesehatan juga. Oke. Baik teman-teman sekalian, silakan yang ingin berdiskusi dengan tema ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat hidayah sehingga kita berkumpul lagi, berjumpa lagi, tentu mengedukasi anak-anak
Indonesia dalam hal ini dua agama Islam dan Kristen agar supaya berdamai dalam bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air dengan memahami masing-masing agama. Oh ternyata Islam sudah paham Kristen itu agama saudaranya gini, Kristen juga paham oh Islam itu ternyata seperti ini. Jadi tak perlu lagi nanti ada sesuatu yang ya mungkin bisa mencederai. Kalau kita bincang-bincang begini kan Islam pada paham, Kristen juga pada paham, kan gitu ya. Dengan catatan ya sebisa mungkin tujuan kita mengedukasi, bukan menghujat, menista dan saling menghina. Halo, selamat malam. Malam. Halo. Halo. Halo saudara-saudara AIP, if masuk loh. Maksudnya gimana? Adakah bisa kita berdiskusi? Halo? 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 Halo, selamat malam saudara Siregar. Assalamualaikum abang. Waalaikum. Dari mana bang? Dari Medan kita bang. Iya, Katolik atau Protestan? Alhamdulillah Islam aku bang. Oh, Masya Allah. Iya, apa yang bisa kami bantu? Ya sehat-sehat abang ya. Sehat. Sehat bang, makasih. Saudara Jack. Halo. Halo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mohon maaf ya saya izin naik. Bang, saya sudah lama mau ngomong langsung sama Abang Zuma. Siap. Abang Zuma andalan saya, insya Allah. Kami umat Islam, umat Muslim yang ada di Sulawesi Tenggara merasa sangat terwakili sekali dengan adanya Bang Zuma. Selalu tetap berjuang. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Makasih abangku. Ya, Siap. Salam sama teman-teman di sana ya. ya, izin pamit Daeng. Ya, makasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Niko. Halo. Halo. Ada mi Bang Handi di bawah, merasa kok anak-anak. Halo, selamat siang. Sore. Ya, sore Bang, sore. Iya bang, saya mau nanya ini bang. Dari Katolik abangku. Kristen bang. Oh, Protestan berarti. Ya. Iya. Ini ada mau saya tanya, bang, hubungan Taurat dengan Oteni itu Iya. apa? Taurat itu apa bang? Taurat itu hukum Torah. Hukum yang datang kepada Oten? Bani Israel. Oten itu Kristen, orang Israel. Kristen. Nggak pernah dengar bang, Oten orang Kristen. Disingkat Bang, biar tidak, kadang tidak cukup kolomnya. Jadi- nyambung juga bang, Oten orang Kristen. Apa hubungannya Taurat dengan Oten? Iya, Nggak nyambung hubungannya. katanya. Apanya yang nggak nyambung? Orang Kristennya dengan Taurat. Oten ini bisa diganti orang Kristen langsung. Boleh, ntar Bang ya. Mudah-mudahan cukup
Nah, oke. Oke, lanjut lah. Oke, orang dengan Kristen. Oke. Jadi aku mau nanya nih bang, apa itu hubungan Taurat dengan Kristen? Apa hubungan anak dengan bapak? Hubungan anak dengan bapak, kok larinya ke situ ya? Enggak, aku nanya itu dulu. Hubungan bapak dengan anak itu Bukan saudara. hubungan kekerabatan, ya, hubungan gen, di mana bapak kemudian adalah merupakan sumber dari darah yang ada pada diri seorang anak gitu. Jadi materi kita ini nggak nyambung dengan pertanyaan Anda. Satu gugur. Ayo teman-teman, silakan. Yang Muslim sabar ya. Yang Muslim sabar, tahan Ki dulu. Jangan terlalu bernafsu, sabar. Halo, selamat malam. Halo malam. Ya, dari agama mana abang? Kebetulan Muslim bang, alhamdulillah. Cuma pingin, nama saya Rafli bang, dari Kalimantan Tengah, Sampit. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat terus abangku. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang ada di Sampit. Halo. Halo, selamat malam. Halo. 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 Oh, kodongnya. Sombong kali jadi orang bang. Orang banyak mau disapa sama kita, tapi kita nggak sapa. Ini ada sudah naik sini disapa orang. Halo nggak ada bicara. Halo. Halo Mbak Santi. Saudara Naibaho. Halo. Halo. Hai. Hai. Adi. Iya dulu ya. Halo. Saudara Jun. Halo. Halo juga. Halo. Iya. Dari mana Bang? Katolik atau Protestan? Protestan bang. Oke. Salam kenal dulu Bang. Ribut di sana Bang ya? Iya. Apa itu? Ribut di sini mas. Di ini kayak apa itu ya? Pasar malam. Pintar. Pintar. aku suka ngikutin Bang Juma. Iya, alhamdulillah syukur. Bisa buka kamera Bangku? Kameranya lagi nggak bisa. Soalnya Bisa lah. pengikutnya kurang. Nampak lo, aku sudah kirim. Buka aja nggak apa-apa. Enggak. Aku mau nanya. Buka aja Aku mau kameranya. nanya. Saya sudah kirim permintaannya. Buka lah Bang, nggak apa-apa pun. Gak pede dia.
Ya, selamat pagi abangku. Pagi, silakan. Maaf bang, sebelumnya saya tidak bisa on cam. Kalau on cam nanti bisa keluar saya dari sini. Soalnya jaringan kurang bagus, kapal masih jauh dari pelabuhan jangkarannya. Ini loh bang, saya mau bertanya. Ini saya bertanya tidak di kitab-kitab yang agama lain. Saya bertanya dalam kitab kekristenan saya sendiri ya bang ya. Soalnya saya pernah, di mana saya pernah dengar abang itu berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan bagi orang Kristen. Nah pertanyaannya, atas dasar apa sampai abang berkata seperti itu bang? Tolong dijelaskan dulu bang. Tidak ada pernyataan saya seperti itu. Yang saya katakan bahwa Tuhan Anda itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan Tuhan Anda. Anda hanya menggunakan nama Dia untuk menuhankan sosok yang datang kepada kalian, yang menggiring kalian kemudian untuk ke gereja setiap hari Minggu. Jadi yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah yang dinubuatkan oleh anak Maria. Anak Maria menubuatkan di Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26. Akan datang penyesat kepada murid Yesus, memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Jangan kau mengikuti mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana bang ayatnya biar saya buka, saya cari dulu. Matius 24. Matius 24 ayat berapa bang? 4 dan 5, 23, 24, 25, 26. 3, 24, 25, 26. Yes. Ketika permulaan penderitaan, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, coba dijelaskan bang, bagaimana sampai kok abang bisa bilang seperti itu, bahwa ini bukan Yesus anak yang kita tuhankan itu bukan Yesus anak Maria. Tolong dijelaskan dengan apa yang menjadi dasar abang dalam ayat ini. Gitu Ya, bang. itu Sementara kan ya lanjut bang. itu peringatan Yesus kepada siapa? Itu peringatan Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Ya. Dalam konteks ini kan Yesus berada di tengah-tengah bangsa Yahudi bang. Ya, berarti Yesus menasihatkan orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka di abad pertama, yang ngaku memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Sekarang kelompok di luar Yahudi yang datang kepada Yahudi membawa-bawa Yesus Kristus itu siapa bang? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Yang ada pada zaman itu, yang datang kepada murid Yesus orang Yahudi zaman itu dari kelompok mana? Kelompok Islam, kelompok Hindu, kelompok Buddha, atau kelompok Katolik atau Kristen? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang datang. Nah, yang datang kepada Yahudi saat itu siapa? Kelompok Islam, kelompok Hindu, kelompok Buddha, atau kelompok Kristen? Oke.
Nah, kalau memang Yesus penyesatnya, ada nggak di yang bukan kita sembah itu Yesus penyesatnya, dan abang bilang tadi bahwa Yesus bukan Yesus anak Maria. Tolong, soalnya ayat ini tidak terlalu kuat sih bang, menurut saya ya, pandangan saya tidak terlalu kuat untuk menjelaskan bila mana Yesus anak Maria itu beda dengan Yesus yang kita sembah. Ada nggak ayat yang memang betul-betul detail bang, gitu loh. Sebelum ke situ saya tanya dulu. Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat. Penyesat, 1. Datang kepada kamu, 2. Memakai namaku, 3. Dan berkata akulah Kristus, 4. Yang kelima, jangan kamu percaya. Yang keenam, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Anda sudah tamat di 6 poin ini, Anda sudah tahu, tanpa harus ada data Pertamanya lagi. tadi bang, poin pertamanya bagaimana? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat loh. Penyesat artinya penyesat artinya iblis. Ya. Tapi kan kalau kita ya silakan dulu. Yang datang kepada kamu, datang kepada muridnya orang Yahudi. Memakai namaku, berarti penyesat ini memakai nama Yesus. Dan berkata akulah Kristus, berarti penyesat itu mengaku akulah Yesus, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Itu perintahnya, orang Yahudi nggak boleh percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Anda sudah paham poin-poin ini, Anda tidak perlu lagi mencari mana data yang lebih akurat. Ini sudah jauh lebih akurat. Ada penyesat datang kepada Yahudi, memakai nama Yesus, berkata akulah Kristus. Kata Yesus, jangan kau percaya kepada Kristus palsu itu, sebab mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang di luar Yahudi yang banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus itu, apa nama agamanya, kelompoknya? Islam, Hindu, Buddha, ateis, atau agama Anda. Kan tadi kalau saya lihat dari poin pertama yang abang bilang itu waspada yang memakai namaku. Nah, berarti itu kan belum tentu belum tentu yang itu Yesus yang itu. Sementara kita orang Kristen menyembah Yesus yang benar-benar anak Maria ini, abangku. Saudara, yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, sedangkan Yesus anak Maria adalah anak manusia. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil dari Kristus Yesus, bukan manusia. Beda kan? Beda dong. Beda. Di mana ayatnya? Gimana? Galatia 1 ayat berapa, Bang? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 1 dan ayat 1 dan 12 ya. Data nomor 1, 11 dan 12. Oke. Coba saya cari. Juanda Rukmini, teman dari Lombok, ada di YouTube. Dia buru-buru pulang habis beli kota. Teman-teman, pas mau masuk ini rumah, masuk abang ya. sendalnya putus. Ini loh Bang ya,
saya bisa 1 ayat 11. Ini maksud Galatia 1. Paulus. Ya, Iya, silakan. Galatia 1 ayat 11 kan Bang kan Iya, tadi? iya. Ya. Ini maksud Paulus menegaskan bahwa Injil yang dia berikan bukan hasil ajaran atau tradisi manusia, tapi berasal langsung dari Allah melalui pernyataan Yesus Kristus. Jadi Injil otentik dan ilahi. Injil itu otentik dan ilahi, Bang. Maksud dia di sini, bukan hasil kreativitas manusia biasa. Coba Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku Injil, tapi Yesus Kristus. Berarti dia menganggap Yesus manusia atau bukan? Bukan manusia. Tunggu ya, Nah, saya jelaskan. bukan lagi manusia. sama Mas. Bukan Sabar, Bang. manusia. Ini baru ini bukan pernyataan saya, Bang. Ini saya baru mau jelaskan. Sabar, Bang ya. Iya, Hilang bukan lagi. manusia katanya. Iya, sabar ya, Galatia. Suara di YouTube aman kan ya? Nah, iya kan di sini dia bilang sebab Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Iya, memang bukan manusia itu maksudnya, bukan manusianya itu yang, bukan Yesusnya itu yang memberitahukan dia sebagai manusia itu, Bang lo. Paham nggak Abang sampai di situ juga? Iya. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus yang adalah manusia memberitakan Injil di Galilea misalnya, itu manusia atau bukan? Iya, memang manusia, Yang mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel itu manusia atau bukan? Iya, manusia yang mengajar. Nah, Yesus enggak itu. Yesus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil manusia atau bukan? Ya, manusia. Inilah Anda. Oke. Anda dengar kata Iya. Yesus. Dengar kata Yesus. Waspadalah kepada Ya. penyesat yang datang kepadamu. Kalau tidak waspada, penyesat itu akan menyesatkan kamu. Ini sekarang yang Anda lakukan mau ngapain? Anda mengatakan Paulus mengaku manusia padahal di situ tertulis bukan manusia. Terbukti kan ucapan Yesus, kalau Anda percaya kepada penyesat, Anda disesatkan. Anda sekarang sudah sesat nih. Tertulis di situ bukan manusia, Anda katakan manusia. Benar kan nasihat Yesus? Terbukti kan? Nah, makanya saya mau menjelaskan sama Abang, maksud Paulus dalam kalimat itu, dia itu menegaskan bahwa Injil yang dia beritakan bukan hasil ajaran atau tradisi manusia. Manusia dari tadi mana? ini bukan, Tapi tapi siapa? berasal langsung dari Allah melalui pernyataan Yesus Kristus. Sekarang saya kasih tahu dulu sama Abang. Coba di mana tertulis dari Allah melalui Yesus? Nah, emang Injil, sekarang saya tanya sama Abang. Sekarang saya tanya sama Abang dulu. Oh, gimana? Makasih, Bu. Abang Makasih, sepakat sahabat. nggak kalau Yesus itu adalah Allah, adalah Bapa? Setuju nggak? Itu Yesus yang adalah Allah, adalah iblis yang datang memakai nama Oke. Yesus. Oke. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Iblis itu ingin dituhankan. Lukas 4 nomor 7. Iblis ingin dituhankan. Yesus tidak mau Oke, dituhankan. saya tanggapi Bang, saya. Silakan. Nah, gini loh. Jadi karena Abang, persepsi Abang dalam kekristenan kita itu dalam ketuhanan ini, Abang bilang bukan, ya makanya saya bilang wajarlah Abang berkata seperti itu. Sekarang Tetapi, di Bang, mana kalau kita Yesus? melihat Yohanes Di mana 14, Yesus mengatakan? Ya ini Bang. Oke, saya Ya. punya data Bang Juma ya, kita Ya. bisa buka di Yohanes 14. Oke. Di situ ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebenarnya Ya. sih ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 14 ya Bang Zuma ya. Cuman saya poinnya aja Bang, biar kita Silakan. tidak terlalu sana ya. Ini saya baca poinnya. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah. Ya, sabar dulu Bang ya, antar dulu Bang. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus menjawab pertanyaan itu ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, yang ditanya, nanti saya lanjutkan ayatnya. Yang diminta Filipus ini, tunjukkan Bapa itu.
Sementara yang Yesus katakan ini dia memperkenalkan dirinya pribadinya dia sendiri. Nah, di sini ini adalah bukti di mana Yesus mengklaim bahwa dirinya Bapa itu dirinya itulah Bapa itu sendiri. Kenapa Anda mengatakan Karena memang di seperti sini coba sabar Bang ya. Coba sini Abang perhatikan lo baik-baik. Saya pikir Abang paham lo ayat ini. Saya rasa Abang paham. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus menanggapi ini. Yesus menjawab, katanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, yang ditanyai Filipus ini Bapa loh. Dia menunjukkan Bapa. Tetapi Yesus ini sangat-sangat tegas loh ayat ini, Bang. boleh baca Makanya- Yohanes 5 nomor 37? Yohanes 5 nomor 37. Sabar saya cari Bang ya. Soalnya saya cuma pakai HP 1 ini Bang. Jadi agak sedikit lambat. Yohanes 5 ayat 37 ya Bang ya. Iya. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini dia menjelaskan tentang, menurut Abang tentang siapa sih? Pandangan Abang bagaimana dalam ayat ini? Saya tanya dulu, Iya, Bang. itu kamu yang perlu jawab karena kamu mengatakan siapa melihat aku melihat Bapa. Iya, maksud saya gini loh, kan apa? Abang suruh saya baca ayat ini. Iya, Memang maksud dalam Yesus di situ, Bapa itu bisa dilihat gak? Iya, tidak memang kan. Makanya saya mau bilang sama Abang. Makanya memang Bapa tidak bisa dilihat. Saudara, kalau Yesus itu hidup di sekarang ini, di zaman sekarang, apa kata Yesus? Filipus, mulutmu itu longor, kau itu congor. Sudah sekian lama saya bersama dengan kamu, masih juga kau minta Bapak itu tunjukkan, sedangkan Bapak itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa Bapak itu dilihat. Barang siapa yang melihat aku, sama seperti melihat Bapak. Kenapa? Karena aku melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapak. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapak yang telah mengutus aku. Jadi siapa melihat aku sama melihat Bapak. Bukan berarti aku Bapak. Alamak. Masa Bapak jadi bayi? Masa Bapak jadi manusia? Masa Bapak jadi makhluk? Masa Bapak terbatas? Itu pemahamannya. Tapi saudara, kenapa Anda menganggap bahwa ucapan Yesus itu menandakan Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena Anda menganggap yang datang kepada Anda, yang mengajarkan Anda, membisikkan otak Anda, yang menutup hati Anda, yang membutakan mata Anda itu adalah Yesus anak Maria, bukan. Yang membawa Anda ke gereja hari Minggu itulah yang membuat Anda menganggap bahwa ucapan Yesus dalam Yohanes 14 itu adalah Tuhan. Coba, seluruh ucapan Yesus, dengarkan, seluruh ucapan Yesus, seluruh ucapan Yesus, semuanya. Aku dan Bapa satu, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Semua itu sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Yohanes 17 nomor 8. Mereka semua telah menerima semua ucapanku, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua ucapan Yesus, semuanya. Kalau Anda kan cuma comot-comot Yohanes 14, Yohanes 13, Yohanes 10. Dia enggak. Semua telah kuberikan, dan semua telah diterima, dan murid-murid itu percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua ucapan Yesus bagi murid Yesus, menurut Yesus, Yesus hanyalah utusan Tuhan. Selesai. Ketika ajaran Yesus ini sampai kepada orang di luar agama ajaran Yesus, karena sudah terpengaruh oleh si penyesat, maka semua ucapan Yesus dianggap Yesus itu mengaku Tuhan. Lucu kan? Lucu. Anda bukan pengikutnya, Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan muridnya, Anda bukan penganut Taurat, Anda bukan pemilik Taurat, tapi melantik anak orang adalah Tuhan. Sedangkan yang Anda tuhankan itu adalah kuasa gelap yang mengaku-ngaku Yesus. Makanya nanti ketika Anda ketemu, apa kata Yesus? Apa kata Anda nih?
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang jelas apa? Bukan gini bang. Jadi berarti dalam ayat ini memang abang juga tidak memahami, abang juga tidak menanggapi ayat ini. Sementara abang bilang tadi itu Yesus mengenalkan bila mana Bapa itu sudah tidak kelihatan. Kata menurut abang kan tadi pandangan Filipus ini. Nah berarti dari sini abang gagal paham dong dalam ayat ini. Coba abang lihat di situ. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kata tidak, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, sementara yang ditanya Filipus itu Bapa loh. Nah, sangat jelas ini penekanan. Namun engkau tidak mengenal aku. Itu loh bang. Saya pikir abang pahami ayat ini. Oke, saya tambah lagi supaya anda sadar kelas anda bukan pengikutnya. Baca lagi di Yohanes 7 nomor 28 29. Kalau kurang lagi saya angkat tangan. Silakan. Silakan anda baca lagi. Iya bang. Yohanes berapa bangku? Yohanes 7 28 29. Oke. Silakan. Oke, sabar ya saya buka ya. Silakan. Yohanes 7 ayat 28 dan 29 ya Pak ya. Siap. Ya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Ya, jadi coba abang, bagaimana dalam ini? Coba abang jelaskan dulu maksudnya ayat ini dalam pandangan abang seperti apa? Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia. Kamu memang melihat aku, tapi kau tidak melihat Dia. Masa sampai segitunya sih harus dipaksakan anak orang jadi Tuhan kalian? Kalian kan kelompok di luar dari Yahudi. Kenapa nggak mau menyadari bahwa pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17:8 itu sudah final bagi orang Yahudi muridnya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Yahudi, bukan kepada kamu. Jadi kalau saudara ini di luar dari Yahudi menganggap Yesus itu Tuhan, ya itu derita lu kan. Sementara Yesus mengatakan dengan mulutnya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang tadi anda baca aku keluar dari Bapa, berarti bukan Bapa. Tapi anda akan tetap memaksa dia. Enggak, dia adalah Bapa, dia adalah Bapa. Anda akan memaksa dia demi untuk anda menuhankan sosok yang berkata, yang bernama Kristus Yesus itu. Ini bukti dia Tuhan. Padahal sebenarnya bukan ini yang anda paksa untuk menjadi Tuhan, tapi dia yang keluar dari kubur itu. Dia jelas-jelas mengatakan loh itu. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Bahkan kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus ya, bukan kesaksian aku. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi cuma kesaksian seorang rei. Yohanes Pembaptis lebih penting kesaksian Yesus. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu sekarang yang aku kerjakan. Dan pekerjaan itu, mujizat-mujizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Masih kurang kesaksian Yesus itu. Tapi anda akan tetap bantah kesaksian Yesus. Enggak, dia adalah Tuhan. Saya angkat tangan, saya nggak bisa maksa anda, karena anda sudah disesatkan. Saya hanya berusaha untuk membantu anda dari kesesatan itu. Tapi kalau anda membantu, benarlah kata Quran,
Kata Quran itu, inna kaida syaitan kana daif. Setan itu penyesatannya lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya sendiri, yaitu orang-orang kafir. Coba, betapa banyak ucapan-ucapan Yesus yang membantah ketuhanan yang Anda tuhankan itu. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan. Aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku. Tapi gak ngepek kan? Kenapa? Karena Anda sudah terjerat dengan penyesat itu. Karena penyesat itu datang kepada Yesus dalam Lukas 4 nomor 6. Hei Yesus, kalau kau Tuhankan aku, maka segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembahku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis loh yang mau disembah. Maka iblisnya supaya disembah, dia nggak mungkin pakai namanya bom-bom, tidak mungkin pakai namanya Bang Suma. Namanya Yesusnya yang dipakai. Kenapa? Karena Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Maka iblis datang menyerupai Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Namanya penyesat, kenapa? Jangan dipercaya. Akibatnya apa? Ya ini, menyembah kepada dia yang sesat itu dengan memakai namaku. Belum sadar juga, Bu. Yesus datang mengajar 33 tahun, tidak pernah mendirikan sebuah kelompok kepercayaan bernama Kristen. Catat itu. 33 tahun Yesus hidup di bumi. Menurut tradisi Kristen, tidak pernah dia mengajarkan orang-orang ibadah hari Minggu. Catat itu. Tidak pernah dia mengajar orang-orang untuk makan babi. Catat itu. Tidak pernah dia mengajar orang untuk jangan bersunat. Catat itu. Tidak pernah selama dia penginjilan untuk menunjuk Paulus menjadi rasulnya. Catat itu. Tapi percuma Anda catat kalau masih juga percaya kepada penyesat. Kenapa Anda percaya? Karena yang dinasehati Yesus untuk jangan percaya hanya muridnya Bani Israel. Sementara ente bukan Bani Israel. Wajar kalau Anda percaya. Anda disesatkan sampai Anda masuk ke alam kubur. Anda disesatkan sampai Anda masuk ke alam kubur, atau Anda berhenti dari lingkaran sesat yang Yesus nubuatkan itu. Silakan. Makanya salah satu cara saya untuk menolong saudara-saudaraku Kristen keluar dari penyesat itu adalah tema ini. Karena kalian menuduh Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Sampai-sampai Yesus harus mati untuk kalian. Nah, dari situ aja. Jadi tema ini untuk mengeluarkan kalian dari lingkaran penyesat yang Yesus nubuatkan, memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Tapi kalau Anda tetap saja mau menyembah kepada Yesus, silakan. Saya tidak maksa. Saya hanya memberi peringatan saja. Silakan. Oke, sudah dari sini berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang pandangan kita orang Kristen dan pandangan Abang dalam memahami Alkitab memang sangatlah beda. Jadi wajarlah kalau memang untuk kepercayaan atau iman itu memang tidak bisa itu dari orang-orang Abang ya, karena memang dalam pandangan ini saya bisa menarasikan bahwa Abang ini memang jauh dalam pandangan kita, cara kita mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, jadi sudah tidak panjang lebar lagi Bang. Oke, terima kasih untuk diskusinya Abangku ya. Boleh 5 menit? Oke, silakan. Percayakah Anda ketika Yesus berkata akan datang penyesat memakai namanya? Iya. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, iya percaya. Tetapi menjadi pertanyaannya Sabar. Anda percaya kalau ada penyesat memakai nama Yesus? Siapa nama penyesat itu? Ketika menyatakan diri, Akulah. Ya, lanjut Pak.
Enggak, aku tanya sama saudara. Siapa nama penyesat itu ketika dia memperkenalkan diri? Akulah. Saya tidak tahu siapa nama penyesat itu. Masa nggak tahu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat ini ketika datang kepada murid Yesus memperkenalkan diri dengan nama siapa? Akulah. Memakai nama Yesus, tetapi ada nggak di situ saya minta sama Abang, kalau memang itu ada nggak ayatnya yang detail tertulis? Ini penyesat ini yang namanya Yesus, karena Yesus ini ada dua. Ini Yesus yang pertama dan Yesus yang kedua. Ada nggak? No. Sekarang penyesat itu penyesat itu datang memperkenalkan diri dengan nama siapa? Itu aja dulu. Iya, oke. Siapa namanya? Nama Yesus. Dengan nama Yesus. Nah, Aku Oke. adalah Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti nama lengkapnya siapa? oke. Kristus. Nah, berarti kalau Oke. kalau dia memperkenalkan namanya, akulah Yesus Kristus. Sabar. Siapa di muka bumi ini yang banyak menjadi pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi? Bang, ini pertanyaannya sudah ke sana ke bumi. Abang, Saudaraku, dulu, sabar. Yesus Saya tanya dulu, mengatakan, Pak. dia mengatakan Saya akan minta, menyesatkan gini loh, banyak Pak. orang, akan Gini loh, menyesatkan Pak. banyak orang. Pertanyaan Oke. saya, di dunia ini orang banyak yang mengaku pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi itu apa nama kelompoknya? Orang Kristen, tapi apakah orang Kristen mengikut Yesus yang penyesat itu? Yang Abang bilang tadi? Kalau bukan Jangan Kristen, tepuk tangan. iya. Sekarang Kalau saya tanya bukan, dulu sama oke, Abang. oke, Iya. oke. Gantian Anggaplah dong, Bang. bukan Gantian, Kristen. saya. Anggaplah bukan Kristen. Anggaplah bukan Kristen. Lalu Gantian mana? dulu, Pak. Sabar, habis ini Anda. Lalu mana orang banyak yang menjadi pengikut Yesus palsu itu? Pengikut Yesus palsu. Pasti mereka mengatasnamakan dirinya Kristen. Di luar Kristen yang menjadi pengikut Yesus tapi palsu itu yang mana yang banyak? Yahudi sudah pasti pengikut Yesus. Di luar Yahudi hanya ada Kristen yang banyak pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang lain yang banyak itu mana? Tunjukkan kepada saya. Siapa namanya? Pengikut Yesus palsu maksud Abang ini? Ya iya dong, kan banyak pengikut Oke. Yesus palsu. Di luar Kristen Oke. siapa? Siap. Saya jawab ya. Ya. Kalau Abang bertanya seperti itu, di mana? Saya tidak bisa bilang, oh Kristen itu pengikut Yesus palsu, karena Yesus palsu itu bukanlah Yesus yang Abang kita maksudkan itu, Bang. Bukanlah Yesus menjadi imam kita. Sekarang saya tanya sama Abang. Saya tanya dulu sama Abang ya. Tadi kan Abang sudah bernarasi. Saya minta tolong Abang paparkan ayat yang tertulis di Alkitab bahwa ini ada Yesus palsu. Yang benar-benar ini saya Yesus satu, saya Yesus yang pertama, ada Yesus yang kedua, dan kalau saya ini Yesus yang pertama, kasih tahu kalian tidak boleh ini ya, soalnya ada Yesus yang kedua, dan Yesus yang kedua itu datang, oh ini saya Yesus yang kedua, saya Yesus palsu nih. Ada nggak di Alkitab saya? Oke, Tertulis di saya situ. tunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, silakan. Anda baca ya. Yesus palsu ya, Yesus palsu ya. Ya silakan, Pak. Oke. Anda 22 nomor 6. Oke, sabar Bang ya, saya cari dulu. Silakan. Lukas 2. 22 Oh, Lukas 22. Ayat berapa, Siap. Bang? 69. Ayat 69. Oke. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu Ya. perkataan siapa? Yesus. Oh, ini Ya duduk di sebelah kanan siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Oke, saya jelaskan ya. Ya, Pak. silakan. Silakan.
Sabar ya bang ya. Sabar. Saya jauh dari perangkat tadi bang. Sorry. Saya jauh Iya. dari perangkat. Silakan. Oke bang, dalam Lukas Oke, 22 silakan. 69 ini Iya. sebenarnya sih Yesus di sini kalau kita pahami betul-betul ayat ini, ini Yesus menjelaskan bahwa kealahannya bang, ilahinya, mengklaim diri. Oh, karena begini bang, yang artinya Yesus berkata bahwa mulai sekarang anak manusia itu Yesus sendiri ya, sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan kedudukannya yang mulia dan berkuasa sebagai tanda bahwa dia telah diangkat menjadi raja dan hakim di surga. Jadi meski secara fisik Yesus belum naik ke surga, dia sudah memegang otoritas ilahi dari Allah. Ini janji dan kepastian tentang kedatangannya yang mulia nanti. Kalau dalam ayat itu bang Lu. Saya yakin 1000 orang Kristen berhadapan dengan saya. Kalau dia masih belum bisa membantu dirinya untuk keluar dari lingkaran penyesatan, akan mengucapkan kata yang sama. Apalagi yang Anda harus ucapkan? Nggak ada lagi kan? Tidak mungkin Anda langsung mengatakan, iya ya Bang Suma, betul ya. Berarti selama ini saya salah ya. Berarti selama ini saya telah disesatkan ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti Anda akan mengatakan itu. Tak ada lagi ucapan, oh itu kan doa itu menceritakan. Padahal yang ditangkap ini, kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, ego emi, akulah dia. Ego, akulah. Nah sekarang Yohanes 18 nomor 8, ketika ada prosesi penangkapan terhadap oknum yang suci, orang benar, siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret, akulah dia. Seketika ditangkap. Tak. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan berkata, akulah dia. Nah, yang berkata akulah dia itulah penyesatnya. Ditangkap sang penyesat. Anda buka Lukas 22. Di dalam data 52, apa kata Yesus? Sang kamu ini aku penyamun. Kau pikir aku ini perampok, penjahat, sampai-sampai kau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari engkau melihat aku di dalam bait suci mengajar. Kenapa kau tidak nangkap aku? Kenapa sekarang ini baru kau mau tangkap? Padahal setiap hari kita sama-sama. Tiap hari kau lihat aku mengajar. Apa kata Yesus di kalimat terakhir? Oh iya, saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi sesaat sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, ini waktu kalian dan kuasa kegelapan. Yesus berdoa, setelahnya, sebelumnya turun malaikat di Lukas 22 memberikan kekuatan kepada Yesus. Untuk apa kekuatan itu diberikan kepada Yesus? Untuk mati atau untuk terjun langsung naik terbang ke langit? Lalu yang ditangkap, kau baca kembali, saudara baca di data 68 atau mulai dari 66, 67 sampai kepada 69. Kata dia, non, dalam bahasa Yunani, non, sekarang juga anak manusia sudah telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia enggak jawab. Dia hanya mengatakan, kau yang mengatakan. Tapi lembaga Bible mencoba untuk menambah kata. Kaulah yang mengatakan kalau aku ini adalah Mesias. Kau yang mengatakan kalau aku adalah Mesias. Padahal tidak ada ucapan itu. Dia hanya mengatakan, kau yang mengatakan. Kau yang mengatakan. Tidak ada penambahan kalau aku adalah Mesias. Ditanya oleh orang di sana, imam kepala, apakah kamu Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi? Kamu yang mengatakan.
Terus mereka mengatakan, jadi poin gimana? Jadi poin apa di sini bahwa saya bisa simpulkan bahwa yang Anda kan bertanya mana Yesus palsu? menjadi Saya kasih data, penekanan itu Yesus, dari ada abang dua. Iya bang, ya saya sudah apa ya? Bentar ya saya tanggapi. Berarti saya bisa bilang bahwa memang yang abang ingin menunjukkan bahwa kita, menurut abang yang disembah Kristen itu adalah Kristen palsu. Ternyata itu tidak selaras dengan apa yang kami imani. Karena yang kami imani adalah Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Itu bang, bagi kami orang Kristen. Itu ucapan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan untuk siapa? Untuk Ya, orang karena- Kristen atau itu untuk ucapan siapa? Untuk orang Yahudi atau untuk Kristen? Nah siapa lagi kalau bukan untuk pengikut Kristus bang? Nah, itu ucapan Anda itu karena Anda mau memaksakan si penguasa gelap ini duduk seperti Yesus. Saya ulang lagi. Pernahkah Yesus berkata dirinya untuk di luar Yahudi? Pernah nggak? Pernah nggak dia mengatakan bahwa aku diutus untuk orang-orang di luar Yahudi? Pernah nggak? Iya, oke, tidak pernah. Tidak Bang, pernah. Berarti bukankah dia setiap pernah berkata begini, Bang? Sabar. Bukankah dia pernah berkata bahwa sampaikanlah Injil ini sampai ke seluruh dunia? Saudaraku, itu ucapan Yesus yang palsu. Nah, itu kan abang ini loh, berarti dari tadi narasi kita ini Saudara. abang ini memaksakan Yesus yang kita sembah ini untuk menjadi Yesus yang palsu. Makanya saya bisa simpulkan bahwa pandangan kita itu memang sangat berbeda, Bang. Oke, baik. Ya. Saya kasih bukti. Di Wahyu 19 nomor 16, di situ ada yang mengaku Yesus. Di pahanya ada tato. Tertulis raja di atas raja. Itu Yesus. Di mana? Wahyu berapa, Bang? Coba saya cari dulu. Wahyu 19 nomor 16. Sabar, Bang, saya cari dulu. Santai kita, Bang, ya. Silakan. Wahyu 19 nomor 16. Yes. Ya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, coba bagaimana maksud abang dalam pandangan ayat ini? Ayat ini maksudnya seperti apa dalam pandangan abang? Oke. Tolong Anda tunjukkan anak Maria kapan dia bertato. Tidak ada. Ya. Apakah Yesus ini akan melanggar firman Tuhan? Maksudnya bagaimana itu? Apakah Yesus ini akan melanggar firman Di dalam Tuhan? Imamat 19, Imamat itu kan Torah, itu kan perintah Tuhan. Imamat 19, ya, Imamat 19 nomor 28, di situ dikatakan janganlah kamu menggoresi atau menuliskan atau menulis pada kulitmu, larangan bertato. Berarti tidak mungkin Yesus yang melukis pahanya dengan menulis raja di atas raja. Itu pernah terjadi. Inri raja orang Yahudi, tapi di atas salibnya orang yang disangka Yesus itu, tapi bukan di paha. Itu. Terus kemudian di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus pernah berjanji, aku tidak akan pernah minum anggur lagi di dunia ini kecuali nanti di kerajaan surga, kata Yesus yang asli. Yohanes 19 nomor 30, lalu dia meminum anggur, lalu menyerahkan nyawanya, lalu menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Yesus yang asli mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Tuhan. Yang disalib minum anggur. Jadi ada beberapa bukti yang saya berikan kepada saudara bahwa mulai yang disidang yang tadi yang mengatakan sekarang anak manusia sudah ada duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bukti. Terus mengatakan Yesus setelah ditangkap beberapa detik sebelum ditangkap, siapa yang kau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Satu, ditangkap dia, digiring. Yang kedua, ternyata setelah dia ditangkap masih ada orang yang menggunakan kain lenan yang
tidak ditangkap. Sedangkan orang yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya lalu memakai kain lenan. Di dalam ketika oknum yang mengaku akulah dia itu sudah ditangkap, 14 nomor 50 yang mengaku akulah dia itu sudah ditangkap, murid-muridnya 11 orang melarikan diri, tinggal ada 2 yang tinggal di situ, yaitu Yudas dan Yesus. Tetapi anehnya, ke-11 murid sudah lari, tinggal Yesus dengan Yudas. Kenapa ada di belakangnya lagi pemuda menggunakan kain lenan? Lari meloloskan diri, tidak ditangkap. Sedangkan yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang ditangkap yang mengaku akulah dia ini, dialah yang disidang di imam-imam kepala mahkamah agama yang mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, makanya di khotbah Petrus Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Anda baca, Anda resapi baik-baik di situ. Di situ dikatakan nubuat Daud. Dia Kisah Para Rasul berapa, Pak? Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Kata mereka, kata Petrus, nubuat Daud bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggal di alam kubur. Ayo. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? 29, 30, 31, 33 sampai nomor 40. Jadi ada 2 Yesus. Kata Petrus, Daud sudah menubuatkan, kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Dia yang menubuatkan akan datang Mesias. Jasadnya tidak ditinggalkan di alam maut. Jasadnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Nomor 33, dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan ke atas. Malaikat maksudnya. Nomor 36-nya, jadi Yesus yang kau salibkan itu, sudah menunjuk kepada Yesus yang anda tadi katakan, yang Anda sembah. Jadi Yesus yang kau salibkan ini, orang-orang Israel harus tahu Tuhan telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi ada 2 Yesus. Satu diangkat oleh malaikat, tangan kanan Elohim. Satu disalib. Itu yang disalib itu dilantik menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Siapa angkatan jahat ini? Oknum yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Mana dalilnya? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Dia tidak mengatakan Yesus. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga. Sama seperti Yunus keluar pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Maaf saudara, saya hanya pemberi peringatan. Anda mau percaya silakan, Anda mau keluar dari lingkaran itu silakan, Anda mau tetap dalam keadaan yang sekarang silakan. La ikraha fiddin. Tugas saya hanya mengingatkan. Ya, baik, terima kasih ya Bang. Cuma jadi saya bisa simpulkan bahwa ternyata memang dalam pandangan kita orang Kristen dengan pandangannya orang Abang memang sangat beda untuk mendalami Alkitab kita Nasrani ya. Jadi untuk itu terima kasih banyak untuk diskusi malam ini Bang Zuma ya. Sehat selalu ya. Terima kasih saudara Rey, makasih. Ya, siap Bang. Siap. Turunin Bang. Makasih saudara. Ya. Oke teman-teman, ada lagi? Silakan. Host, jangan tidur. Moderator, jangan tidur. Jangan tidur moderator. Jangan tidur moderator. Ya, saudara-saudara, jadi kita umat Islam itu kata Allah di dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'a zikrah wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi Nabi Muhammad, umatnya itu diutus hanya untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun pencipta langit dan bumi itu tidak kelihatan. Itu tugas kita. Innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Al-Quran surah Yasin. Itu ayat berapa itu, teman-teman? Menerima peringatan itu, untuk mengikuti peringatan itu ya. Jadi kita hanya memberi peringatan, dan itu untuk mengikuti peringatan itu ya silakan. Subhanallah. Tapi kalau tetap mereka, ya benar lagi ayat yang lain. Apa kata Allah? Inna qaida syaitan kana daif. Ya, iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah pahlawan-pahlawannya. Lemah iblis itu. Dia hanya membisikkan saja. Tapi yang kuat mempraktekannya itu ya pahlawan-pahlawannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Itu kata Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau dikatakan, wah berarti cara Anda membedah, cara Anda memahami tidak sama. Ya memang untuk itulah kami diutus. Kalau sama ngapain ada Nabi Muhammad diutus kalau sama? Karena tidak sama itulah maka Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan kemudian manusia seluruhnya kepada jalan keselamatan. Ya ayyuhalladzina amanu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Gitu saudaraku ya. Silakan sahabat-sahabat yang lain yang ingin berdiskusi lagi dengan Bang Zuma, usahakan tetap tenang, jangan emosi, jangan ngamuk, jangan menghujat, jangan menista, jangan menghina, apalagi membahas sesuatu yang Anda tidak tahu ya. Jangan. Santai aja, santai naik di sini, kita diskusi pelan-pelan. Kayaknya moderator saya ini udah malas, putus asa kayaknya. Kenapa? Karena terlalu banyak orang muslim minta permintaan, jadi saya pun tanganku ini capek nih ya. Saya harus angkat barbel lagi nih untuk mencari, memilih dan memilah mana yang non muslim, karena yang minta ini terlalu banyak saudara. Ya Allah ya Karim, ya Allah, saya baru mau tekan yang sedikit terasa non muslim, langsung hilang, pindah lagi karena masuk lagi permintaan baru. Tekan. Waduh, mau sampai kapan teman-teman ini? Aduh. Bukannya aku putus asa, cuman aku heran aja. Halo. Besok pagi saya mau bangunkan untuk beli gas itu. Besok buka pintu rumah orang. Halo. 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 Lagi masak B2 teman-teman. Habis gas. B2-nya masih hidup katanya. Ya
jelas-jelas namanya Yusri, pasti muslim lah itu. Ya kan ya, tapi masih minta permintaan. Jelas-jelas namanya Al-Farisi, masih minta permintaan. Muhammad Ahmad, masih minta permintaan. Bismillah. Halo. Silakan teman-teman yang non muslim aja dulu. Oh kodong. Oh kodong. Rahman, udah pasti muslim. Halo saudara Johan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari sekte mana bang? Protestan? Alhamdulillah saya mau tengah. Oh masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Ya Bang Juma. Ada yang ingin disampaikan? Siap. Makasih bang, makasih. Nah, masalah. Kok masuk di rumah? Kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo, saudara Oscar. Halo. Saya Alhamdulillah. Selamat malam, saudara Keong. Halo. 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 Saudara user. Apa kabar? Pemacaran akhirnya. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Kacang goyeng, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Moderator nggak ada di bawah kayaknya ya. Baiklah. Mungkin teman-teman kita ini nggak sadar ya kalau minta permintaan gitu ya. Muncul nggak tuh ya kalau misalnya
Kita minta permintaan di HP kita. Halo. Siapa, Dek? Jangan ribut, bilang. Jangan ribut. Halo. Naik, diam, baik. Kejam kali. Assalamualaikum Bang Zuma. Sehat selalu. Diam, baik. Halo. Halo Bang Zuma, selamat malam. Malam, saudara Gerson. Bisa buka Saya dari kamera, Bang? Saya dari Sumba, Bang. Sumba. Di mana itu? Sumba Timur, NTT. NTT, Nusa Tenggara Timur. Oh, siap. Pulau Sumba. Pulau Sumba. Protestan. Katolik di sana banyak ya? Protestan, Bang. Protestan. Timur Gereja Leste. Sumba. Timur Leste yang Katolik banyak. Iya, sama di Flores. Siap. Oke, saudara mungkin bisa buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Aduh, kayaknya nggak bisa buka deh, Bang. Saya di luar nih. Oh gitu. Padahal asik kalau buka kamera kita sambil diskusi ringan. Biar saya tidak cuman menatap gambar doang. Iya, sebetulnya sih, tapi gelap, Bang. Saya di luar nih. Oke lah kalau gitu. Tapi bagusnya sih buka. Tema ini, Bang, yang kita ingin bahas terkait dengan Tema apa, Bang? Apa hubungannya Oten dengan Kitab Torah? Oten itu menuju ke pribadi Kristus ya, Yesus ya. Bukan, saudara Kristen. Oten orang Kristen. Orang Kristen ya. Taurat itu kan sebetulnya hanya diberikan kepada orang-orang Israel Yahudi ya. Iya, betul. Berarti nggak ada hubungannya dengan Kristen? Nggak ada sama sekali hubungannya Taurat. Kalau berbicara tentang dalam konteks Taurat ya. Iya. Jadi yang dituliskan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita. Kita di situ siapa, Bang? Itu berbicara tentang apa ya, di dalam konteksnya orang Kristen, orang yang percaya Kristus gitu. Tapi di situ Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat. Itu di dalam konteksnya, itu di dalam konteks gereja itu, hasil penginjilan Paulus itu kan orang-orang Yahudi, orang Israel Yahudi. Ya. Orang Yahudi yang tinggal di Galatia. Iya, betul. Berarti bukan untuk non-Yahudi. Bukan. Berarti Yesus mati bukan untuk non-Yahudi. Nah, itu beda lagi, Bang, nanti. Hah? Itu kan di dalam konteks itu ketika Paulus memberitakan memang Yesus mati untuk semua orang yang percaya kepada Dia gitu loh. Oh, jadi kematiannya ini bukan yang terkait kutuk hukum Taurat itu ya? Iya, karena memang begini, orang-orang Yahudi itu 100% tidak ada yang menuruti hukum Taurat. Tidak ada yang mengikuti secara penuh tentang hukum Taurat itu. Sehingga sekali dibatalkan aja gitu.
Nggak dibatalkan. Justru Yesus datang itu untuk menggenapi gitu. Oh, jadi hukum Taurat itu digenapi, maksudnya dihilangkan, Bang? Nggak dihilangkan loh bang, nggak dihilangkan. Tapi kan nggak digunakan lagi, nggak dipakai lagi. Makanya Yesus bilang jangan bergantung pada hukum Taurat gitu loh, kata Yesus gitu. Jangan bergantung pada hukum Taurat. Oh, itu tertulis di mana? Itu ketika dia berbicara pada orang Yahudi. Di mana itu, Bang? Saya boleh baca? Gimana ya? Saya pernah baca waktu itu bang, itu ayatnya tuh. Oh, di surat Paulus kali ya? Berarti pada kesimpulannya tidak ada hubungannya Taurat dengan orang Kristen ya? Taurat itu ketika ketika ada itu sebagai bentuk pemberitahuan pada orang Kristen masa kini. Orang Kristen masa kini. Itu tertulis di dalil nggak bahwa Taurat itu untuk orang Kristen? Ya memang nggak tertulis bang, nggak tertulis. Tapi ada tertulis kalau hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Iya, hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel, kepada orang Israel. Berarti bukan untuk Kristen ya, kesimpulannya ya? Bukan. Oh, ya. Berarti kalau kita berbicara mengenai konsep yang ada di tengah-tengah Bani Israel, termasuk yang Yesus ajarkan, itu hanya untuk Bani Israel saja? Enggak lah, itu beda lagi. Kalau hukum-hukum Kristus itu beda lagi. Atau memang Yesus pernah mengajar kepada non-Yahudi kala saat dia datang di negara Israel? Justru Yesus datang untuk melayani semua umat. Tertulis di mana itu bang? Yohanes 3 ayat 16 bang. Yohanes 3 nomor tidak ada di situ dikatakan untuk seluruh umat itu bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, katakannya kan. Iya, tapi itu kan tidak berbicara mengenai pengutusan. Ya justru kedatangannya loh bang, kedatangannya itu. Iya, dia kedatangannya supaya setiap orang yang percaya. Iya, percaya bahwa dia diutus untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan untuk Bani Israel. Karena memang sudah dinubuatkan di dalam konteks Israel, dia bangsa Yahudi menjadi orang Israel kan, seperti itu bang. Lalu apa yang diajarkan kemudian ke non-Yahudi Yesus ini? Itu pesan amanat agung. Amanat agung untuk beritakan Injil. Iya. Injil yang mana? Supaya setiap orang. Injil itu kan berbicara tentang peristiwa kedatangan Kristus ketika Ia datang dalam dunia, dalam pelayanannya, dalam kematiannya kan, istilah begitu. Tapi Yesus mengajarkan Injil bukan Injil Lukas, Markus, Matius. Enggak, itu kan mereka menulis bang peristiwa-peristiwa itu. Anda kena pelanggaran kenapa ya? Kenapa dia kena pelanggaran? Karena mutar-mutar. Ayo teman-teman yang Muslim tolong dibatalkan dulu. Permintaannya terlalu banyak ini. Permintaannya tolong dibatalkan.
Bisa kan ya? Bisa dong. Umat Islam itu kan kalau diinfokan pasti mendengarkan. Ini yang minta puluhan ini. Halo saudara. Halo. Halo. Marhalis. Oh, saudaraku Marhalis. Pura mau kumandel. Saudara Airfood. Halo. 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 Iya, hello. Ya. Dari sekte mana, Bang? Protestan. Ya. Protestan. Oke, bisa buka kamera? Jangan marah-marah dulu, buka kamera aja dulu. Agak kabur bang, agak jelek. Nggak apa-apa. Nah, kan cakep kalau buka kamera kayak gini, ha. Wah, ganteng bener abang kita ini ya. Dari Katolik, Protestan? Protestan bang. Protestan. Ini ada tema, saudaraku, ada tema yang menarik untuk kita bahas. Kami ingin menggali lebih jauh lagi keberadaan agama Kristen ini terkait dengan digunakannya sebuah kitab nih. Ini kitab di dalamnya ada katanya perjanjian lama, perjanjian baru disatukan. Iya, disatukan menjadi satu buku. Di sini ada kitabnya orang Yahudi, di antaranya Taurat, yang kemudian digabung menjadi satu. Nah, sebagai Katolik saya ingin tahu. Protestan bukan Katolik. Iya, sorry. Saya mau tahu dari Protestan legalitasnya menggunakan kitabnya Yahudi ini apa? Oh, legalitas maksudnya legalitas kayak mana bang? Misalnya Nabi Musa diutuskan untuk kaumnya memang. Jadi mereka punya hak terhadap kitab Taurat. Nah, kalau Kristen ini di mana legalitasnya? Hubungannya dengan Taurahnya Musa itu apa? Oke. Saya rasa berbicara tentang legalitas itu berbicara tentang hukum, berbicara tentang sebuah semacam kepastian. Jadi ini nggak cocok, nggak pas kita berbicara legalitas terhadap Matius, Markus, Lukas dan seterusnya. Itu pertanyaan nggak cocok. Jadi kalaupun gitu bang, andailah dulu abang mempertanyakan legalitas, legal ini kan resmi. Bahas legal ini kan resmi atau tidak resmi atau tidak resmi, sah atau tidak sah, kan itu. Apakah ini Alkitab ini resmi atau tidak resmi? Sebenarnya resmi atau tidak resmi itu mengacu pada surat menyurat, yang mana surat menyurat itu berisi tentang surat pernyataan legal, itu udah sah, itu boleh dipergunakan atau tidak boleh dipergunakan. Jika memang Alkitab ini tidak resmi atau tidak sah menurut si pemilik, contohnya dulu ya, diambil orang Kristen, perjanjian lama ini ditempel, disatukan ke perjanjian baru, Matius sampai dengan Wahyu, tentu ada teguran atau sangkalan dari Yudaisme, tolong Kristen, kau itu bongkar itu. Sampai detik ini perjanjian lama yang disatukan dengan perjanjian baru, Kejadian sampai Zakaria, tidak ada larangan dari Yudaisme untuk menyuruh bongkar ini kitab ini. Kalau memang tidak boleh ada pemalsuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Kejadian sampai Zakaria, maka aku juga mengatakan, saya juga ini sebagai Kristen, kalau memang ada LAI atau
lembaga Kristen si penyusun kitab ini melakukan kecurangan terhadap kitab Yudaisme, menipu-nipu ini, saya pun akan mengatakan bongkar ini, jangan kau melakukan kebohongan terhadap yang orang Yahudi itu. Karena tidak ada perbedaan, artinya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap penggabungan ini, maka orang Yahudi pun nggak terlalu komplain dia. Ya kalau memang kau tidak ada kau tambah-tambahi atau kau kurang-kurangi kitab itu, maka nggak kalah masalah. Dan kitab disatukan pun perjanjian lama dengan perjanjian baru nggak masalah, karena tidak ada yang ditambah-tambahi atau dikarang-karangi. Gitu Bang. Oke, baik. Meskipun mereka tidak komplain, karena memang kan orang Yahudi sekarang itu paham bahwa perjanjian lama ini sudah dimiliki oleh orang Kristen itu sejak abad pertama. Ketika kemudian di abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II meminta untuk diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Abad keempat diresmikan penggunaannya, disatukan dengan kitabnya orang Kristen. Dan kalaupun mereka tidak mengklaim, itu justru bahaya. Artinya mereka tidak pernah menganggap kitab itu adalah kitab mereka. Artinya mereka menganggap bahwa sudah sangat jauh dan tidak layak lagi disebut sebagai kitabnya Nabi Musa. Makanya mereka tidak melarang, karena toh itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab yang mereka buat sendiri dari terjemahan-terjemahan Septuaginta. Jadi bukan alasan. Tapi satu hal yang menarik, kalau kita melihat di dalam kitab yang Anda gunakan itu, justru tertulis kalau hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Dan seruan-seruan Nabi Musa di Ulangan 33 nomor 1 misalnya, inilah berkat yang diberikan Tuhan kepada Musa hambanya itu, kepada orang Israel. Kepada orang Israel. Sementara Kristen bukan orang Israel. Kemudian kalau kita lihat di dalam Ulangan 4. Ulangan 4 juga itu, di situ sangat jelas dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan, hukum-hukum yang kemudian datang kepadamu dan untuk kamu lakukan supaya kamu hidup. Lagi-lagi orang Israel. Nah, kalau kita melihat di dalam Ulangan 5, Ulangan 6 juga sama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu. Lagi-lagi orang Israel. Dan endingnya kemudian di dalam Mazmur, di Mazmur 147, hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi di mana letaknya hukum Taurat itu bisa dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa bahwa aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukumnya itu diberikan untuk Kristen di luar Yahudi. Oke. Aku rasa gini. Kami Kristen menggunakan kitab perjanjian lama ini, Taurat, Kejadian sampai Zakaria, karena kami memang mengakuinya bahwa Allahnya orang Israel itu, Allahnya orang Yudaisme itu, Elohim Yahweh HaShem itu adalah Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa. Hanya saja mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias atau Allah. Itu dianggapnya kan penghinaan, itu penghujatan terhadap Allah. Sehingga karena kami mengakui Allahnya orang Israel itu adalah Allah kami, Allah yang benar, dan tulisan yang ada di kitab Yahudi itu adalah tulisan yang ini juga, nggak ada yang ditambah-tambahi, jadi tidak ada masalah. Hanya saja mereka tidak mengakui perjanjian baru ini. Itu sajanya dia. Tidak perlu ada harus ada legalitas ini itu, surat menyuratnya itu, surat biro hukum itunya itu. Untuk agama ini, keselamatan masalah rohaninya ini nggak perlu terlalu formalitas legalitas, inilah harus ada stempel lah begitu. Hanya saja jangan berbohong terhadap kitab Tuhan, jangan ada dusta terhadap kitab suci, apa adanya saja, begitu prinsipnya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan ada dusta, iya.
Jangan ada dusta, ya itu yang benar kitab itu untuk Yahudi, untuk Israel. Berarti ketika Anda mengatakan itu untuk Anda, berarti itu dusta malah. Karena kalau Anda berbicara begini Bang Cuma. gimana? Bang. Nggak bisa, itu hanya untuk orang Israel begitu. Kan dalilnya Ya, begitu. jangan. Kan dalilnya ada Nggak bisa kan? kita judge. Oke lah. Sekarang begini, kita masuk Gimana ke mau dibantah lembaran baru. dalilnya? Ini aja lah Bang. Kita udah kurasa untuk itu terlalu lama kita berputar-putar di situ. Kita masuk kita masuk ke batasan. Aku mau kita Bang. Aku bertanya sama Abang dulu. Aku sebenarnya kan kita udah biasanya juga kita komunikasi. Hanya Abang mungkin lupa sama aku. Aku boleh tanya dulu Bang, biar kita juga saling mengetahui apa kita, batasan-batasan kita. Abang ada dua Yesus kan gitu. Aku sering dengar bahwa Yesus yang disembah orang Kristen ini adalah Yesus palsu, bukan Yesus anak Maria. Betul, benar atau salah Bang? Iya betul itu fakta, itu real. Ya, itu ya pendapat abangnya itu. Jangan dulu abang bilang fakta bagi abang. Ya itu kata Yesus, Oke, begini, bukan Bang. saya. Sebentar. Oke, aku juga sering dengar narasi abang bahwa kau itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yes. Kami ini sebenarnya adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, ya kan? Ya, pintar. Bahwa kita harus merujuk pada pernyataan Yesus, bukan pernyataan Paulus. Benar Bang? Semua apa yang Anda lakukan itu pernyataan Paulus semua. Enggak ada pernyataan. Nggak apa-apa Bang, masuk begini Bang, biar kita bedah pelan-pelan Bang, baru kita batasi. Ini Bang, aku sering debat-debat abang juga dengan kawan-kawan gitu, bahwa ini kitab ini Bang, abang ini kitab ini banyak dipalsukan. Bahwa aku harus tanya dulu abang, apakah abang ada percaya ke kitab ini? Isinya ini percaya nggak abang ini? Saya katakan dulu bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan kitab ini supaya cocok kemudian dengan ajaran politeisme yang dianut oleh Romawi sebelum menjadi Kristen Katolik, mereka harus mencocok-cocokkan dengan ajaran nenek moyang mereka. Orang-orang Romawi sebelum menjadi Katolik, mereka itu politeisme, menyembah kepada dewa-dewa yang nama-namanya itu mirip nama-nama planet. Merkurius, Venus. Itu sembahan-sembahan mereka, dewa-dewa mereka. Nah, nanti mereka mengotong Bang. Iya, silakan. Masuk gini Bang, biar kita fokus pada topik bahasan yang mana yang bisa kita gini Bang, sebuah pembahasan yang layak kita debatkan atau kita kaji adalah yang mana data itu abang percayai dan aku juga percayai. Oke. Jangan nanti ku bawa data, nanti ternyata abang tidak percaya, aku percaya. Semua data yang abang tidak percaya aku buang, nggak aku gunakan sebagai data kerangka acuan. Contoh Bang ini, perjanjian lama. Agar jangan nanti abang mengatakan, oh nggak boleh itu kitabnya orang Yahudi, maka perjanjian lama ini nggak akan kupakai sebagai bahan debat untuk abang. Kututup karena itu kitabnya orang Yahudi, nggak terpakai. Kenapa? Karena abang nggak percaya atas bahan referensiku. Kita akan berdebat, berdiskusi tentang data yang abang percaya dan aku percaya. Baru itu enak, baru itu imbang. Ngertinya abang kan? Iya. Terus? Oke, yang perjanjian lama ini nggak layak aku jadikan referensi Bang ya, karena ini kitab orang Yahudi. Itu akui yang dulu. Berikutnya lagi Bang. Silakan. Apanya Bang? Ya, Anda harus akui itu bahwa itu memang bukan kitab Anda. Iya, ini kitab Yahudi yang kami yang ditempelkannya ini, karena dianggap ada keterkaitannya antara nubuatan dengan perjanjian baru, maka ditempel ini, disatukan. Iya. Kami akuinya itu, nggak ada masalahnya itu. Oke, lanjutnya lagi Bang. Abang dari pernyataan abang bahwa
Paulus ini adalah penyesat, iya kan Bang? Paulus ini penyesatnya bagi kekristenan kan? Iya. Paulus inilah orang yang menyesatkan Kristen sehingga orang Kristen menyembah Yesus yang adalah samaran daripada iblis. Karena menurut abang yang bangkit pada hari yang ketiga itu adalah iblis, bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli sudah terangkat ke surga, kan gitu prinsip apa abang, keyakinan abang? Iya, berdasarkan Bible. Bible yang menceritakan itu. Itu apa abang lah itu. Maka Oke, siap. dari itu Thank bang, you. Gimana? itu bang, maka kisah para rasul sampai dengan Wahyu juga nggak terpakai. Karena bang, di Pulau Patmos itu bang, yang bertemu dengan Yohanes itu, abang pun nggak percaya bahwa itu Yesus, bahwa yang menampakkan diri di Pulau Patmos adalah iblis, ya kan bang? Peringatan pelanggaran oleh tamu. Kenapa kok tamu-tamu saya kok pelanggaran semua? Kenapa ya? Sudah dua yang pelanggaran. Dia kan tidak merokok. Hah? Kenapa bisa? Padahal beliau lagi serius loh. Lagi semangat kali teman kita, kok bisa TikTok ini. Sorry, saya harus batuk. Kenapa bisa teman-teman? Teman kita itu kenapa? Astagfirullahaladzim, permintaan tidak kurang-kurang ini. TikTok hapus beliau. Kenapa ya? Halo saudara Erlangga. Halo. Halo. Bang Ucok. Halo. Saudaraku Ucok, apa kabar? Halo, saudara Enjoy. Tolong ya saudara Muslim dibatalkan aja dulu permintaannya bang. Terlalu banyak kali ini permintaan. Capek moderatornya di bawah. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam saudara Joshua. Apa kabar bang? Kabar baik, bang. Puji Tuhan. Siap. Dari mana ini? Makassar. Makassar. Oh iya. Daerah bandara tinggal. Iya, bandara. Tetangga kita berarti. Bisa buka kamera, abang? Halo, saudara Joshua, bisa buka kamera, kita ngobrol-ngobrol santai. Oh, belum bisa ya? Belum bisa. Dari Katolik atau Protestan abang kita ini? Protestan. Protestan ya. Tadi bang, kami sudah diskusi terkait dengan hukum kitab Torah, kitabnya orang Yahudi yang kemudian terjemahannya dipakai oleh saudara kita Kristen. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan hak paten agama Kristen menggunakan terjemahan kitab Yahudi itu apa gitu bang? Adakah firman Tuhan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan berfirman kepada non-Yahudi semisal ke Romawi atau Yunani atau untuk orang Mesir? Kalau orang Arab kan kami sudah akui nggak ada, sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu nggak ada.
Nah, kalau orang Roma sebagai Kristen pertama, itu apakah ada dalilnya di dalam gubuk ke bambu? Berat saudara-saudara. Yang naik tadi juga langsung setirnya banting setir, lari ke masalah Yesus palsu. Berat. Wih, halo, Saudara Arman. Wih, halo. Selamat malam, Saudara Arman Redes. Halo. Halo. Wih. Marah kayaknya ini abang ini. Marah karena penyamarannya dibongkar sikit-sikit abang ya. Kayaknya marah abang ini. Karena ketahuan kalau menggunakan kitabnya agama lain ya, bukan kitab sendiri, marah dia. Nggak mau diganggu. Jangan kau ganggu kami. Jadilah kalian semua sebarisan dengan kami. Jangan kau ganggu. Yang ada kamu harus masuk menjadi pengikutku. Marah kayaknya bang kita tadi itu. Halo saudara. Selamat malam. Halo. Halo. Halo saudara Putra Ambon, selamat malam. Putra Ambon. Putra Ambon. Oh, Putra Ambon manise. Halo, Polres. Ya, halo. Iya, selamat malam Bang. Selamat malam. Dari Katolik atau Protestan abangku? Dari Katolik. Katolik, iya. Kita boleh diskusi? Boleh. Bisa buka kamera Bang? Buka kamera biar kita lebih rileks. Silakan abang. Udah bisa? Ah, mantap sekali. Wih, keren. Ini di mana? Di Timur Leste, Flores. Di Flores. Maskernya belum ditutup bang. Kalau mau pakai masker ditutup aja nggak apa-apa. Ya. Salam kenal ya bang ya. Oke, salam kenal juga bang. Oke, sip. Tema kita malam ini terkait dengan kitab Torah. Apa hubungannya dengan kekristenan gitu? Maksudnya apakah memang Nabi Musa menerima wahyu itu untuk orang Roma, orang Mesir, orang yang ada di Antioquia, atau hanya orang kita yang sibuk mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk kemudian digunakan dalam hal berkeyakinan? Mungkin bisa jelaskan. Ini kitabnya orang Yahudi kan terjemahannya ada nempel di sini. Perjanjian Baru, Kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran. Ini kan punya Yahudi bang. Kenapa ada nempel di kitabnya agama Kristen? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, karena semua kan sama. Untuk Kristen kan satu Tuhan, percayakan sama Tuhan Yesus. Satu Tuhan kan? Bukan masalah Tuhan, masalah kitab
kitab Taurat ini kenapa ada di agama Anda ini? Sampai saudara Kristen diajarkan sibuk dengan menganggap Tuhannya orang Yahudi turun ke bumi jadi manusia. Nah, dasarnya dulu, ini kitab Taurat sampai ada di Kristen itu gimana? Apakah memang peruntukannya untuk agama non Yahudi atau gimana, Bang? Karena memang itu sudah dibuktikan karena dari Roh Kudus datang atas diri manusia tuh. Enggak, kitabnya ini ya, Bang. Kitab ini, kitabnya Yahudi. Kenapa ada di Kristen itu loh yang dipertanyakan. Ya mungkin disebarkan oleh para rasul, Bang. Iya, maksudnya adakah legalitasnya? Kan ini kitab hanya untuk Bani Israel. Merokok ya, Bang ya? Kena tegur Ya, nanti merokok. kita, Bang. Maaf saya itu. Iya, maaf. Oke. Iya. Itu kalau merokok kita semua kena kan ya, teman-teman? Kita juga kena kan? Atau hanya dia? Kalau merokok kita yang kena atau kena dua-duanya? Atau cuman dia? Kena juga? Oh, ya sudahlah, kita turunkan kalau gitu. Halo saudara Rosani. Halo Bang. Ya. Ini terpencet tadi Bang. Dari agama mana? Saya Islam Bang. Oh, Alhamdulillah. Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak saya yang Katolik. Oh, masih sampai sekarang? Masih. Halo saudara Joshua. Ya, halo. Iya, tadi turun ban jatuh ya? Ya. Terus gimana? Iya. Bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa deh, Bang. Belum bisa ya? Ya, ini tema yang saya angkat terkait dengan hukum Taurat. Apa hubungannya gitu dengan orang Kristen? Saya bertanya itu karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Musa itu hanya untuk kaumnya, Nabi Musa saja. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Jadi perintah Tuhan yang ada kepada Musa itu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka perintah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengajarkan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jadi Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel saja, bukan kepada di luar Yahudi atau Israel. Dan di dalam kitab yang Anda pegang juga di situ dikatakan Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalau gitu kenapa bisa ada kitab itu di agama Anda gitu, sementara saudara Kristen itu bukan Bani Yakub? Itulah Bang. Oh, kalau gitu Bang, itu kan namanya ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Iya. Itu perjanjian baru itu yang dibuat rasul-rasul menurut semua ya apa yang diciptakan Allah. Tapi pembahasannya abang ini kan menurut Opten dengan Taurat. Hubungan hukum Taurat, buku kitab Taurat itu dengan agama Kristen itu apa? Hubungannya? Iya. Itu hubungannya itu hukum Taurat itu sama Kristen itu kita harus patuhi. Iya, maksudnya hubungannya itu gini.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hubungannya dengan kita adalah bahwa kita ini rakyat Indonesia harus berpegang teguh kepada undang-undang itu, undang-undang negara kita, dan undang-undang itu tidak untuk orang Malaysia. Nah, hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Nah menurut kenapa ada di agama Kristen? Gitu loh maksudnya. Menurut kami di Bible, hubungan kami dengan Taurat itulah hukum dari Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dan terlalu mati, itulah kami yakini, itulah Taurat kami. Yesus bangkit, menurunkan semua apa yang diajarkannya, itulah hubungan kami dengan Taurat. Nggak ada dalilnya, Bang. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu menurut itu mungkin menurut abang lah. Enggak, itu di dalam kitab abang, coba buka Ulangan 334 nomor 4. Ya. Hukum Taurat, hukum yang Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu ditunjukkan sama siapa? Sama Musa. Iya. Ya. Terus yang seluruh dunia ini ada nggak nabi-nabi yang ditunjukkan selain Musa? Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub, Bang. Nah, terus Nabi Musa itu untuk tujuannya kemana? Untuk Bani Israel. Nah, Bani Israel kan bukan seluruh dunia. Bukan, makanya kenapa ada kitab itu di agama Anda sementara Anda bukan Bani Israel? Nah, sama aja lah Bang, kalau Muslim sama Muhammad itu dari mana Arab dengan Indonesia? Oh, kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, dalilnya ada. Iya, itu kan Nabi Musa. Itu Nabi Musa bukan nabinya abang. Nabi yang kami imani diutus untuk Bani Israel. Oh, Nabi yang kamu yakini, Bang? Nabi apa? Nabi yang diutus untuk kami itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa itu untuk umat Israel. Nah, terus pertanyaan abang itu kenapa lari ke seluruh dunia? Enggak, Musa itu kan untuk Bani Israel. Terus Anda Bani Israel enggak? Hubungannya Taurat dengan Taurat bagaimana? Hukum yang dibawa oleh Nabi Musa itu, Bang, hanya untuk Bani Israel. Ya, nah, terus kenapa ada di agama Anda? Sementara agama Anda bukan Bani Israel. Nah, itulah Bang, kitab itu itulah dibilang kan ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Itu justru perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Cuman gereja yang melabeli sebagai perjanjian lama supaya melegalkan kitabnya perjanjian baru itu. Ya, itu kan tidak ada masalah, Bang. Masalah dong. Bukan itu dulu. Punya orang kita klaim itu apa namanya, Bang? Ya bukan milik kita lah. Ya apa namanya kalau ngambil bukan punya kita? Bahasa kasarnya itu mencuri, Bang. Kalau ada orang pencuri terus mengaku di mana-mana bahwa itu punya dia, itu penyesat nggak? Iya, salah lah. Salah. Terus masalahnya Bang gimana? Ya masalahnya Kristen bukan punya dia yang punya kitab itu. Berarti Anda ini agamanya adalah agama apa? Pelukas. Pelukas dong, kan ngambil punya orang. Sementara dia bukan punya dia, berarti itu namanya pelukas. Nah, pertanyaannya abang tadi itu kemana? Jawabnya di mana, Bang? Loh, kan saya bertanya, saudara. Kitab Taurat ini kan, nih kitab Taurat ini yang orang punya Yahudi punya ini. Nih.
Ini orang Yahudi punya. Nih, ini kitab. Aku pun pegang itu bang, aku orang Indonesia. Yang kamu punya itu Bible punya Lai. Ini langsung dari Israel. Nih. Jadi beda enggak? Jelas beda. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Indonesia. Campur bahasa Arab. Terus kalau Al-Quran diartikan gimana? Ini punyanya Yahudi. Diambil terjemahannya, dimasukkan, digabung dengan kitab Romawi. Jadilah kitab saudara. Nah, terus pertanyaannya, artinya kan sama semua. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda sementara Anda bukan orang Yahudi? Abang tadi bilang ini kitabnya Yahudi diterjemahkan ke Indonesia. Terus sama enggak? Aduh, kita enggak membahas isi, abangku. Iya. Kita membahas legalitas buku ini, kenapa ada di Kristen, lalu Kristen tampil gagah-gagahan. Kami ini adalah pengikut ini dan itu, kan gagah-gagahan. Orang semua jadi rendah dibuatnya karena mengaku-ngaku sebagai pengikut nabi-nabi Israel. Tapi ketika ditanya apa hubungannya, ternyata nggak ada kan bang hubungannya? Gimana nggak ada hubungannya sama? Iya, kan? Mana dalilnya bahwa kitab Taurat itu diberikan kepada orang di luar Yahudi? Enggak, begini. Kalau dalilnya itu cuman saya bikin dalil saya pribadi. Artinya masa abang bikin dalil sendiri, gimana sih? Jadi Paulus juga dong. Itu kan kitab Yahudi abang bilang diartikan memang kitabnya Yahudi itu bang, bukan kitabnya abang. Sama enggak? Kalau kitab Yahudi diartikan ke Indonesia sama enggak? Ya, enggak tahu karena Anda tidak punya original teks. Mana original teks kitabnya orang Yahudi? Kalau bahasa Arab diartikan Indonesia bang, bagaimana? Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, tetap aja kitabnya orang Islam. Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk orang Islam. Berbeda dengan Taurat itu diwahyukan untuk Bani Israel, Bani Yehuda, bukan untuk penyesat kau ya. Alkitab itu untuk semua umat manusia, sadar kau ya. Mana dalilnya, Dek? Mana dalilnya? Baca dari sejarah, dari kejadian 1 sampai di Wahyu itu semuanya berkait-kaitan, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kau jangan botol. Mana dalilnya? Udah kau jadi security saja sana, nggak usah kau banyak tanya sama orang Kristen kau. Tunjuk coba dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kitabnya Yahudi untuk kalian? Dalilnya bacalah di situ, kamu kan punya Alkitab. Saya cuman banyak tanya doang. Saya tanya kepada saudara Kristen yang mengambil kitabnya Yahudi. Buka maskermu itu coba. Bukan muka kau itu. Nanti suamimu cemburu lagi. Mana? Begitu. Enggak, kalau kalian tidak punya dalil menggunakan kitabnya orang, berarti kalian itu penyesat. Kalian yang penyesat karena mengambil kitabnya orang lain, terjemahannya yang kalian gunakan untuk melegalkan ajaran Romawi kuno, yaitu penyembah kepada dewa-dewa. Bahasa Arab diartikan ke Indonesia. Gitu loh. Coba kasih saya bukti. Di mana saya harus baca bahwa kitab Taurat itu untuk non-Yahudi, yaitu orang Romawi, karena yang Kristen pertama kan orang Roma tuh. Nah, mana coba tunjukkan di mana saya harus baca ini. Ini ada kitabnya ini, tinggal ku baca. Di blog di mana ini? Di bab berapa? Nomor berapa? Bahwa kitab yang diterima Musa, ketetapan yang diterima Musa itu diperuntukkan untuk orang-orang di luar Bani Israel. Di mana saya harus baca? Adakah? Di mana? Saya kan bertanya. Karena kalian sok jago. Kalian mengaku kitab kalian ini, kalian mengaku pelanjut daripada Taurat. Kalian mengaku Israel rohani. Tapi giliran ditanya mana legalitasnya, nggak ada. Mana legalitasnya? Berarti kalian hanya menggunakan kitabnya agama. Ternyata ketika ditanya mana legalitasnya, orang Anda memakai kitabnya Yahudi. Ada? Kau jangan buat aku. Ada enggak? Apanya yang ada? Legalitas Anda gunakan kitabnya Yahudi. Ya ada dong.
Tunjukkan di Buktinya ada mana. Indonesia dipakai di mana-mana kok. Itu untuk sejarah untuk semua dunia kok. Untuk semua umat manusia. Maksud saya kok. gini loh, isinya Termasuk di kalian dalam. sebenarnya disuruh untuk menggunakan Alkitab, tapi kalian tidak mau membaca Isinya Alkitab. di dalam Kalian yang lebih berbunyi lebih bahwa percaya kepada Al-Quran, bahwa kitab kepada Alkitab ya. Kalian Islam itu jangan gitu dong, jangan mau ribut. Ini kita mau mencari data di mana tertulis di kitab ini. Kalau kitab ini untuk orang-orang non-Yahudi gitu loh Mbak. Jangan ngamuk. Jangan marah-marah. Taurat tidak bisa dipisahkan dari Injil. Kalau aku naik, aku di-mute. Untuk apa aku naik? Di mana tertulis Dari itu? tadi Di mana? aku di-mute ya. Di mana tertulis? Moderatormu itu hebat-hebat, tukang mute ya. Di mana tertulis, Mbak? Di mana tertulis? Kalau kitabnya Yahudi itu untuk kalian, di mana tertulis? Nah itu untuk semua umat manusia. Di mana Cuma kalian tertulis? Islam Di aja yang mana? batal. Di Yang mana nggak tertulis? paham-paham. Di mana tertulis? Ya di situ kan ada kenaikan Yesus itu dikatakan. Kok kenaikan Yesus yang saya tanya Taurat? Kok kenaikan semua umat Yesus? manusia itu untuk semua umat manusia. Yang Ketika saya Yesus tanya naik ke Taurat, surga, Taurat itu Kejadian. diperintahkan Yesus Yang kepada saya umat tanya manusia, kepada Taurat. rasul-rasulnya untuk disebarkan ke seluruh dunia. Yang saya tidak Kepada tanya orang itu, Kristen yang saya Tapi tanya untuk Taurat. semua umat manusia, kalian yang botol nggak paham. Yang saya tanya Taurat Kalian lebih itu. percaya kepada Nabi yang keluar dari gua Hira. Ya. Itu kan menghujat. Padahal saya tidak menghujat. Kan ada di Al-Quran. Saya cuma bertanya padahal kenapa kepanasan? Kita cuma bertanya. Kenapa kepanasan? Pertanyaan saya sederhana loh padahal. Apa coba legalitasnya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Itu aja pertanyaanku. Kok tidak? Iya, selamat malam Bang. Iya, malam. Boleh buka kameranya sih. Ini Bang, apa namanya? Karena saya sering dengar pertanyaan Bang Suma bahwa Kristen itu mencuri kitab-kitab Yahudi atau menyalin begitu. Saya minta Bang buktinya, di mana ada data mungkin yang bisa ditunjukkan kalau Kristen itu menyalin atau tidak memiliki legalitas yang jelas begitu. Ini buktinya? Menyalin atau mencuri begitu. Ini buktinya? Karena begini Bang, karena begini. Sebelum Bang Suma pun menjadi seorang apologet, dari dulu Kristen itu selalu menggunakan kitab yang sama meskipun beberapa kali direvisi. Enggak, itu hak kalian menggunakan. Itu hak kalian setelah kalian merevisi. Yang saya tanya ini masalahnya begini bang. Secara intelektual, mana legalitasnya kitab Taurat untuk kalian? Ini kan untuk Yahudi. Kalian bukan Yahudi. Sederhana kan? Di mana Nabi Musa menerima wahyu, di mana wahyu itu nantinya akan diberikan kepada bangsa lain. Ada nggak tertulis di dalam kitab Torah? Meskipun sudah terjemahan loh, ada nggak? Justru yang tertulis, hukum yang datang kepada Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Nah kalian Bani apa? Bani Yakub? Kan bukan, ini hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ini kepunyaan Bani Yakub, Anda bukan Bani Yakub, Anda pakai, apa itu namanya? Saya punya HP milik saya, tapi Anda ambil, Anda klaim ini punya Anda, itu apa namanya? Apa namanya itu Bang? Oh iya Bang, berarti kaum Muhammad juga Bani Yakub ya? Karena kan kemarin ada teman-teman Muslim yang mengaku kalau Muhammad itu ada di Taurat juga. Berarti semua Bani Yakub ya, begitu ya? Saudara, ada buku di Amerika bercerita tentang Soekarno. Itu hanya menulis orang yang ada di Indonesia. Presiden pertamanya Indonesia, bukan berarti mereka mengklaim bahwa Indonesia ini punya dia. Al-Quran hanya menceritakan tentang Taurat yang diwahyukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Musa. Bukan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi menempelkan di Al-Quran. Begini. Sedangkan kalian, Taurat ada di sini. Ini kitabnya orang Yahudi. Maka muncul pertanyaan.
Saya cuma bertanya, apa haknya agama Anda menggunakan kitabnya agama Yahudi? Itu ajanya. Ada nggak penjelasan, oh Nabi Musa menerima Taurat untuk diberitakan kepada seluruh dunia? Mana? Di mana tertulis? Di mana saya bisa baca itu? Di mana? Yang ada Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada bangsa lain. Ada tertulis di sini. Kalau begitu kenapa ada di bangsa lain? Bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Timur. Kenapa ada di situ? Sementara tertulis tidak aku berikan. Lalu siapa yang mengambil masuk ke dalam kitab Anda ini? Sementara Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda silakan. Bagaimana caranya bukan Bani Yakub, Bang? Sedangkan kita semua ini keturunan Abraham. Mati Mija. Abraham itu memiliki 2 anak. Ismail. Iya, Yakub itu tidak. Saya tanya, Yakub itu siapa, Bang? Anaknya Ishak. Cucunya Abraham. Terus Ishak itu siapa? Aduh. Ishak itu siapanya Abraham? Anaknya, cucunya Abraham. Anaknya Abraham, sorry. Terus turunlah Musa. Berarti Abraham. Turunlah Musa. Abraham itu apa? Abraham itu apa? Bani apa? Abraham kok Bani? Abraham. Maksudnya Abraham itu, iya, maksudnya kan masih seketurunan, Bang. Loh, ini hukum Taurat yang kita bahas, Cak Ayu. Hukum Taurat ini adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Iya, betul. Yakub memiliki 12 anak. Sedangkan Anda dari orang mana? Anda orang mana? Alamak. Jadi selama ini 2000 tahun Anda menggunakan kitabnya orang tanpa legalitas, tanpa ada yang mengingatkan. Lahirlah saya mengingatkan kalian yang menggunakan kitabnya orang sok paten, tapi ternyata tidak ada legalitas Anda menggunakan, tidak ada hak Anda menggunakan kitab itu. Ada nggak haknya? Tertulis di mana? Firmanku yang datang kepada Musa aku berikan kepada Bani Romawi. Ada? Nggak ada. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menanamkan, aku akan berkata, menyimpan perkataanku di setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Lah Kristen ini Bani apa? Kenapa muncul itu pertanyaan? Maka muncul pertanyaan, saudara. Kenapa muncul itu pertanyaan? Karena kalau saya berdiskusi dengan orang Kristen, di dalam kitab kami, di dalam kitab Kejadian, di dalam Keluaran, sejak kapan itu kitab kalian? Ketika berbicara mengenai Yesus, Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Sejak kapan Yesaya di kitab kalian? Ayo, kalian membawa-bawa orang-orang Yahudi, seakan-akan kalian itu adalah pelanjut tongkat estafet dari mereka orang Yahudi. Kitab kalian pakai terjemahan dari kitabnya Yahudi. Begitu dicari dasar penggunaannya apa? Dek Nara, Dek Gaga, Tenaki. Gimana ceritanya? Sebuah agama menggunakan sebuah buku yang tidak ada legalitasnya. Ayo, gimana dong? Anda punya agama, punya kitab suci. Kalau ini kitab suci ini diwahyukan untuk alam semesta, ditujukan kepada seluruh umat manusia, termasuk Anda. Kenapa Anda disebut kafir? Karena kitab ini diwahyukan ke bumi dari langit untuk Anda, tapi Anda tidak
tidak mau terima, berarti Anda disebut kafir. Apa itu? Anda menutup diri dari kitab ini. Ada sebuah kitab yang diberikan untuk Anda tidak terima. Ada kitab yang bukan untuk Anda terima. Kan lucu. Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Tuhan untuk kepada kalian semua. Ada dalilnya. Berarti kitab ini untuk Anda. Anda menolaknya. Anda lebih suka ini, padahal ini kitabnya orang. Ini kitabnya orang ini. Yahudi punya ini. Kecuali yang perjanjian baru. Itu untuk kalian memang. Yang diambil dari penulis-penulis setelah diadakan seleksi, lolos 4. Dengan surat 13 dari Paulus. Kisah para Rasul juga. Dengan Petrus. Iya Bang. Jadi Gitu. berarti kedatangan Yesus yang waktu pertama kali firman itu tidak berguna ya, yang dia bilang aku bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat melainkan untuk menggenapinya. Itu benar apa gimana itu Bang? Iya, ini kan yang dibahas keterkaitan Taurat dengan Kristen. Oke, Taurat itu untuk siapa Bang? Ini Taurat nih. Ya mungkin masih sedikit agak ori karena dia Ibrani. Nih. Ini kitab untuk siapa ini? Ini Ibrani nih. Ini kitab untuk siapa? Kutanya dulu saudara. Ini kitab untuk siapa? Untuk kita atau untuk Yahudi? Iya. Halo. Iya, begini Bang. Memang untuk Yahudi, ya betul. Untuk Yahudi, bukan untuk kita. Halo Bang Juma. Pertanyaannya kenapa ada di agama Anda? Ya, silakan Bang. Izin Bang Juma. Silakan. Ya. Jadi dari tadi saya simak Bang Juma ini topiknya dan poinnya hanya mengenai hubungan Taurat dengan Kristen, oke? Yes. Saya tidak akan terseret dengan asumsi maupun narasi-narasi Bang Juma karena saya kontekstual saja kepada pertanyaanmu. Maka untuk menjawab itu saya akan buka firman Tuhan, bukan firman saya. Buka sekarang Roma 10:4. Ya buka, jangan ketawa. Anda kan bertanya hubungan. Kita konsen aja di masalah hubungan. Jangan ketawa dan jangan coba membahasakan hal-hal lain yang tidak terkait dengan pertanyaanmu. Hubungan yang kau tanyakan supaya terjawab hubungan itu, buka Roma 10:4. Itu klaim sepihak namanya, Abang. Jangan katakan klaim sepihak. Emang kau tidak klaim sepihak. Sekarang buka. Kau mau terjawab atau bukan? Mau terjawab atau bukan? Kalau kau nggak mau membuka, berarti kau nggak gentle. Abangku, itu klaim sepihak. Jangan katakan klaim Jangan sepihak. satu data, Sepihak. Abang. Jangan satu data Anda tunjukkan. Ini satu kitab nih masuk di agama Anda sekarang ini. Gini, kau tadi mempertanyakan kepada kami sebagai umat Kristen kan soal hubungan. Nah, sekarang hubungan hubungan Taurat, kalau aku pribadi hubungan Taurat dengan kalau Kristen aku itu yang apa? Jawab secara kalau aku yang mengembangkan itu secara teologis, kau akan KO. Jadi aku nggak mau jawab pakai teologisku. Sekarang jawab buka aja sendiri Roma 10:4. Bacakan. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada Kan saudara. nggak berani. Nggak berani kan? Nggak berani. Kenapa saya tidak berani? Nggak berani. Udah buka sekarang kalau berani. Jadi gini saudara, yang dimaksud di situ adalah Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat kan? Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat. Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat untuk orang-orang yang percaya, betul? Betul nggak? Buka ininya, buka mulutnya. Ayo. Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat
kepada setiap orang-orang yang percaya. Betul? Cuma tadi kau tanya soal hubungan. Kenapa kau melebar kemana-kemana? Anda suruh saya baca. Hubungan itu akan saya jawab melalui firman Tuhan di Roma 10:4. Kau baca sekarang. Aku nggak mau berasumsi banyak panjang lebar sepertimu. Saya sudah membacakan kepada saudara. Ya udah baca sekarang biar didengar 10.000,3 Karena ini. kegenapan. Kau baca Roma 10 ayat 3 itu jelas. Oh 3. Quran, 3 lagi. apa? Hubungan Taurat sama Kristen. 3 atau 4? 3 atau 4? Malu dia. Malu. Malu ya? Malu ya bang? Malu ya? Aduh abangku ini. Gimana bangku? Hei, buka mulutnya bang. Saya minta legalitas Taurat. Malu dia. Roma itu Anda bisa baca di Roma 1 nomor 7. Buku Roma itu dituliskan Paulus untuk jemaat yang ada di Roma, bukan di Anda. Malu kan? Selamat malam luar biasa dongengmu. Coba aku tanya balik sama kau, di mana Taurat dan Injilmu dalam Al-Quranmu coba? Itu bukan Injilku, itu bukan Tauratku. Tunjukkan kitabnya. Tunjukkan kitabnya. Saya Anda akan salah. lompat dari Monas kalau coba. Apa Anda isinya? salah. Anda salah. Loh, Anda kenapa salah. kamu kalau kutanya balik nggak bisa jawab? Anda Coba salah. buktikan. Kau kan Kitab, ngeklaim kitab kami Taurat itu untuk siapa? Musa. Kenapa Anda minta di saya? Oke, di mana kalau kau sama kau hubungannya apa coba? Nggak klaim kau mau nggak? Saya tunjukin datanya sama kau dari penamu. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa kau minta di saya? Dibalikkan lagi. Saya yang harus menunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan nih terjemahannya nih. Ini aslinya. Bahasa aslinya nih. Milik Yahudi nih, saya beli langsung dari teman saya. Nih, saya beli Yahudi. Nih, saya beli 2003, tanggal 2 Februari, Ibrani. ini yang pernah bikin mencret siapa RK. Dia pikir saya nggak bisa baca. Ingat nggak teman-teman? Gitu. Ya, jadi kalau Anda minta saya menunjukkan Taurat, saya bukan Kristen. Kalau Kristen, ya paman, mana kitab Taurat itu? Langsung ditunjukkan. Ini, padahal hanya terjemahan dari Septuaginta. Parah memang, parah. Oke, di tengah-tengah kita ada beruang, Mr. Dar. Bisa buka kameranya, Bang? Halo. Selamat malam. Siap. Buka kamera bang, biar lebih afdal kita diskusi. Tidak perlu ada hujatan, kita diskusi ringan aja. Silakan buka kamera. Ayo bang, semangat abangku. Nah gitu dong. Siap. Oke, salam kenal dari saya, saudara Mr. Dar. Ya, salam kenal Bang Juma. Siap. Tadi ada beberapa narasi yang kami bangun dari teman-teman sebelum saudara terkait dengan hukum Taurat atau kitab Taurat yang spesial untuk Bani Yakub melalui Nabi Musa. Pertanyaan saya, hubungannya dengan Kristen kitab itu apa? Kan hukum-hukum ya silakan. Hubungannya itu karena kan begini ya, ketika rasul-rasul menjadi muridnya Yesus atau Yesus pada saat itu adalah orang Yahudi ya, mereka adalah orang Yahudi, dan ketika mereka memberitakan tentang
Yesus atau kabar baik atau Injil itu, nah di situ mereka mengadopsi yang namanya kitab-kitab Yahudi untuk menunjukkan bahwa nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab Yahudi itu tergenapi oleh Yesus atau Yesua, guru mereka pada saat itu, digenapi dalam Yesus, begitu. Nah, maka hari ini Kristen memakai kitab itu untuk menunjukkan bahwa nubuatan yang ada itu dan telah tergenapi dalam Yesus, gitu Bang. Oke, baik. Itu salah satu opini. Nah, sekarang saya ingin bukti. Di dalam kitab Lukas 24 nomor 44, 45, 46 ada tertulis tentang Yesus di dalam Taurat bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, bisa tidak Anda tunjukkan di dalam Taurat ini di mana ada dituliskan di Taurat mati dan bangkit pada hari ketiga? Karena kalau tidak ada, berarti orang Makassar bilang piti kanakanai, asal-asal comot. Di mana di Taurat dikatakan Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan catatan Lukas. Lukas 24, 44, 45, 46. Coba saya lihat dulu ya Bang ya. Silakan. Saya tidak menemukan memang yang Abang pertanyakan itu, tetapi begini, Yesus sendiri berkata seperti Yunus ya, ketika mengalami yang namanya kejadian pada saat itu dia masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dan setelah itu dia diselamatkan oleh Elohim, keluar kembali dan hidup kembali, seperti itu. Mungkin lebih pada seperti itu ya contohnya. Tapi Yesusnya menunjuk ke Taurat, Bang. Kan kita bahas tentang Taurat. Ada tertulis tentang Mesias bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, di Taurat ini saya udah pelajari nih, Tauratnya orang Yahudi ini tidak ada tertulis. Berarti Lukas ini Taurat mana yang dimaksud? Karena tidak ada dalam Tauratnya orang Yahudi mati dan bangkit pada hari ketiga. Taurat itu kan berbicara tentang hukum itu Bang Juma. Taurat itu berbicara tentang hukum-hukum. Jadi di dalam kitab Yahudi itu ada yang namanya hukum itu kitab apa itu Bang ya, lupa saya. Di situ menjelaskan tentang hukum-hukum yang mengikat kepada bangsa waktu itu orang Israel pada saat itu ya, yang diturunkan kepada Musa. Yeremia. Musa yang menyampaikannya kepada Bani Israel. Ya, kepada Bani Israel. Ya, kepada Bani Israel. Nah, terus hubungannya dengan Kristen apa? Tadi di awal sudah saya katakan. Ya, murid-muridnya, rasul-rasulnya, murid-muridnya menjelaskan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, saya tanya tadi, yang Lukas itu loh, yang saya tanya nubuatannya bahwa Yesus datang untuk mati, nebus dosa, bangkit pada hari ketiga. Di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46, tapi tidak ada di Taurat ucapan Lukas itu. Berarti klaim yang Anda sampaikan itu tidak didukung oleh data. Contoh. Kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita. Nah, sementara kita ini bukan
objek yang dituju hukum Taurat. Kenapa harus kita yang ditebus dari hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa Yesus mati dengan jalan kutuk untuk kita? Sementara hukum Taurat itu bukan untuk kita. Kalaupun Kristus mati untuk menebus kutuk Taurat, berarti mati untuk Yahudi, bukan untuk kita. Sekarang gini aja Bang, hukum Taurat itu menurut Abang untuk siapa? Sebab begini ya Bang, kalau kita kembali kepada ini, dasar ini, kenapa dasar kita adalah dari orang Yahudi atau Israel? Karena kan pada dasarnya kita diperkenalkan ya oleh bangsa Israel, di mana melalui Bapak Abraham atau Ibrahim itu ya, yang memperkenalkan Tuhan. Karena di dunia ini kan banyak sekali Tuhan ya. Bangsa-bangsa lain pun memiliki Tuhannya masing-masing ya. Kalau kita membaca dari kitab Perjanjian Lama itu, kalau abang kan biasa membaca itu kan, pasti tahu ada namanya istilahnya ilah-ilah. Kalau kita membaca di situ kan, sesembahan di luar Israel gitu Bang. Iya, jadi gini ya saudara. Nah, dari situ kita melihat bahwa apakah imannya abang sekarang, karena sekarang sebagai orang Islam, Muslim, mengimani kepada Tuhannya Bani Israel atau tidak? Oke, baik. Nah, kalau Al-Quran saya jelas menceritakan tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Salomo, dan juga Isa Al-Masih. Itu Tuhan yang kami sembah. Bedanya ketika kitab suci kami bercerita tentang nabi-nabi tersebut, cerita itu diwahyukan kepada nabi kami, Nabi Muhammad. Kami tidak mengambil kitabnya agama lain untuk kami imani, tapi kitab kami sendiri yang menceritakan tentang hal-hal yang terjadi terhadap umat terdahulu. Bedanya dengan Kristen, Perjanjian Lama milik Yahudi. Yang menggunakan kitab itu adalah penganut ajaran politeisme, yaitu orang Roma. Mereka menyembah dewa Zeus, mereka menyembah kemudian Padar, mereka menyembah kemudian Zeus, Deus, dan seterusnya. Jadi Perjanjian Lama ini nanti yang dalam bahasa Ibrani tertulis Elohim, itu ketika mereka terjemahkan berubah menjadi Theos, dewanya orang Roma. Jadi dewa yang disembah oleh orang-orang Roma, dipelopori oleh Kekaisaran Romawi saat itu sebelum menjadi agama resmi Katoliknya, itu mereka ganti semuanya dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi sebagai terjemahan. Sebagai Bapak nanti ini dicocokkan dengan Perjanjian Baru, maka muncullah istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti kepercayaan mereka. Bagaimana Zeus Padar, kemudian mereka mengajarkan tentang Deus, Theos, Zeus, Hercules, Attis. Itu dewa-dewa mereka tuh. Diambillah terjemahan kitabnya Yahudi ini untuk kemudian melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka dan digabungkan menjadi dengan Perjanjian Baru yang sepadan dengan Yesus. Dikawinkanlah, jadilah satu kitab. Ajaran bahwa dewa nusul menjadi manusia, menjadi Yesus. Dikawinkanlah, jadilah satu kitab. Ya, jadi ketika Anda berbicara apakah orang Islam menyembah Tuhannya Abraham, jelas Anda baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Nah, sedangkan pertanyaan saya juga, apakah orang Kristen menyembah Tuhannya Abraham? Tidak. Karena orang Kristen menyembah yang namanya Kristus. Anda boleh baca di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewanya orang Romawi, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu taat menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib.
Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi Elohim ini, kitab ini, tidak pernah Tuhan mereka mengosongkan diri. Tidak pernah Tuhan mereka mengosongkan diri lalu menjadi manusia, nggak pernah. Bahkan di sini dituliskan, bahkan ada di dalam terjemahan ini, Bilangan 23 nomor 19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 9 nomor 11. Pencipta Elohim, Elohim sang pencipta, bukan manusia. Sedangkan Theos adalah manusia. Saya bertanya lagi. Berbeda, sangat berbeda. Tadi kan Bang Zuma menyebut bahwa Tuhannya Bani Israel yang disebut Elohim. Apakah Elohim itu nama sejati Tuhan atau dari Bani Israel itu, atau itu hanya gelar? Itu gelar, bagaimana, coba? Itu gelar. Itu juga gelarnya Nabi Musa. Anda boleh lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Elohim itu juga gelarnya Nabi Musa. Oke, betul. Jadi, lalu siapa nama itu Tuhannya Musa? Tuhannya Musa setelah Siapa menyatakan namanya? diri, setelah Kalau menyatakan Elohim kan gelar. Iya. Tuhan pencipta langit dan bumi sebelum menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu tidak menyatakan nama yang sesungguhnya kepada mereka. Tuhan hanya menyatakan gelar, sifat kepada Bani Israel. Nanti setelah ajaran sempurnanya diwahyukan supaya namanya itu bisa dikekalkan, baru disampaikan innani anallah, aku ini adalah Allah. Dulu kepada Nabi Musa, kepada Abraham hanya menyatakan sifat, aku adalah Tuhan. Jangan kau menyebut nama aku sembarangan. Aku adalah Tuhan, aku adalah Khalik. Akulah yang maha pencipta, akulah yang maha menghidupkan, akulah yang maha mematikan, akulah yang maha raja, maha kuasa, maha pencipta, maha damai, dan seterusnya. Akulah Tuhan, itulah namaku. Gitu saudara. Jadi akulah Tuhan, itulah namaku. Yes. Berarti Tuhan punya nama Tuhan, gitu Bang ya? Iya, kan itu dikatakan. Tuhan punya nama Tuhan. Begitu. Akulah Elohim. Akulah Tuhan. Itulah namaku. Jadi Tuhan itu punya nama Tuhan, begitu ya? Ya. Nama itu adalah predikat, Bang. Predikat, tanda. Jadi maksudnya akulah Tuhan. Tuhan itu maksudnya cuman aku. Tak ada yang lain. Ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya tumbuhan, ada yang namanya binatang, ada yang namanya manusia, ada yang namanya malaikat, ada namanya langit, ada yang bumi, air. Dan kalau aku Tuhan. Jangan kau nobatkan gelarku itu, namaku itu kepada makhluk. Itu maksudnya. Kalau binatang banyak. Tadi Abang bilang barusan kan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Itu kan Abang mengambil itu dari kitab ini, kitab Keluaran itu, ya kan? Keluaran berapa? Terjemahan LAI itu yang Abang ambil itu. Ya iya, kan Ini memang Tuhan. seperti itu adanya. Karena memang, coba Anda lihat terjemahannya apa di situ. Pasti Tuhan. Tuhan enggak? Pasti Tuhan di situ tertulis terjemahannya. Akulah Tuhan. Tuhan di situ dia itu kan karena Bang Juma membacanya dari terjemahan LAI lah, gitu, LAI itu ya. Jadi di Ibraninya apa, Bang? Di Ibraninya apa? Di Ibrani itu tulisannya apa? Ani Yodhe Pauhe atau YHWH, Ani Yahweh atau YHWH, Ushemi, itulah namaku. Terus ketika masuk ke Ibrani, ke Yunani, bukan berubah jadi apa? Oke. Masuk ke itu, ke Indonesia. Oke, ketika dia masuk ke Ibrani, Yunani apa? tidak Bahasa Yunani itu, Bang. Yunani itu di dalam Yunani disebut ini apa? Kita masuk ke ini yang enggak, sebelum masuk ke kitab Anda, dia tertulis apa? Saya tidak membaca yang dalam Yunani. Lah, kan dari sini jadinya. Tulisannya dari bahasa Ibrani. Ani. Iya, Ani, Elohi, Anihu, itulah namaku. Itulah betul itu.
Oh, sekarang ini kitabnya Yahudi. namanya di situ. Oh, ani Roma itu aja muter-muter. Maksud saya ini kitab Anda nih. Bahasa Septuaginta ini. Disebut apa dia di sana? Di situ kan kalau kita melihat dari tulisan atau bahasa Yunani, memang di situ mengalami perubahan. Kenapa Tapi, bisa? Saya sendiri tidak mengimani yang dalam teks Yunani itu. Nah, sekarang permasalahannya Karena saya lebih, kitab Anda kepada itu dari ini, sini. yang awal. Kitab Anda itu dari sini. Bukan di ini kitabnya Yahudi. Kitab Anda itu dari sini. Ini kitab hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Atau Anda ingin menunjukkan kepada saya ada dalil di kitabnya Yahudi untuk seluruh manusia? Aturan yang datang kepada Musa untuk seluruh manusia ada enggak? Enggak ada. Nanti setelah diterjemahkan. Untuk seluruh manusia. Enggak ada kan? Enggak ada. Makanya Kristen kenapa pakai? Tetapi kalau kita melihat hukum Taurat yang 10 hukum itu mengikat pada setiap orang yang percaya di situ. Di mana tertulis bahwa yang lainnya bahwa yang lainnya itu tidak ada tertulis hanya untuk ini satu kaum kan? Mana ada? Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 33 itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Bang Juma, orang Yahudi hari ini kan penerus daripada ajaran pada nabi-nabi pada saat itu ya, sampai hari ini, betul? Ya, karena memang dia yang pemilik agama Yahudi. Iya, memang dia di punya Israel. Kitabnya memang itu. Mereka yang punya. Betul, apakah masih menjadi penerus pada ajaran nabi-nabi zaman dahulu? Mereka masih menggunakan kitab mereka. Ini kitab ini nih yang mereka pakai. Karena mereka memang punya hak. Oke. Kristen yang masalah ini mereka Kristen. punya hak karena mereka adalah keturunan. Kristennya haknya di mana? Kristen. Mereka adalah keturunan dan mereka adalah Bani Israel itu sendiri. Dan kan abang membaca itu, apakah yang abang pegang itu dalam bahasa asli Ibrani atau sudah terjemahan tadi yang kitabnya orang Yahudi itu? Ini Ibrani. Ibrani. Ya, ini kitabnya Yahudi. Abang cari nama Allah yang menyatakan diri adalah sebagai Tuhannya Ibrahim itu di dalam kitab Ibrani di situ. Ini jangan ke saya, Bang. Ini kitab saya. Abang cari. Ini Al-Quran. Sekarang sama saya perintahkan. Iya, itu kitab abang. Saya juga perintahkan ke abang. Saya juga perintahkan ke abang carikan saya nama Theos di sini. Ada nama Theos di sini. Jangan saya. Tuhan Anda ada nggak di sini, Theos? Jangan saya. Ini kitab saya ini, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Saya katakan tidak ada. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Bang, adakah nama Allah? Sekarang Abang jawab dulu, apakah ada nama Allah? Tidak ada nama Allah di sini. Ini bukan kitab saya. Tidak ada lame-lame. Maka dari situ maka dapat saya simpulkan juga berarti Allah itu Tuhan yang lain lagi di luar tidak masalah, yang kita tidak sedang membahas itu, Cak Kangku. Yang kita bahas ini kitab legalitas, Bang, bukan masalah Tuhan. Ini masalah legalitas kitab yang dibahas, bukan masalah Tuhan. Di sini juga nggak ada Yesus, nggak ada juga Theos di sini, nggak ada Theos di sini, nggak ada juga. Berarti sama dong, Bang, sama-sama nggak ada kan? Abang juga nggak ada, punya kami juga nggak ada di situ. Gimana nya? Bahlul, yang saya tanya, Bahlul, legalitasnya kitab ini kenapa di agama Mundul? Bukan masalah Tuhan, bonyok. Yang kita bahas ini bukan masalah nama Tuhan yang kita bahas ini. Yang kita bahas ini legalitasnya.
legalitasnya ini kitabmu, agamamu make kitabnya orang itu apa? Kok bahas nama Tuhan gak nyambung? Kan tadi sudah saya bahas di depan bang. Rasul-rasul itu orang apa dia? Orang Yahudi. 12 dia orang Yahudi. Oke. Nah ya kan Yahudi. Iya, sekarang dia diperintahkan memberitakan Injil. Injil atau Ketika dia Taurat? memberitakan Injil dari mana? Injil atau Dari Taurat? mana ada Lul. Tauratnya? Injil atau Taurat? Dia memberitakan Injil, kabar kebaikan. Yang kabar kutanya baik. ini Lul, ini Taurat Lul. Lul, Dia mengutipnya dari kitab perjanjian saya lama. tidak tanya itu Lul, yang saya tanya ini yang kutanya ini. Kalau yang kau maksud Injil itu ini beda. Astaga. Yang saya tanya jangan mutar-mutar, ini yang kutanya. Jangan mutar-mutar, ini yang kutanya. Anda punya agama tidak punya legalitas menggunakan kitabnya agama Yahudi. Itu loh yang saya tanya. Bukan masalah yang lain. Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Anda mengatakan tadi karena murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Oke, anggap saja Injil yang diminta diberitakan itu Lukas, Markus, padahal kan bukan itu. Yesus tidak mengenal buku-buku ini. Injil Markus, Injil Lukas itu kan bukan ajaran Yesus. Ya kan? Nah, saya tanya, Anda mengatakan karena murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Oke, mari kita ambil satu. Lukas 24, nomor 44, 45, 46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana di Taurat? Mana di Taurat? Gak ada. Gak nyambung kan? Nah, hanya supaya dianggap bahwa punya legalitas maka disebutlah Taurat. Padahal gak ada di Taurat. Gitu loh bang. Makanya yang saya tanya, kalau tidak ada legalitasnya dari Torah ini kepada non-Yahudi, berarti agama Anda menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi secara ilegal. Kan gitu. Sebuah agama menggunakan terjemahan kitab agama lain secara ilegal, boleh nggak dikatakan agama itu bermasalah? Ya itu haknya abang menganggap itu bermasalah atau tidak. Itu pandangan abang kan begitu. Jadi menurut saudara kalau ada seseorang menggunakan milik orang tanpa legalitas, itu boleh saja? Kan sudah tertulis abang. Tadi itu pandangannya abang. Kalau menganggap itu melanggar, yaitu sah-sah saja. Tetapi dalam iman Kristen ya perjanjian lama maupun perjanjian baru itu tidak bisa terlepaskan. Kenapa bisa? Apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi? Apa haknya dulu, legalitasnya dulu? Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Di situ kan berbicara tentang nubuatan, atau bahasa Indonesianya itu ramalan tentang kedatangan Mesias. Itu bang. Hukum Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub, bukan Yesus yang dibahas. Kalau memang berbicara tentang hukum Taurat, ya itu memang untuk Bani Israel, Bani Yakub itu. Iya. Tetapi kalau berbicara tentang perjanjian lama, maka itu berbicara menjauh tentang nubuatan juga di situ bang, tentang
ramalan akan kedatangan Mesias yang kami yakini dan kami imani. Kalau di Islam kan tidak mengimani Yesus sebagai Mesias, tetapi hanya sebagai sekarang nabi biasa begitu. Nabi sekarang Yesus bukan juru selamat. di mana nubuatan Yesus untuk seluruh manusia? Nubuatan Yesus untuk seluruh manusia. Tunggu bang, saya cari dulu. Tunggu dulu bang. Susah nih, HP saya satu aja nih, mau nyari-nyari nih. Dalam Yesaya pasal 9 nomor 6. Saya baca dulu ya, nomor 6 ini. Di situ kan ada kata kita, kok jadi Kristen ayat masuk yang di sini. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut ajaib. Ya. Kita di situ siapa? Kok jadi orang Roma masuk di situ ya? Kenapa jadi orang Roma juga ikut masuk ke sana? Kita di situ untuk siapa? Kita di situ siapa, Bang? Kok Anda memasukkan diri Anda ke dalam kitabnya Yahudi? Kan di situ kita. Kita berarti berbicara mengenai Bani Israel, Bani Yehuda, 12 suku Bani Israel. Kok jadi kita yang masuk ke situ ya? Kita melihat di situ bang, dari Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 5 itu, kalau kita membaca di situ berbicara tentang berbicara untuk kedatangan Mesias dan untuk seluruh dunia di situ bang. Enggak ada saudara, enggak ada. Itu berbicara mengenai Bani Israel. Ayat yang kedua, bang, ya silakan. Ayat silakan. yang kedua itu ada di situ bang. Silakan Anda baca ayat kedua. Karena itu harus sama dengan Gideon. Engkau telah memperbanyak bangsa, engkau telah menambah sukacita. Mereka bersorak di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang-orang yang bersorak saat mereka membagi harta rampasan. Baca nomor 3-nya. Sebab engkau telah mematahkan kruk bebannya dan gandar di pundaknya, yaitu tongkat orang yang menindas padanya, seperti pada masa Midian. Kena di situ. Sekarang Anda paham nggak cerita tentang masa Midian? Bagaimana Bani Israel memiliki seorang juru selamat yang kemudian bisa memenangkan peperangan. Anda paham nggak di situ? Ketika Midian kalah telak sama orang-orang Israel melalui tangan seorang Mesias, mulai tangan seorang pejuang. Jadi data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6, anak yang lahir ini Yulat
Yulat yang telah lahir ini harus melakukan karya penyelamatan sama yang terjadi ketika mereka dijajah oleh bangsa Midian. Yesus bisa mengusir penjajah Romawi? Enggak, berarti bukan Yesus. Sedangkan yang telah lahir adalah seorang anak yang mampu mengulang sejarah ketika penjajah bangsa Midian datang kemudian menekan atau menjajah bangsa Israel. Siapa kemudian raja-raja Bani Israel yang mengulang sejarah kemenangan Raja Gideon melawan bangsa Midian? Yesus? Tidak mungkin. Kan yang diceritakan di nomor 3-nya itu adalah penjajahan bangsa Midian. Dan bangsa Midian kemudian kalah karena ada di tengah-tengah orang Israel. Betul, kalau kita melihat teks di situ, tetapi memang seperti inilah hal yang dipikirkan oleh. Nah sekarang pada saat mereka bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian, mereka punya raja pahlawan namanya Gideon. Siapa yang telah lahir yang akan mengulang sejarah Raja Gideon membabat habis bangsa Midian? Ada nggak sejarah setelah Yesaya menuliskan surat itu benar-benar terjadi kemudian bahwa apa yang pernah terjadi di Bani Israel, tekanan bangsa Midian dikalahkan oleh raja mereka bernama Gideon? Pernah nggak itu terulang? Seorang penjajah misalnya ketika orang-orang setelah Midian, kemudian mereka orang-orang Israel dijajah oleh orang Asyur. Nah, pertama penjajahan dilakukan oleh orang Midian, dimenangkan oleh Gideon. Gideon memenangkan Israel, mengusir kemudian bangsa Midian. Antara kejadian itu muncul Yesaya bernubuat. Hari ini telah lahir bagimu seorang anak, telah lahir bagi kita seorang anak untuk mengusir penjajah yang datang. Yesaya mengatakan itu yaitu bangsa Asyur. Penjajah itu sama seperti saya mengatakan itu yaitu bangsa Asyur. Pertanyaannya, siapa yang hidup pada masa penjajahan Asyur kepada Israel? Yesus kah? Siapa? Yesus. Yang mengusir bangsa Asyur siapa? Yesus? Atau ada tokoh satu lagi yang menjadi raja penyelamat Bani Israel dari tekanan penjajah bangsa Asyur? Silakan Bang. Sama seperti yang dipikirkan oleh Bani Israel, bagaimana bangsa Israel pada saat kedatangan Yesus ke dalam dunia, pemikirannya sama seperti Bang Juma ini. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias atau Hamasya yang mampu membebaskan mereka dari belenggu yang namanya penjajahan seperti yang dialami pada saat itu oleh bangsa Romawi. Apa ini? Nah, sedangkan kedatangan Yesus ke dalam dunia membebaskan mereka itu dari belenggu kutub ya yang mengikat mereka. Saudara, yang mereka tunggu dalam kedatangan Yesus itu tidak diterima dan tidak diimani oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi. Saudara, yang membebaskan kemudian bangsa Israel Yahudi dari penjajahan Roma itu adalah sahabat nabiku, bukan raja dari Yehuda, bukan Mesias dari Yehuda. Yang mengusir penjajah Romawi dari tanah Palestina itu bukan Mesias. Sedangkan yang mereka tunggu itu adalah seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Asyur atau Raja Asyur.
yang dinubuatkan oleh Yesaya di Yesaya 9 nomor 6 itu adalah orang yang mampu mengalahkan tentara Asyur, sama seperti orang yang mengalahkan tentara Midian. Ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian, tampil seorang tokoh bernama Gideon. Lalu setelah itu bangsa Israel kembali dijajah. Nama penjajahnya itu adalah bangsa Asyur. Nah, siapa yang sama seperti Gideon pada saat itu? Yang sama dengan Gideon pada saat itu adalah Raja Hezekia. Jadi yang diceritakan Yesaya 9 nomor 6 itu Raja Hezekia, bukan Yesus. Terlalu jauh. Yesus ketika datang tidak mengusir penjajah. Yesus malah dieksekusi sama penjajah. Bang, ini ada-ada aja. Jangan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi tanpa Anda belajari, Bang. Aduh, doktrin-doktrin aja nih dari gereja lagi nih Anda dapatkan itu. Begitu saudaraku. Jadi yang dimaksud di sana itu Raja Hezekia itu mirip persis dengan perjuangan Raja Gideon. Raja Gideon membebaskan penjajahan Israel, penjajahan daripada daripada Midian. Sementara Yesaya menubuatkan akan datang seorang pembela, seorang raja damai yang mendamaikan Bani Israel yang sedang ditekan oleh Raja Asyur bernama Hezekia. Makanya dikatakan yulat dalam bahasa Ibrani, telah lahir, bukan akan lahir. Karena pada saat Yesaya menulis nubuat itu, Hezekia sudah berusia kurang lebih 2 bulan. Telah lahir. Siapa yang telah lahir? Ini bayi ini loh. Namanya bayi Hezekia. Nanti ketika dia dewasa, dialah yang akan mengusir penjajah Asyur. Itu saudara. Belajar lagi sejarah. Baca 2 Raja-Raja pasal 18, pasal 19, Hakim-Hakim 6. Anda dalami itu. Di situ jelas sekali bahwasanya ada 2 yang ditunggu. Pertama Gideon sudah. Yang akan datang lagi mengusir penjajah yaitu Hezekia. Yesus mengusir apa dari apa? Bukan Yesus. Yesus mengusir apa dari apa? Yesus raja apa dia, Bang? Raja damai. Raja apa yang cocok dinobatkan kepada Yesus? Raja damai. Apa yang didamaikan? Kan tadi sudah saya sampaikan, cuman kan Bang Juma tidak percaya dan Bang Juma juga telah menyanggahnya. Jadi untuk apa saya sampaikan lagi? Enggak bisa memang Yesus duduk di situ. Karena itu ratapan Yesaya, nubuat Yesaya adalah penghiburan untuk bangsa Israel pada zaman penjajahan Raja Asyur kepada mereka. Anda coba baca Yesaya 1 nomor 1 boleh nggak? Coba. Anda coba baca Yesaya 1 nomor 1 boleh nggak? Boleh. Silakan. Yesaya 1. Penglihatan Yesaya anak Amos yang ia lihat mengenai Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, ada nggak di situ pada masa Yesus, pada masa Pilatus, pada masa Herodes? Nggak ada. Hanya 4 masa yang dinubuatkan oleh Yesaya bin Amos. Terakhir Hezekia. Tapi lagi-lagi Kristen butuh legalitas. Maka mereka mencomot-comot data-data. Makanya Bang, Septuaginta ini bahasa Ibrani ini diperintahkan oleh Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi Yahudi di Mesir, Alexandria, untuk menerjemahkan kitab Tanak ini, Torah ini ke dalam bahasa Septuaginta. Ke dalam bahasa Septuaginta.
Ini diterjemahkan ke Septuaginta juga bukan untuk Roma. Tapi diterjemahkan untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah Bani asing, yang sudah tidak mengerti bahasa asli Ibrani. Maka Ptolemy sebagai kaisar pada saat itu memberikan perintah kepada rabi-rabi, di tengah-tengah rakyatku ada orang Yahudi, dia tidak bisa lagi membaca kitab Ibrani, tolong kau terjemahkan dalam bahasa Septuaginta. Diterjemahkanlah itu. Berpindahlah buku-buku itu, pindah sampai kepada Roma. Di Roma abad kedua mulai masuk, mulai direvisi, mulai dikoreksi, mulai mengalami evolusi sampai ke abad ketiga. Abad keempat sebisa mungkin mewarnai perjanjian baru. Dikawinkanlah itu kitab itu. Jadilah ini. Padahal awalnya bukan untuk orang Roma, awalnya untuk kemudian untuk orang-orang Ibrani. Nah, kenapa Anda mengatakan bahwa murid-muridnya Yesus adalah orang Yahudi sehingga mereka mengatakan nubuatan yang ada di situ untuk ini? Tidak, sebenarnya begini. Ini perjanjian lama datang dari barat turun sampai ke Roma. Ini dari Yehuda, keluar dari Yehuda. Ini dari Mesir, ini dari Israel. Perjanjian baru keluar dari Israel, perjanjian lama datang dari Mesir, Alexandria, turun sampai ketemu dia di abad keempat, dikawinkan begini. Jadilah kitab ini sekarang. Resmilah agama Katolik melepaskan agama politeisme dan menjadikan agama Kristen Katolik sebagai agama resmi pertama kali. Itu. Maka kerajaan merubah kepercayaan dari politeisme, menyembah kepada Hercules, Zeus, menuju kepada Father, Bapa, dan Yesus. Begitu, Bung. Kristen pertama kali disebut di mana? Di Turki. Di Antioquia. Di Turki, di Antioquia. Ya, di Antioquia, Turki. Murid-murid Paulus. Iya, Turki lah itu. Di Antioquia. Itu bukan berbicara pada murid Paulus, Bang. Lah, mulai lagi ngaco. Siapa muridnya siapa? Itu berbicara. Siapa? Itu berbicara untuk setiap muridnya Yesus yang mengikuti Yesus. Ngaco. Termasuklah rasul-rasul seperti itu, karena kata Kristen sudah ejekan untuk orang-orang yang mengikuti Kristus. Ya, Kristus yang diajarkan Paulus. Paulus kan memang mengajarkan tentang Kristus, Kristus yang datang kepadanya. Makanya dia ketika di Antioquia pisah dengan Barnabas karena ajarannya sudah mulai aneh. Ribut dia dengan Barnabas. Yesus pernah ke Antioquia. Belum. Terus murid pengikutnya siapa yang ada di sana? Penyebutan Kristen itu kan hanya untuk ini, orang-orang yang tidak senang kepada ini Paulus, murid Paulus. Tidak. Sebelum itu pun gini, Bang, bukan hanya Paulus yang disebut Kristen pada itu, termasuklah para rasul, murid-muridnya. Di mana, Bang? Di mana murid Yesus disebut? Di mana, Bang? Hah? Di mana murid Yesus disebut Kristen? Murid yang disebut Kristen itu murid Paulus di Antioquia, Turki. Kisah Para Rasul 11:26. Di sanalah mereka tinggal di sana selama setahun. Di sanalah mula-mula murid-murid itu dipanggil Kristen. Muridnya Paulus. Muridnya Paulus itu, Bang, dilarang bersunat. Bedanya dengan muridnya Yesus wajib sunat.
Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itulah yang di Antioquia. Saudara, kalau kita berbicara mengenai sunat, sorry. Saudara, sunat hati dan sunat kulub. Sunat hati itu Anda baca di Ulangan 6. Sunat hati itu adalah memotong kesombongan untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang datang kepada mereka, para nabi. Jadi orang bagaimana Paulus itu bagaimana? Tidak ngerti. Ada orang-orang pada saat itu. Supaya mereka jangan sombong dengan sunat jasmani itu, tetapi mereka lebih pada tetapi Paulus juga tidak melarang orang untuk bersunat sejatinya. Barang siapa yang menyunat Kata siapa? Kata siapa hukum Taurat tidak berhubungan dengan keselamatan? Nah, justru itu. Ini untuk siapa? Untuk keturunannya kan? Makanya kenapa ada di dalam agamamu? Paulus katakan, karena ini di luar bangsa Yahudi, jadi Tuhan tidak menuntut mereka harus bersunat seperti orang Yahudi. Di mana dalilnya? Tetapi apakah mereka tidak boleh bersunat? Ya boleh saja, sah saja untuk untuk kesehatan yang bagus sekali. Ngaco. Di mana dalilnya Tuhan membolehkan tidak bersunat? Ngarang ini pengikut Paulus ini. Di mana dalilnya Tuhan membolehkan untuk tidak bersunat? Saya tidak mengatakan Tuhan membolehkan tidak bersunat, tetapi itu sunat dia. tadi diberikan kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel. Makanya buku ini bukan untuk Anda. Itu maka tidak mengikat, begitu Bang. Ketika dia menjadi orang percaya, memang tidak mengikat. Orang Yahudi memperdebatkan itu, Bani Israel memperdebatkan itu. Kenapa kalian tidak bersunat? Bersunatlah kalian. Maka Paulus menjawab, janganlah berdebat masalah seperti itu. Terus kenapa Paulus bertobat? Kenapa Paulus bertobat dari melarang orang bersunat? Maksudnya Bang? Kenapa Paulus bertobat? Maksudnya gimana tuh? Kenapa Paulus bertobat setelah dia kembali ke Yerusalem mengajarkan agama Kristen karena terbukti ajarannya salah? Kenapa dia bertobat setelah terbukti dia salah? Terbukti salah. Nggak mengerti saya nih Bang. Paulusmu itu yang botak kepalanya itu, setelah dia keluar meninggalkan Israel, dia mengajarkan agama Kristen, mengajarkan orang-orang di luar untuk jangan bersunat.
mengajarkan orang-orang di luar untuk jangan supaya makan babi. Begitu kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari ajaran Kristen itu. Nomor 15 sampai 20. Baca di nomor 15 sampai 26. Kalau kita melihat juga bagaimana Petrus juga memberitakan Injil itu bukan hanya kepada Bani Israel. Berarti dia sudah sesat itu. Karena Petrus mendapat pesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus jangan ke bangsa lain. Paulus juga mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan sunat maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Sementara Paulus permisi. Udah mau. Iya, silakan Bang, silakan. Thank you ya. Terima kasih yang udah siap memberi gift. Terima kasih semuanya. Oke, makasih saudara. Nggak ada yang bisa diskusi pakai otak. Semua diskusinya pakai doktrin. Halo, Saudara Mikael. Halo. Tidak ada nih orang Kristen capuk nih. Sudah pada lari orang Kristen ya teman-teman. Halo saudaranya, silakan naik. Saudara Mikael Bisuka. Halo. Adakah onde-onde? Assalamualaikum Bang Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, salam silaturahmi. Siap. Saya Muslim dari Tanjung Priuk. Salam kenal Bang. Siap. Iya Bang. Lanjut Bang. Ya turunin aja Bang. Pesan aja. Thank you, Ampura. Salam kenal ya. Halo Saudara Johnson. Adakah? Bang Handi naik, Bang Handi. Tim ya. Betul lembut main reki oleh siloki konye. Malah asal kumi te itu. Disisuk gang malah di pagage je menggunakan otak nusu itu. Tu malah sama anu. Lepas silo Yesaya 9. Nah sing Yesus lo pertama kro. Di sini singi kita. Ya sing Yesaya 9.
Seorang raja yang mampu mengusir penjajah yang menekan Israel. Tapi ternyata Yesus tak sanggup. Justru menurut tradisi Kristen justru dia yang dibunuh. Gimana mau jadi pengusir penjajah kalau begitu? Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Kagak onde-onde pelek. Ya. Dia kagak onde-onde. Kan sudah dibuatkan itu Bang. Nggak usah Bang coba terlalu banyak. Sudah dibuatkan untuk itu. Onde-onde ya. Angkat ini Bunda Rahma. Rasa Bunda Rahma. Berani matiin roh. Ajar Bunda. Lek bami tak dok. Lek bami tak dok. Tatin roh. Mola ayam piring. Halo saudara. Aladin. Ya malam Zuma. Bagaimana Tinro kita atur oten-oten turun. Oh, gak menjo, sorry. Aladin. Ya malam Zuma, malam. Malam. Lu nggak bisa diskusi, santai aja. Bisa itu. Udah bisa dia 1000 lebih pengikutnya Bang. Silahkan Bang. Enggak, diskusi santai juga. Saya nggak menguji juga. Ya, jelaskan udah dulu kalau gitu. Hubungannya Taurat dengan Kristen itu apa, Bang? Yang mana dulu? Taurat itu terbagi-bagi semua. Nah, saya bilang terbagi-bagi di kitabnya. Sembaran tahu. Apa Ji? Siapa yang bilang terbagi? Kata Taurat itu begini Zuma. Nu pilih-pilih ki, yang bisa nu pakai, yang tidak. Dengar aku dulu dekeng, aduh. Cara dek nu. Coba. Di mana tertulis ini yang dibatalkan, ini yang tidak dibatalkan? Di mana tertulis ini untuk Yahudi, ini untuk Kristen? Di mana? Pinti kanak-kanak. Di mana, Bang? Mana yang dibatalkan? Ya, makanya kan menurut kalian masih gunakan Taurat, tapi menurut Paulus, kalau kalian mengharapkan kebenaran dari Taurat, kalian tidak akan mendapatkan Kristus Yesus. Nah, ya aku jelaskan dulu itu ya. Silakan. Oke, kan di zaman Perjanjian Lama kan sebelum datang Mesias itu kan, Kristus itu kan. Orang-orang Yahudi itu mengira mereka itu diselamatkan kalau melakukan hukum Taurat. Ya memang betul. Memang di dalam hukum Taurat itu memang ada kebenaran, cuma makanya Rasul Paulus mengatakan tidak ada satupun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Artinya tidak ada manusia yang sempurna melakukan hukum Taurat itu. Wah, itu Kristus itu. Itu tafsiranmu. Bukan itu tafsiranmu. Karena memang orang Yahudi itu tidak suka dengan hukum Taurat, terutama Paulus. Dia suka, dia maunya membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan. Itu kan pekerjaan makhluk yang datang di Adam. Dia mau hukum Tuhan itu dihapus. Itu juga yang datang ke Paulus. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Dia telah membebaskan, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Siapa yang ngajari Paulus begitu? Yang maksudnya Paulus itu enggak, kan maksudku siapa yang ngajarin Paulus begitu? Siapa? Gantian dulu. Enggak, pertanyaanku siapa yang mengajarkan Paulus piti kanak-kanak kamanjo? Siapa yang ngajarin? Kan ada aja yang ngajarin. Kau berarti dia ngarang. Makanya dengarku dulu. Aduh. Coba Beng. Itu kan hukum Taurat itu kan Zuma. Itu kan kutukan untuk orang-orang Israel. Ngapa nak kau dengarku dulu. Kengarang ku kamatong Paulus kau kawan. Kemai saya nganjo Taurat mengutuk. Taurat mengutuk orang Yahudi yang tidak melakukan hukum Taurat. Dengar dulu nah. Apa Beng? Hukum Taurat itu kan kalau tidak dilakukan secara sempurna kan itu kan ada kutuk. Jadi orang-orang Israel itu kan tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat. Makanya Rasul Paulus bilang kan dengan matinya sebagai manusia di kayu salib kan, ia telah membatalkan. Yang dibatalkan di situ kutuk itu. Ya, dari mana didapat Paulus pelajaran begitu?
Makanya dia bilang tidak ada satupun yang dibenarkan melakukan hukum Iya, Taurat. siapa yang ngajarin Paulus begitu? Hukum Taurat itu diberikan kan itu kan kutuk kepada orang-orang Israel karena mereka itu kan bangsa yang tertengkuk. Sembarang tong ini. Ngapa nakul? Justru mereka harus tunduk kepada hukum Taurat supaya mereka itu selamat, dan kalau mereka melanggar mereka bertaubat. Makanya ada imamat satu Injo. Kalau kalian itu melakukan pelanggaran, caranya hapuskan itu berkurbanlah. Bukan menghapuskan hukum Tuhan. Sembarang tong ini. Enggak ada yang dihapus. Buktinya semua mati, semua dibatalkan. Seperti begini, lampu merah yang ada di Daya itu terlalu banyak orang di Seping gara-gara banyak melanggar. Supaya tidak ada melanggar, dihancurkan semua itu lampu merah. Supaya orang bisa bebas. Itulah ajaran Paulus. Beda kayak yang dibilang digenapi sama yang dibatalkan. Yang digenapi, Jo, disempurnakan. Bukan dihilangkan. Nah, sedangkan Paulus menghilangkan. Mana yang dihilangkan? Ya Allah, bukan cuma dihilangkan oleh Paulus. Hukum Taurat itu oleh Paulus dibilangi sampah. Iya, karena begini Zuma, orang-orang Israel itu kan mereka kira mereka itu diselamatkan gara-gara melakukan hukum Taurat, tapi aslinya kan tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat itu. Astagfirullahaladzim. Yesus berkata di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Tidak ada yang batalkan. Siapa yang batalkan? Baca Filipi 2, baca 2 Filipi 2 nomor 15. Paulus baca Filipi 2, baca 2 Filipi 2 nomor 15. Baca Galatia 2 nomor 16. Baca Galatia 2 nomor 21. Galatia 2, baca itu. Galatia 5 nomor 4. Baca. Tidak ada orang selamat gara-gara melakukan hukum Taurat, kata Paulus. Malah Paulus mengatakan begini. Tidak ada yang sempurna melakukannya. Coba apa kata Paulus di dalam Roma 5 nomor 20. Di mana semakin banyak dosa, di situ semakin banyak kasih karunia. Ajaran apa itu? Itu sudah yang dinamakan ajaran kasih Zuma. Alamak. Dengar kau dulu. Bahayana ajaran kasih bedeng. Jadi maksud lo ajaran kasih itu adalah tutup semua aturan-aturan supaya kita bebas. Baca dek na tahu. Kau mengerti kau juga. Baca Roma 5 Pak, baca Roma 5 di mana dosa, di mana pelanggaran semakin bertambah banyak, maka disitulah kasih karunia berlimpah-limpah. Ayo, mari kita bikin pelanggaran banyak-banyak supaya semakin banyak kasih karunia. Yohanes 3 ayat 16. Kayak itu untuk orang Yahudi camo. Orang Yahudi itu di situ dunia Zuma, bukan untuk orang Israel situ. Cocok Mi, ku bacakan kena saudara. Baca. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak mati di dalam akan selamat, tidak mati dalam dosa. Barang siapa yang akan dunia toh? Barang siapa yang percaya akan dunia tuh, akan dunia Israel. Tapi dengar dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tiai Paulus, tiai pendeta nu percaya, tiai juga pastor, tapi Yesus, apa nakana Yesus? Nakane diutus kak, supaya kepada siapa? Anak-anak Israel. Matius 15 nomor 24. Percaya ndak itu? Itu untuk dunia. Kamu tidak percaya kalau Matius 28 ayat 19. Itu untuk dunia. Mana mau kau itu orang Makassar kok, Sari Batang, punanu percaya Yesus. Pada saat dia berkata, "Anne nakane diutus ka untuk to Israel, bukan untuk yang lain." Nah, punna kau percaya itu selamat kok.
Tapi pun natena nu percayai mate kurilalan dosa nu sambalu. Deh. Dalilnya kamu yang menunjukkan Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang Di situ dunia toh, bukan Israel toh. cocok mi pun di kana dunia anjok. Berarti masuk juga kita ini kan? Masuk. Nah, sekarang Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya tidak? Aku percaya. Nah, berarti kenapa aku jadi Kristen paling? Deh. Kenapa Yohanes 3:16 tidak mau percaya sedangkan yang lain mau percaya? Nah ceritanya. Tolo-tolo beda konsepnya cuma. Tolo-tolo menteng nih balawan nih. Di situ dikatakan barang siapa yang percaya dunia ini percaya kepada Yesus. Iya. Apa Yesus mau dipercayai kah? Perkataannya toh? Iya. Nah, apa nakana Yesus? Nakiannya diutus untuk orang mana? Sebelum penyalipan itu semua. Anjoy karena tena nu percaya pun kau. Berarti Anda tidak percaya kalau begitu. Kan dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya tidak? Kalau percaya dia mau percaya Yesus palsu. Yang asli mengatakan aku diutus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari bangsa Israel. Saya orang Indonesia percaya itu selamat dong saya. Saya juga Kristen juga percaya. Percaya bilang apa? Kalau dia untuk apa? Untuk siapa? Sebelum penyaliban, Yesus disalib. Cuma sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban. Kau juga tidak mau mendengar. Katia Yesus anaknya Maria disalib. Gimana? Sari batang, Tiai Yesus anaknya Maria yang disalib. Siapa pikir kau? Orang yang dikutuk Elohim. Inaika dikutuk Elohim. Ayo. Siapa yang dikutuk Elohim? Kebaca ke Ulangan 22 ayat 21. Ulangan 21 pokoknya. Ngapa na 22? Iya, baca mau kok. 21 22 23 baca mau kok. Kurang ajar kok kau. Di situ dikatakan, barang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Barang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kutanya kok. Apa dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Enggak ada. Berarti siapa yang disalib? Berarti siapa yang dikutuk? Paulus sendiri mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk di situ. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaanku, apa dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kayak yang dikutuk di situ Zuma itu dosa yang dikutuk, kau bukan orangnya, kau juga. Jadi siapa yang digantung di atas disalib? Bukan orang. Yesus. Orang itu dong pala. Sebentar dulu. Dengar dulu kan. Gantian dulu gini Zuma. Ulangan 21 ayat 22 23 di situ kan dikatakan apa? Ya orang yang sepadan berbuat dosa. Nah, aku tanya kau dulu. Yesus ada dosanya? Tidak ada. Tidak ada berarti nak kutuk atau tidak? Tidak. Nah, kakak tidak. Berarti yang disalib tiada Yesus. Apa nih? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi lame-lame. Sambilai kuanne. Menjadi apa? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Yesus melakukan dosa sampai dia dikutuk? Tidak ada toh? Berarti yang disalib ini siapa? Ayo. Perbaiki otakmu sari batang. Perbaiki otakmu sari batang. Perbaiki otakmu, perbaiki sari batang. Anjo otak diperbaiki. Punanukana Yesus tidak ada kesalahan. Yesus tidak dikutuk sama Elohim. Sedangkan yang disalib ini dikutuk oleh Elohim. Nah, mikir mako. Yesus kan jo. Aku tanya kau dulu. Terakhir ini. Ada dosanya Yesus ada?
Tidak ada. Oke. Dia itu manusia suci. Oke, nak-naki kutuk. Nak-naki Tidak kutuk. juga, tidak. Tidak, berarti selesai. Nah, berarti yang dikutuk di salib siapa? Dosanya manusia. Selesai, apa lagi? Tolonan tepok ngoro. Gampang gitu semua. Bagaimana ceritanya aku katakan dosa yang disalib sementara di situ ada oknum manusia kodong. Kemanusiaannya kan dari dosanya. Ajaran pok muro. Kemanusiaan na miseng. Anas sami tidak mungkin kucing yang disalib. Dia mau keluar lari dulu. Bang, lebar nih. Kudu, Abang ninja. kemasian Abang perlu kejangan. Masa kamu nggak sadar itu? Yesus itu yang diperjuangkan umat Islam. Nah, karena anjo Yesus manusia suci, pena dosana, tidak layak dia kemudian mati menebus dosa-dosanya paluka, dosa-dosanya pasabung manu, jangan. Masa ada orang pencuri, pembunuh, pemerkaos? Wah, merdeka dong. Mereka ini pemerkaos, pencuri, perkosa anak kanduna, perkosa mama kanduna. Lolos dari dosana untuk supaya lolos orang suci yang dibunuh. Kemain jotaknu. Cuma gue tahu dulu lah. Yang ditebus di situ itu ke dosa waris itu, ke bukan dosa perbuatan. Misalnya nih misalnya dosa waris, yang diwariskan jo harta tiai dosa. Astagfirullahaladzim. Ini saya ngajar, siapa yang ngajarkan kamu itu dosa diwariskan? Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi? Tak ada dalilnya. Makanya kedatangan pertamanya itu cuma itu dikatakan dia datang itu menyelamatkan. Nanti kedatangan kedua, dengar kau dulu, dengar kau dulu. Kedatangan kedua nanti menghakimi. Begitu. Yang dihakimi nanti itu kamu yang terdakwa. Anas sami mau kuncinya, kata kunci siapa yang akan dihakimi Yesus? Yohanes lari kau bilang yang pasti lari kau lagi yang kau bilang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Andalan tidak usah ke situ kalau terlalu berat. Yang ringan saja. Yohanes 8:42. Dan tidak menerima pada hari barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah memiliki hakimnya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo, perkataannya satu, nakane diutus untuk domba-domba dompala dari kaum Israel. Sebelum penyaliban itu cuma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku tanya kau dulu. Tanya terus, baru kau nggak ada yang dengar. Setelah penyaliban Sarip Batang, setelah penyaliban, saudara, sudah tak ada lagi firman dari Yesus. Apa? Yohanes 17 nomor 8. Bacain juga, bacain. Sungkit pertanukan deh, baca. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi tidak ada lagi firman setelah penyaliban. Jadi yang berfirman setelah penyaliban itu palusu. Anjum ini karena penyesa. Logos atau rema? Logos atau rema. Beda logos, beda rema kau juga. Rema itu perkataan. Logos injo bisa tonji kitab, bisa tonji perkataan. Apa kan tuh mae? Kalau logos itu satu-satunya itu Yesus, kau rema itu perkataan. Tolong. Kau baca Kisah Para Rasul 1. Kitab juga disebut logos. Bilang kau sama anggotamu jangan kasih turun ke dulu Coba Bunda Rahma. Ane tahu ya. Bun, buka Kisah Para Rasul 1 coba Bun. Supaya belajar bahaya ngapa niat tahu Sulawesi Selatan coba. Ini benar ke mana? Percaya. 1 nomor berapa ya? Nomor 1. Alkitab Sabda. Sabda. Oh iya, Google ini Kristen. Harus dong, karena itu kan kitabmu saudara. Kita tidak bisa.
Nanti mau ditekan remanya itu, artinya nanti juga kitab. Bukan rema di situ, Bang Andi. Logos. Iya, balas si minnya. Kalau lain nggak mau kok kalau lain nggak mau kok nggak terima. Bahasa aslinya kita mau lihat, bosku. Kalau LAI itu kan sisa terjemahan itu. Ngapain tolong kamu menjemai? Napa kamu anu balok cuka. Balok. Iya. Ayo, sini ki kasih besar ki Bunda Rahma tawa. Turun maki dulu kita semua. Besar ki Bunda. Turun dulu ya anak sekolah. Lalu kasih turun dulu anak sekolah. Gimana caranya? Bunda Rahma mau lompoi. Lalu ini satu dulu. Mau lompoi. Ini Theophilus yang mulia. Kamu coba. Itu buku, tekan coba buku itu apa? Oren Nenjo, bahasa Yunani apa? Bahasa Yunani Nenjo. Apa naka Nenjo? Apa Nenjo? Apa bacana? Gogos. Injil Logos. Buku yang maksud di situ ke Injil yang perkataan itu nih. Mulai anak-anak. Kok dalam bentong ya anak. Coba kau baca. Tadi Anda mengatakan satu-satunya yang bergelar Logos itu hanya Yesus. Ternyata buku Lukas juga disebut Logos. Anak-anak. Belajar aku deh. Injil Lukas kembali Lukas. Anak buah. Berarti yang dimaksud dengan Logos itu adalah buku Lukas. Sembarangan. Tadi Lukas itu perkataannya baca semua bun, baca semua bun, tabek bun. Baca ki, ayo, baca. Apa nakalan jo? Teopilus. Hai Teopilus. Ya, dalam bukuku yang pertama. Buku yang pertama, bukunya Rasul Lukas yang pertama apa? Coba. Buku Lukas, hasil penyelidikan. Injil toh? Injil. Nenek mukiper. Bunda. Buka saya Lukas 1. Tahu anak kan. Makanya kurangi minum balok kaci, kamu minjo. Minum balok campur masako. Enggak ada, habis miano apa? kapal tenggelam ya, Deng. Labus apa nyelabus? Coba Bun, Lukas 1. Teh Beng Injil situ, mana Beng Injil? Kepada Theophilus. Ke semua itu Zuma. Coba mana Beng Injil di situ? Kitabnya itu. Injil itu kabar baik. Kau juga. Kapal tenggelam, kapal talang. Menyusun itu, menyusun Jadi karena Injil Beng, kabar baik disusun wartawan. Itu kan dijelaskan dalam terjemahan supaya orang-orang itu mengerti. Kamas. Aduh, sadar ko baco. Aduh, manras yang gotai. Bantasan ko karesteng saudara. Tidak mau koan sadar-sadar. Pelajar ko deh. Pelajar ki. Mana monjo nakane salang atau biarpun saya ini Islam kan. Tapi kalau yang kusampaikan itu benar, dengar Tommy. Daripada pergi di gereja bayar perpuluhan, tidak ajarkan ki isi bibelna yang bagus-bagus yang sampaikan di kita. Saya belajar di rumah. Baguslah kalau gitu. Bagus. Nanti telepon mama kalau mama mau syahadat. Jangan kalau syahadat, nanti nggak ada mainan. Yang betul. Debeding bangkai. Allahu Akbar. Sorry Sare Batang. Saya cuma beri peringatan aja. Kalau Anda mau mendengarkan silakan. Tidak mau juga enggak apa-apa. Toh? Kamu minjat toh? Kayak itu jeleknya kau Zuma. Sebagian perkataannya Yesus kau terima, sebagian kau tolak kan? Saudaraku, tolong dengarkan saya. Dengarkan saya, Bos. Injo Yesus diutus itu. Tidak ada manusia yang menulis. Yesus itu diutus untuk Bani Israel langit. Tidak ada manusia yang menulis. Tidak ada juga manusia yang menghafal. Tulisan-tulisan yang kau imani ini disusun pada abad keempat.
Adapun menurut catatan gereja tua, bapak-bapak gereja tua yang pertama, Lukas dituliskan tahun 62. Surat-surat Paulus mulai dari tahun 52. Kemudian Yohanes diindikasikan tahun 90 mulai 40 sampai tahun 110. Yesusnya kapan mengajarkan ini? Tidak. Oleh karena itu catatan yang ada di dalamnya Sarip Batang itu adalah catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan. Anda baca tadi Lukas 1 kan? Nah, orang-orang yang melakukan penyelidikan dicatat, mencatat apa yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang ada. Dia kumpulkan saksi-saksi, habis itu dia nulis. Jadi di dalamnya ini sama tongi surat kabar. Ada kebenaran, ada cerpen, ada hikayah, ada legenda, ada sejarah, ada sabda. Tapi tidak ada yang akurat. Mana firman Tuhan? Siapa yang menerima firman Tuhan di situ? Siapa yang menerima sabda Yesus di situ? Nggak ada. Semua ini adalah hasil tulisan yang dihasilkan dari penyelidikan, dari sadur-saduran dan seterusnya. Makanya Quran saya mengatakan, ya ahli kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Itu kata Quranku. Jadi kenapa Anda bertanya, kenapa lu pakai sebagian, lu tolak sebagian? Ya sama itu di surat kabar. Di surat kabar itu ada cerita benar, sejarah tulis tahu kejadian kemarin ada 4 orang curi ayam digebukin massa. Betul. Tapi kedudukannya bukan firman Tuhan. Cuman berita yang betul-betul terjadi pada masa itu. Tapi tidak ada Tuhan datanglah roh kebenaran, roh kudus kepada Dengkule berfirman. Terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri. Benar kejadian itu mungkin, tapi itu kedudukannya bukan firman Tuhan. Begitu Sarip Batang. Jadi pendekatan yang kita pakai ini boleh pendekatan histori, boleh pendekatan ilmiah, boleh juga pendekatan akal ini. Boleh juga nakli, akli, semua kena. Karena kenapa? Ini catatan. Jangan mau tambah. Begitu saudaraku. Zuma, ini loh Zuma. Apa lagi? Alkitab itu kan di zamannya Tuhan Yesus itu kan. Itu nggak ada. Iya, sebentar dulu. Yang dibaca Tuhan Yesus itu kan kitab Taurat toh. Nah, itu Alkitab kenapa adanya di abad keempat? Itu kan selesai di kanon. Selesai di kanon. Nah, kayak kalau kayak tulisan Rasul Yohanes itu kan di abad pertama. Nah, yang menulis ini kan murid-muridnya semua, Jib. Kamu bukan orang lain, kau juga. Kata siapa muridnya? Markus bukan muridnya. Muridnya 70 itu, kau. Piti kanak-kanak itu 70. Kemai kosen dari mana Anda tahu? Katolik itu punya. Baca Kosin Aksarion. Kan ada saya bukunya. Katolik itu punya. Sekarang begini. Nah, sekarang begini. Di kitab ini Yohanes 6:70 Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Siapa nak pilih? 12. Dan di kitab ini Sarip Batang, Yesus tidak pernah menyebut nama dari mulutnya sendiri 12 murid itu. Asal lu tahu. Nggak ada di sini Yesus. Muridku ada 12 yaitu 1, 2, 3. Nggak ada. Iya, aku tak memang. Iya, kalau kau tanya bilang yang 70 itu ada di dalam. Kan tidak disebut satu-satu namanya. Tapi kalau dari mana Penutawi bilang itu disebut satu-satu? Kebaca ku Sinaksarion ada kok. Pun nanu baca Jo, itu catatan-catatan bapak-bapak gereja mula-mula Katolik. Nah, sekarang mereka hadir pada saat itu kan tidak. Kan mereka itu Zuma punya sanad dari kayak Rasul Yohanes itu punya muridnya Polikarpus ke bawah lagi sampai ke bapak-bapak gereja sama kayak dengar ke dulu sama kayak hadis ada sanad-sanadnya begitu kau juga. Nggak usah terlalu jauh dulu, nggak usah terlalu jauh. Ambil mau contoh catatannya Lukas di Lukas 9 atau Lukas 5 atau Lukas 22. Ketika Paulus menuju ke Damsyik, Paulus mendengarkan suara. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawab. Inai berkata, Yesus menjawab. Siapa yang mengatakan Yesus menjawab?
Dari mana Lukas tahu kalau Yesus Si penulis. Si penulis. Yesus dilihat di situ? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus menjawab? Bisakah Yesus dilihat di situ? Padahal itu cuma suara. Kayak itu di situ siapa yang di situ ada Rasul Paulus toh? Iya, injo menakku Cocok karena tanya Ki kau juga. Siapa saksinya? Sementara Paulus sendiri yang Sementara Di perjalanan ke Damsyik itu 3 orang. Paulus sendiri yang bertanya, Paulus sendiri yang menjawab. Akulah Yesus, sandiwara Akulah Yesus, sandiwara radio jadi kau. Lukas tahu karena Lukas itu diceritakan langsung oleh Paulus. Masalahnya Yesus mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Mesias palsu juga datang sama Paulus. Kayak itu Mesias palsu itu. Mesias palsu juga datang sama Paulus. Cocok ya? Bukan. Cara dimentongnya cara bukan salah. Pasti selalu kau sarapan tarajung toh. Cara dek kau memang. Duku baik. Pasang. Cuma kedatangannya kedua itu kan, dia kan datang nanti kan situ dikatakan anak manusia, artinya kan anak manusia pakai itu kemanusiaan tuh. Jadi yang ketemu Rasul Paulus itu satria baja hitam. Dengar. Itu dalam bentuk manusia apa bukan? Coba. Manusia. Mana ada manusia kau? Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa, Poeng? Itu cuma suara. Suara itu bisa dilihat. Mana suara itu bisa dilihat. Kan didengar. Suara itu bisa dilihat. Didengar yang nalihat ke itu cahaya. Berarti Paulus itu memang pebote. Karena cahaya itu nalihat cuma cahaya kau. Coba ke Bunda. 1 Korintus 9 nomor 1. Nah karena kuliah ke Bang Yesus. Suaranya nak dengar kau. Dia mengatakan 5:37 suara tidak bisa didengar suara Tuhan. Ketika anak-anak pabote memang. Bapak itu kau. Bapak itu yang maksud kan. Berarti beda Yesus beda Bapak. Kenapa sami beda? Berapa Tuhan nu? Nah di atas menjoy. Ke satu tadi Tuhan nu bilang beda Yesus beda Bapak. Satu hakikat kah itu semua mulai misalnya Yohanes 10 tolong satu hakikat bedeng satu Bapak satu Yesus. Bukan ya Bunda Rama Yohanes 10 ayat 30. Kaku tahu juga nenjak. Satu visi. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah 2. Jamu tambah kita baca Bunda Rahma Yohanes 8 ke Bunda katin Romi Bunda aja Yohanes 8 nomor 29. Kenapa tuh? Mudah-mudahan kau bukan Kristen Makassar asli dan tolong kamu. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia. Dialah yang mengutus aku. Diutus ke oleh Bapa. Iya memang. Apa dia mengatakannya di situ? Dia diutus sama Bapa kan? Iya. Kan ada yang salah, Bible ada yang salah, Alkitab itu tidak ada yang salah. Nah, diutus dengan yang mengutus berapa? Diutus dengan yang mengutus berapa di situ? Kan sudah aku bilang tadi berbeda memang Bapa dengan Yesus itu beda. Oh berarti 2 kan? Karena 1 sumpahin. Oke aku tanya kau dulu. Yohanes 1 Yesus itu firman toh? Percaya gitu? Yesus itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Anjali daging. Oke, Allah, Yesus itu Allah bukan Allah atau bukan? Firman yang menjadi daging itu Yesus. Yohanes 1 ayat 1 baca. Cocok Mi. Nah, cocok, Tuhan bersama dengan sifat berfirman yang melekat pada dirinya, mengeluarkan firman dari mulutnya sampai kepada Maria, hamillah dia. Baca Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman. Dengar, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini juga adalah firman yang keluar dari Tuhan. Dalilnya Matius 4 nomor 4.
kok dalam itu beda konsep Nabo, beda bisa cocok kayak gitu aja beda sama bisa beda konsepnya itu. Jadi sekarang begini saudara, Tuhan itu daging atau bukan? Tuhan daging atau bukan? Ke Tuhan itu gelar kau. Enggak, maksudku pencipta langit dan bumi itu daging atau bukan? Kalau kau tanya Tuhan itu gelar, kalau pencipta langit dan bumi itu roh. Sekarang daging itu Tuhan atau bukan? Saya tanya Daging Tuhan apa bukan? Kan tidak cocok pertanyaanmu. Saya tanya. Jawablah Mika Mas. Jawabmu saja. Daging itu Tuhan atau bukan? Daging. karena daging itu daging Tuhan kan tidak cocok pertanyaan, tidak bisa begitu. Karena daging itu bukan Tuhan kan? Tuhan itu gelar, ke daging ke beda. Kau juga gelar sama daging mau kau sama-samakan. Ya, berarti firman itu menjadi daging kan? Iya, betul. Nah, firman menjadi apa itu kalau menjadi daging? Menjadi apa dia? Menjadi manusia. Nah, daging itu Tuhan atau bukan? Tuhan tidak bisa menjadi daging. Kan tidak bisa kau bertanya begitu ke beda. Berarti Tuhan tidak bisa. Itu Tuhan atau bukan? Daging. Daging itu Tuhan atau bukan? Tidak bisa menjadi daging. Tidak bisa pertanyaan. Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi daging. Kalau Tuhan menjadi daging terbatas tidak dia? Berarti nu batas lagi kosanya. Sekarang kalau Tuhan menjadi daging terbatas tidak dia? Tuhan menjadi daging terbatas tidak dia. Ke Tuhan itu mau jadi apapun bisa Zuma. Iya, setelah Tuhan mau menjadi daging terbatas tidak dia? Ya kalau dia mau menjadi terbatas, salahnya di mana? Tolong mentong kau ngapa kulihat Tuhan? Bagaimana ceritanya Tuhan terbatas? Masuk jadi setan. Tuhan itu Zuma mau jadi apapun itu bisa. Termasuk jadi setan. Bagaimana ceritanya? Termasuk jadi setan. Tuhan itu kudus, dia tidak mungkin menjadi yang jahat. Berarti kau batasi. Kau sendiri yang batasi. Oke, sekarang aku tanya kau Zuma, Tuhanmu itu suci. Bisa ya suci. Makanya karena dia maha suci, makanya dia maha suci itu tidak jadi manusia, karena manusia itu tidak maha suci. Yang namanya suci itu tidak ada kejahatan di dalamnya, begitu bro. Dede. Yesus itu kejahatannya banyak loh. Deh, tadi kau bilang dari dosa ya. Sekarang Yesusmu maksudku, Yesusmu. Yesusmu loh. Saya imanku Yesus itu tidak ada dosanya, tapi Yesus yang ada di dalam Bibelmu itu banyak sekali dosanya. Kutanya kau Zuma, mau percaya itu Yesus? Kau ikuti. Kalau seorang nabi yang dipalsukan namanya menjadi Yesus yang tadinya Iso, saya percaya. Oke, sekarang coba Bunda Rama, Matius 26 ayat 26 buka ke Bunda. Pasti tidak mau lagi itu. Iya kawan. Mau lagi pasti. Kamu pasti dia bilang numparin baca itu, masa ada perangkat mulai baca mi. Di situ kan habis itu kau baca di data 39-nya naos kau tidak baca. Dengar dulu. Di situ Yesus itu melakukan perjamuan kudus. Mau kau lagi bilang itu Yesus palsu? Padahal itu belum penyaliban. Iya, baca mi. Baca mengkau, baca. Sinampen jo na ujian kau tanya. Iya. Ya kau bacakan kau, nah sebentar tunggu kau. Yang kau tenang kau. Menjadi parakang ku sinampet. Sini kimi. Sebisa kau bukan kau itu Makassar tuh. Kau buka kan enggak mengaku Makassar, saya orang Toraja saya kok. Ya minjo. Saya orang Toraja. Nah bilang Gurunda kalau ada Makassar itu Karesteng ditukar ke dengan kulkas bekas. Ada ke orang Makassar asli Makassar bukan lanjut dulu itu baru masuk ke Karesteng. Bukan beda tata itu sekarang. Oke, Matius 26 ayat 2 ku singkat ya. Matius 26 ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab jangan kau potong-potong. Menjadi perakam mau kau. Jangan potong-potong sebab darahnya Tuhan mau kau minum. Perjanjian. Nah mau kau lagi bilang ini Yesus palsu. Apa? Apanya? Darah yang dimaksud di situ darah betulan atau anggur? Anggur. Daging yang dimaksud di sana daging betulan atau roti?
Terus lari kau lagi. daging yang dimaksud di sana daging lagi betulan atau pembahasan. roti? Kutanya dulu. Sementara di Roti. situ sudah ada darah. Roti. Terus kenapa nu salib ki? Sementara di situ sudah ada darahnya, sudah di situ sudah ada dagingnya. Kenapa mesti kau jadikan benar-benar darah dan daging? Ayo. Nggak mungkin cuma darah itu diminum, daging manusia dimakan. Justru karena itu Yesus mengatakan inilah darahku, inilah dagingku. Jangan kau betul-betul tumpahkan darahnya. Karena Tuhan marah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan dan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu Yesaya 53. yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ayo. Makanya memang kita itu tidak bisa membunuh orang, tidak bisa. Terus kenapa Yesus kau bunuh? Itu memang sudah dia menggenapi nubuatan. Di mana nubuatannya membunuh orang benar? Yesaya 53 baca ayat 1 sampai Di mana selesai. berbicara tentang penyaliban di situ? Baca Yesaya 53 baca. Coba kau baca. Di mana berbicara tentang penyaliban di situ? Di mana berbicara tentang penebusan dosa di situ? Siapa yang lebih tahu kitab Yesaya? Anda atau orang Yahudi yang punya kitab? Saya baca Yesaya 53. Sebentar. Bilang sama anggota yang gestur enggak? 3:10. Tidak, Ji. Tuhan meramukan Tuhan. Yang penting tidak ini, yang penting Saya tidak tidak kesurupan. Tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, itu. Sebagai korban penebus salah. Kemudian mana lagi tuh? Ini semua di Yesaya 53 ini banyak ini tentang pembuatan penyaliban itu semua. Kau juga. Jadi Tuhan berkehendak merembukan Tuhan. Itu kau baca di Yesaya 1 nomor 1, itu untuk siapa? Jangan kau abu-abu. Jangan kau cocok-cocokologi. Karena orang Yahudi lebih tahu tentang kitabnya daripada kamu. Kau baca coba. Kau baca. Siapakah yang percaya kepada itu? 53 itu nubuat untuk siapa? Kau baca dalilnya. Yesaya 1 nomor 1. Nubuat itu 53 itu nubuat untuk siapa? Kau baca dalilnya. Yesaya 1 nomor 1. Siap. Yesaya 1 kah atau 53? Yesaya 1. Mulai dari Yesaya Kau lari ke satu lagi. Iya, kan satu rangkaian mulai dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66. Itu nggak begitu cuma di situ ada perikopnya. Kau juga dibaca juga perikopnya. Coba kau baca Yesaya 1-nya dulu. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda. Ada nggak masa Yesus? penglihatan Apa masa Yesus? Ini jelas penglihatan, artinya nubuatan. Penglihatan, nubuatan, ramalan dalam masa siapa? Pertama siapa? tentang keadaan di Apa ini Yesaya bin Amos itu? Iya. Dia meramalkan tentang apa? Tentang keadaan di masa apa? Satu. Di zaman Uzia. Terus? ada nggak di situ zaman Yesus? Yotam, Ahaz, Hizkia raja-raja Yehuda. Ada nggak di situ zaman Yesus? Kau memang perjanjian lama ndak ada nama Yesus kok? Gimana sih? Makanya itu yang saudara, semua ramalan Yesaya itu bercerita masa-masa 4 masa tadi. Jangan kau ngarang-ngarang, nggak ada masa Yesus. Nubuatan itu kan yang akan datang. Gimana? Itu terjadi pada masa. Tidak ada penyaliban. Siapa yang disalib di zamannya Hizkia raja-raja? Siapa yang disalib? Tidak ada penyaliban di situ. Tidak ada penyaliban dibahas di situ. Orang-orang Yahudi pada masa pembuangan, orang-orang mulai dari Musa diperbudak semua sampai kepada Yesus ditekan terus sama orang-orang penjajah. Tapi yang dinubuatkan di Yesaya itu hanya sampai kepada raja-raja Yehuda. Yesus tidak pernah duduk sebagai raja. Mesias itu cuma. Saudaraku, kerajaan Yehuda sudah runtuh. Yesus datang, gak ada lagi kerajaan. Sementara Yesaya bernubuat tentang raja-raja yang bertalian dengan Israel dan Yehuda dengan 4 zaman. Terakhir Hizkia. Cocokologi itu kitabnya Yahudi. Cocokologi kau lagi. Kamu yang cocokologi itu kitabnya Yahudi, pokoknya.
Murid-muridnya Yesus itu mungkin orang apa? Orang India. Murid-muridnya Yesus itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Siapa muridnya Yesus? Kristen itu kenanya ke apa? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Nah iya, berarti murid-muridnya mengikuti. Sekarang Kristus mana yang mengajarkan tidak bersunat? Kristus mana yang mengajarkan melanggar perintah Tuhan? Kristus itu ada dua. Aduh, tunggu, kau bacakan kau dalilnya. Tunggu, sabar. Kristus itu ada dua. Camo. Dengar kau dulu, dengar dulu. Aneh. Masih sakut ya? Kedengar kau dulu. Kalau dia baca seterusnya Gurunda, dia akan panjang umur dan akan melihat keturunannya kalau dia paksakan. Baca Yohanes 3. Kalau itu Yohanes 3 kau baca. Anjir miseng. Yohanes 3 bisa deng. Kalau lari-lari kau juga jangan lari dulu ya. Saya tanya kona. Yesus itu ada dua. Satu. Ada dua. Satu. Kau tambah itu kalau dua. Kau baca Mikisab Lukas 22 paling dulu. Baca ke Lukas 22 nomor 69. Penundukane 1. Nasa 2 di situ tertulis. Lukas berapa? Lukas 22 nomor 69. 22:69. Ini mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa itu yang bilang begitu? Siapa yang duduk di atas di langit di sebelah kanan? Ini perkataannya Yesus. Nah, siapa yang duduk di atas di langit di sebelah kanannya Bapa? Tanya kau dulu, ini sebelum penyaliban atau sudah? Enggak, aku tanya ini sesudah penyaliban apa belum penyaliban, coba? Dekat-dekat ke sini dulu, ke stempel jidatmu. Tolong. Kau jawab kalau ditanya sebelum penyaliban apa sudah penyaliban, itu sementara di sidang itu yang dibilang Yesus. Itu dibilang disangka Yesus ini sementara di sidang. Ini yang palsu mengatakan mulai sekarang Yesus itu sudah duduk. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang di sidang ini dia Yesus, bukan Yesus. Itu cocokologi itulah. Astagfirullah. Kayak Yesus sendiri sebelum penyaliban, sebelum penangkapan berkata kepada muridnya, waspada kau terhadap penyesat yang datang kepada kau, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus berkata kepada muridnya, akan datang penyesat Kristus, jangan ku percaya. Pasti. Rasul Paulus saya kau serang. Sekarang nanti kutanya bukan Paulus. Kutanya dulu Percaya ndak ketika Yesus berkata begitu? Waspada kepada penyesat yang datang ke. Percaya kan? Percaya. Nah, siapa penyesat itu yang datang ke murid Yesus mengaku Yesus? Tidak ada penyesat yang datang. Mulai kau nakal memang kau. Siapa penyesat di situ? Tidak. Berarti Yesus pembohong. Ya, mulai. Itu dimaksud itu Yesus itu menubuatkan yang akan datang. Ya, mulai kau dalam kau memang betul-betul pantasan lah kau jadi Kristen memang. Yesus berkata baca kau Simon Barkoba itu Mesias palsu. Makanya baca kau sejarahnya Israel. Kau juga nakal kau memang. Yesus berkata kepada muridnya di tahun 33 Masehi, waspada kau akan datang di tahun nanti. 70 itu Israel itu diserang, baru Mesias Simon Barkoba ini diangkat oleh siapa sih? Cocok Mi. Nubuatannya memang akan terjadi perang, gempa bumi, raja melawan raja. Itu sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan oleh orang Roma. Setelah kejadian peperangan itu, tidak ada yang mengenal Tuhan Yesus, yang ada hanya Tuhan Yesus, Lord.
Nanti di abad keempat baru lari menjadi ke teks. Jangan mau lari ke teks dulu. Jangan lari ke teks dulu. Begini saudara Tanto. Yesus di tahun 33 berkata kepada muridnya, hati-hati nanti akan datang kepada kamu penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di tahun 52. Kalau kitab kitab Markus ditulis tahun 65. Markus mengatakan Markus 16 nomor 12, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua murid itu. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Pasti Itu dia pasti diceritakan sama murid-murid yang lain. Pasti mako. Pasti mako. Cemo. Pasti mako. Bagaimana dia tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Siapakah engkau Tuhan? Yang datang ke Paulus lagi, siapakah engkau Tuhan? Ini tahun 50-an. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dari mana kau tahu bahwa itu Yesus? Cuma ngaku-ngaku, sementara Yesus asli mengatakan di tahun 33, waspada kau sambalu, akan datang sinampe penyesat ngaku namaku dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Oke, kutanya aku dulu Zuma. Tulisannya Rasul Paulus itu diakui tidak sama Petrus. Petrus yang mana dulu? Tunggu dulu. Petrus yang mana dulu? Tunggu saudara, tunggu. Semua orang kau bilang palsu, sedikit palsu. Dengarkan dulu. Ada nggak Petrus pernah diperintahkan keluar mengajarkan ajaran Yesus ke Bani non Yahudi? Ada nggak Yesus? Yang satu-satunya diutus untuk orang-orang di luar Yahudi itu Rasul Paulus. Nah, itu pintar. Lalu siapa yang menulis Petrus 1, 2 Petrus? 1 Petrus, 2 Petrus. Menulis kepada orang-orang non Yahudi siapa? Petrus asli. Petrus lah. Mementong kau. Petrus asli dilarang keluar. Bagaimana mungkin Petrus asli yang menulis surat untuk orang-orang yang ada di Kiliki sana? Tidak mungkin. Paulus sendiri, dengarkan. Mereka itu Zuma. Dengarkan dulu. Paulus sendiri mengatakan di Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus oleh Yesus kepada orang-orang yang bersunat. Ayo. Jadi yang mensahkan kemudian Paulus sendiri yang mengatasnamakan ini adalah buku Petrus. Petrus tidak pernah menulis. Petrus tidak pernah menulis. Ngapa nak ngarang ka mas? Ini baking ang mas, ini yang baking ke. Tapi tidak seperti pendetanu sama pastornu. Tidak di backing sama ini yang nabaca yang ni ada di bawah uangnya. Jangan ke bawa pendeta, jangan ke bawa pendeta. Makanya apel aja aku sambalu. Begitu saudara. Saya ngajar nih cerita ngajar. Saya tidak mengharapkan perpuluhan. Ndak butuh juga kerbau pedombongan. Kakao itu bukan ngajar, menyesatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari tadi nih saya mengajar, tidak ada data yang saya plesetkan. Semua data yang ada di Bible yang saya bacakan, dan saya minta Anda meluruskan akal Anda berdasarkan yang tertulis. Benar. Nah, benarkah Yesus memesan kepada Yesus? Benar. Nah, sekarang tunjukkan mana Yesus palsu yang datang kepada muridnya di abad itu. Ada tak? Nggak ada yang palsu datang. Ada tak? Enggak. Kalau bentongan. Jadi apa Ji itu yang keluar dari kubur? Yang keluar dari kubur itu apa Ji? Kayak itu Yesus asli. Yesus asli pernah nggak menerima kuasa dari Yesus asli itu? Dengarkan dulu. Pernah nggak Yesus itu menerima kuasa baik di langit maupun di bumi? Pernah nggak? Kutanya dulu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu baca kau Wahyu 1.
Wahyu 1 baca cuma. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30 apa nakana Yesus? Nakenjo tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia. Keadaannya sebagai manusia. Jadi yang keluar dari kubur itu manusia atau kucing? Nah, manusia Zuma. Bro, kalau kau sudah macet begitu kok legorik. Udah macet begitu. Yohanes Tegerong. Saya meluruskan. Saya tidak menyesatkan. Saya meluruskan. Nah, dengarku baik-baik. Nah. Iya. Lukas 4 dibawa Yesus ke bumbungan, dibawa ke bukit yang tinggi. Apa tujuannya? Untuk dibunuh sama iblis. Nah, dicobai. Cocok Mika disuruh gitu jatuhkan dirinya. Mata yang pernah buang dirinya turun. Tingginan jo gunung paling tinggi disuruh turun jatuh. Mata iya. Anjadi telur dadar pernah sampai di bawah. Jadi saudara, iblis datang. Yesus, ya paman, sembah kak, Tuhankan saya. Segala kuasa akan kuberikan kepadamu, baik langit maupun bumi. Segala kerajaan di bumi akan kuberikan, asalkan kamu menyembah aku. Tidak berhasil. Yesus tidak terima. Saya tidak mau. Teh aja tolong. Artinya dia tidak jatuh. Pertanyaannya bukan di situ, sama Ding. Nah, apa pertanyaanmu apa? Yesus terima ndak kuasa langit dan bumi? Jamu kau bilang belum. Jawab saja. Di situ kan belum, makanya kemanusiaan. Dengarkan dulu. Jamu kau bilang belum. Jawab saja. Aku akan memberikan. Dengar. Aku ada yang memberi, ada yang menawarkan. Aku akan memberikan kuasa langit dan bumi kalau kau tunduk menyembah kepadaku. Pertanyaan saya, Yesus terima enggak pemberian itu? Tidak. Tepuk tangan dulu. Tidak toh? Oke. Tidak toh? Oke. Berarti tidak ada kuasa di Yesus, kuasa langit dan bumi. Sekarang Yesus berkata di dalam Matius 12 kan memang belum memang waktu itu belum Zuma, waktu itu belum. Kan tunggu saya dulu, kau dengar dulu. Kan Yesus mengatakan. Iya, lanjut. Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Nah sekarang Yesus tadi Anda sudah akui tidak menerima kuasa. Begitu hari ketiga ada yang keluar dari kubur, lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sekarang siapa tadi yang menerima kuasa? Yesus tidak. Dan Yesus ketika menolak kuasa iblis, tertulis di Lukas 6 nomor 13, apa dia bilang di situ? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Yesus memberikan tanda. Angkatan jahat minta satu tanda. Apa waktu tepatnya? Hari ketiga keluar dari kubur. Di mana Yesus katakan itu? Di dalam Yohanes 14 nomor 30. Dan Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Iblis, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Hari ketiga. Keluar dari? Oke, saya jawab. Yang dimaksud di situ itu kan dia sudah menyelamatkan. Oke. Waktu sebentar, dengar dulu. Waktu dunia itu diciptakan kan? Mulai iblis itu belum diam dulu. Ini gimana? Kau bicara saya diam. Kepitikan aku ngapa dunia nu bawa orang bahas abad pertama ngapa dunia sebelum dibuat. Diam dulu Zuma. Sembaran. Waktu diam dulu. Iblis itu kan belum berkuasa di dunia, tapi setelah kejatuhan Adam, makanya dosa itu ada, iblis itu menjadi penguasa, berkuasa di bumi. Kemudian waktu Yesus mengatakan penguasa bumi telah datang.
dan telah dilemparkan. Artinya bukan, kau malah cocokologi ke orang yang keluar Anak dari bisa-bisa kuburan anak ketiga, nggak begitu. Kok kamu bisa berpikir begitu? Memang kau seperti bacakan. itu. Coba kau baca Yohanes 12. Coba. Saya mau dengar. Yohanes 12 nomor 31. Coba kau baca. Piti kadang-kadang mentong kau capila kau. Ya berapa? Ya berapa? Ya baru bertanya Yohanes berapa. Mentong kau. Yohanes 12 nomor 31 siagang Yohanes 14 nomor 430. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Oke, aku tanya kau dulu. Penguasa yang dimaksud di sini siapa? Yesus atau iblis? Oke, iblis. Sekarang dilemparkan keluar dari mana? Mana di situ dari kubur? Kutanya ke dulu, di mana iblis dilemparkan? Mana di situ di kubur mana? Yesaya 44 nomor 5. Ini lari lagi ke Yesaya, cocokologi. Gimana ceritanya? Bukan begitu. Iblis ketika dia ingin menyaingi Tuhan pencipta langit dan bumi, ingin naik ke atas menyaingi Tuhan. Lucifer lagi kau bahas. Lucifer itu bintang timur, itu samud deng. Itu sebentar yang datang ke kamu. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur gilang gemilang. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur gilang gemilang. Inainjo Yesus mengaku bintang timur. Inainjo bintang timur. Baca kau Wahyu berapa? Wahyu 16. Wahyu 22 ayat 16. Ya, Inainjo. Bintang timur juga. Sebentar. Kalau kau cocokkan di Yesaya itu sama kau baca di Wahyu 22 ayat 16. Kemudian baca konteks aslinya. Apa nakanan Jo? Itu berbeda, jangan kau samakan bintang timur di Wahyu. Dengar dulu, sebentar dulu. Jangan Sakar. Gantian. Dalam bahasa Ibrani. Jangan kau samakan Ibrani dengan Yunani. An-Nassam dulu. beda. Aku tahu beda. Jangan kau samakan. Mentang-mentang Yesus mengatakan di Wahyu 22 ayat 16, akulah bintang timur putra fajar. Kau samakan di Yesaya, di Lucifer itu. Jangan. Kalau kau mau lebih tepatnya, kau baca konteks aslinya, begitu. Kutanya dulu. Yesus mengaku penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Namanya? Nah, siapa yang mengaku bintang timur tadi? Oh, Yesus sendiri. Yesus, toh? Ya di mananya dulu? Sebentar aku tanya. Di bintang timur di Yesaya atau di Wahyu? Yang di Wahyu ini tadi bintang timur ini mengaku memakai nama siapa? Itu oke, kutanya kitab Wahyu itu kitab apa? Kutanya jamu kitab Wahyu, kutanya mau dulu. Yang mengaku bintang timur ini memakai nama siapa? Yesus tidak pernah mengatakan bintang timur sebelum dia mati. Kitab Wahyu itu setelah semua selesai. Oke. Anda sedikit sudah mulai paham. Saya suka. Begini, Yesaya 14 itu, di situ Lucifer dilemparkan kemana? Yesaya berapa itu? 14. Di ayat berapa? Yesaya berapa? Yesaya berapa itu? 14. Nomor 12 sampai nomor 15. Yesaya di situ menceritakan iblis dilemparkan kemana? Jawab. Sebentar dulu, harus dibaca dong ayatnya. Jangan langsung siapa tahu kebalik-balik tambah-tambah. Di sana itu. Wih, kita disaksikan puluhan ribu orang ini. Ini bicara. Di sini saya menjawab. Iya. Kau itu tidak menjawab sebenarnya. Kau itu dibimbing kau sekarang ini. Kau itu sementara diajarin Bible. Kanda goyang imanku. Iya bagus. Ku jempol kok kalau bisa ku kasih. Sekarang iblis itu ketika ditawarkan surga mau nggak? Tidak mau iblis itu ke surga, dia maunya neraka. Iblis. Gimana lagi dalilnya? Iya. Tidak mau iblis itu ke surga, dia maunya neraka. Iya namanya iblis kok. Nah, apa bedanya dengan kau? Tolong deh. Sekarang pertanyaannya, di dalam Yesaya 14 itu nomor 15-nya iblis dilemparkan kemana? Ntar, aku buka dulu. Kau jangan kau lari-lari kemana biar dibaca dulu. Iya, Samuding. 15. Ayat berapa? Ya, Yesaya 14 ayat berapa? 15.
Ayat 15. Ke dunia. Dunia apa? Orang mati. Caratnik kata. Nah sekarang Yesus mengatakan angkatan jahat akan diberikan tanda bahwa anak manusia akan berada dalam perut bumi. Apa yang perut bumi? Kuburan atau bukan? Ya, di dunia orang mati. Kuburan. Berarti pada hari ketiga akan keluar toh? Tunggu dulu. Itu tanda untuk angkatan jahat. Ya, aku sama-samakan dengan penyaliban. Itu tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab berarti hari ketiga dia akan keluar. Itulah yang dikatakan Yesus. Anak manusia akan berada di hari ketiga dia akan keluar. Itulah yang dikatakan Yesus bahwa penguasa dunia sekarang dunia dihakimi dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari mana tadi? Dari dunia orang. Oke. Dilemparkan di mana? Dilemparkan dari Yohanes tadi. Dilemparkan dari itu kan. Enggak, kita kembali ke Yohanes kalau begitu. Silakan. Iya. Yohanes berapa? Yohanes 8 ya? Oh, Yohanes 8. Yohanes berapa tuh? Yohanes berapa? 12. Berapa? 12 nomor 31. Oke, Yohanes 12. Saya bukan penghafal soalnya. Kalau tidak bisa kau hafal berarti di hatimu. Saya mending kau baca daripada kau. Oke, kau dengar ya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Artinya iblis kan? Keluar dari mana? Ini, sebentar dulu. Keluar Ini dari Qurannya, mana? baca ayatnya. Saya baca ayat 32. Keluar dari mana? Saya baca ayat 32-nya. Sebentar Bunda. Dan aku ini Yesus. Diam dulu. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Ditinggikan. Dilempar keluar bumi, bukan ke dalam kubur. Hei, itu aku yang diangkat. Aku diangkat ke atas, yang palsu dilempar keluar dari bumi. Jangan coba kau baca data selanjutnya, bubar nanti agamamu. Sambalu. Kau tadi bilang apa? Lempar ke kuburan. Mana di sini nggak berbicara ke dalam kuburan? Dilemparkan keluar. Penguasa iblis itu. Penguasa iblis dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Dari bumi, keluar bumi. Keluar dari bumi dari perut bumi ke permukaan bumi, dompala. Tambah. Ayatnya saudara sendiri. Dengar, saudara sendiri yang membaca tadi iblis diturunkan ke dunia orang mati. Dari kubur dia keluar. Setelah dia dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur dia keluar. Kau mau bilang bahwa iblis dilemparkan dari bumi ke langit gitu? Anak-anak. Tolong lama. Yohanes 12 Zuma ayat 32. Di sini dengar dulu. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, artinya iblis itu dilempar keluar, bukan dilempar ke dalam tanah. Begitu loh. Betul, Misambalu, dengar Kak dulu. Aku Yesus ditinggikan ke langit. Penguasa dunia, iblis dilemparkan keluar. Keluar tuh bukan ke kuburan. Bukan ke kuburan. Dengar Kak dulu. Yesaya 4:14, Lucifer berada di kuburan toh? Nomor 15-nya. Ke dalam dunia Kau sendiri yang baca nomor 15-nya. Ke dalam dunia orang mati akan kulemparkan engkau masuk. Lemparkan. Hari ketiga, ketika minta tanda di angkatan jahat, tidak ada berbicara hari ketiga. Jangan kau sambungkan tidak berbicara hari ketiga, tapi iblis dilemparkan. Berarti tidak cocok Zuma. Dengar Kak dulu. Setannya berada di mana sekarang? Sebelum penyaliban setan berada di mana? Sebelum Yesus terangkat ke langit setan berada di mana? Di bumi, dia menjadi penguasa. Kok di bumi? Tadi dunia orang mati, dompala. Yohanes tadi, Yohanes 12. Jelas dikatakan sekarang penguasa bumi dilempar keluar.
Makanya gua bilang tadi, dengar. Penguasa Makanya, buminya, penguasa Cuma- bumi itu iblis. Ketika Yesus Iya, makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa, ketika sebentar dulu, Yesus, Cuma. ketika Cuma, Yesus Cuma. sudah terangkat ke langit, penguasa dunia dilempar dari dalam kubur keluar. Makanya di dalam Lukas 22 nomor 53, Yesus mengatakan, ini saatmu sekarang, ini waktumu dan kuasa kegelapan. Aku harus pergi. Sekarang kalian yang berkarya. Wahai penguasa dunia, yaitu iblis, sekarang saatmu berkuasa. Cocok kalau bilang itu dia berbicara kepada murid, kau bilang iblis lagi yang diutus. Saya tidak cocokologi. Yesus sendiri berpesan ke muridnya. Kau baca nomor 14, Yohanes 14 nomor 30. Tunggu. Yohanes 14 nomor 30 kau baca. Oke. Saya harus baca karena kebanyakan kau tambah-tambah. Kebalik-balik kok. Jangan ke bawah doang. Yohanes 14 saya 7 sekiranya itu Yohanes 14 TI ayat nomor 7. 30 Kang Antum kok kapang. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Oke, sekarang siapa penguasa dunia ini siapa? Iblis yang dimaksud di sini iblis. Iblis. Ketika iblis berusaha untuk menyalib Yesus, berhasil nggak? 22 nomor 3. Mana iblis berusaha menyalibkan Yesus? Tidak ada. Lukas 22 nomor 3. Oke, Lukas 22 nomor 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua. Di situ kenapa? Untuk apa dia masuk Yudas? Tujuannya apa? Agar supaya Yesus di. Pertanyaan saya. Oke. Ayo, sekarang pertanyaannya. Dengar Pertanyaan saya. Apakah iblis berhasil mencapai misinya untuk membunuh Yesus? Tidak ada, iblis tidak. Dengar dulu. Yesus itu, dengar. Yesus itu berapa kali mau ditangkap sama orang-orang itu kan ahli Farisi kan, orang-orang Taurat dan nah, itu kan sudah berapa kali. Tapi Yesus apa? Dia pergi menghilang dan dia mengatakan waktunya belum tiba. Tiba apa? Waktu apa yang belum tiba? Iya, masih banyak karyanya yang harus diselesaikan dulu. Waktu apa yang belum tiba? Penyaliban. Nah, penyaliban itu kuasa gelap atau kuasa terang? Kuasa gelap atau terang yang mana kamu maksud? Makanya dek, kau belajar di dalam Lukas 22 nomor 53, Yesus mengatakan penyaliban itu adalah kuasa gelap. Betul. Nah, sekarang berhasil nggak kuasa gelap untuk membunuh Yesus? Yesus itu enggak ada yang bunuh. Siapa yang bunuh Yesus? Berarti bukan dia yang disalibkan. Thank you. Yesus, dengar kok, dengar dulu. Aku berhak memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Sekarang Yesus dengar dulu. Dia mati, dengar dulu semua. Yesus itu mati bukan karena dibunuh, dia mati karena kehendaknya sendiri. Baca kok. Oke, sekarang ketika Yesus berdoa di Bukit Getsemani, dia menyerahkan atas kehendaknya atau kehendak Bapa? Oke, Yesus bilang melainkan kehendakmu yang terjadi. Berarti kehendak Bapa kan? Kehendak Bapa kan? Bapak turuti tidak doanya Yesus? Sekarang yang terjadi menurut Yesus kehendaknya Yesus atau kehendaknya Bapa? Zuma, oke, dengar ya, kau simak baik-baik ya. Saat Yesus itu berdoa kan, dia bilang, akhir katanya dia bilang, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sekarang kehendak Bapa, Yesus mau disalib atau tidak disalib? Ya disalib. Kalau dia tidak disalib, berarti nubuatan itu gagal dong. Di mana kau bisa tunjukkan kepada saya kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang berdosa? Di mana? Itu lagi-lagi kau nubuatan dari tadi kau baca nubuatan. Kan kehendak Bapa, kan kehendak Bapa yang harus berlaku, betul? Betul. Nah, kehendak Bapa itu mau orang benar dibunuh
atau jangan bunuh orang benar? Saya sudah bilang Zuma, Yesus itu mati bukan karena dibunuh. Bukan salah. Oke, sekarang kau tanya kau Zuma. Upah dosa adalah maut, betul apa tidak? Itu karangan Paulus. Kok karangan Paulus lagi? Itu dalam Jadi Bible. Kau bilang karang. Paulus itu yang ngomong. Iya betul. Bentar, kau tanya dulu. Upah dosa itu apa? Maut kan? Betul. Oke, sekarang kau tanya, Yesus punya dosa apa tidak? Tidak. Oke, kalau dia tidak punya dosa, artinya dia tidak bisa mati. Makanya saat penyaliban itu kan, Pontius Pilatus itu kaget, kok Yesus ini bisa mati secepat itu. Artinya, kan Yesus sudah mengatakan, aku berhak memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Jadi kematiannya itu bukan karena ditombak apa segala, bukan. Itu kehendaknya karena dia mau turun ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan orang-orang. Berarti dia turun bunuh diri, dia bundir Tuhanmu. Dia menyerahkan. Tidak ada. Beda bunuh diri, itu bukan bunuh diri. Mana serahkan dirinya? Kenapa kok? Capek saya hadapi orang ini. Kau bunuh diri itu iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Kok bilang lagi Yesus yang masuk ke kubur? Berarti yang disalib ini memang iblis kan? Sudah tepat itu. Yang disalib itu bukan orang bersalah. Yang disalib itu adalah orang yang bersalah, orang yang dikutuk. Makanya ketika orang dikutuk ini turun ke kubur, dia kemudian bangkit bersama dengan Lucifer. Lucifer itulah yang kamu sembah dengan memakai nama Yesus. Makanya di dalam Lukas 22 nomor 53 dia katakan, saatnya waktumu, saat dan kuasa kegelapan. Makanya dia pergi. Yohanes 12 nomor 31 nomor 32. Jangan 31-2-nya terlalu cepat. 31 aja dulu. Dia mengatakan bahwasanya penguasa dunia itu datang dan telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Memang dia tadinya di mana? Dia kan tadi di dunia orang mati. Dan saat Yesus terangkat ke langit, penguasa dunia yang ada di bawah kubur itu dalam perut bumi itu hari ketiga keluar. Itulah kuasa kegelapan berkuasa pada saat itu. Saatnya dunia dihakimi. Sebab penguasa dunia Yesus berkata, akan datang telah datang dan dilemparkan ke Yesus berkata, akan datang penyesat memakai namaku. penguasa dunia. Klop semua itu, klop. Dilemparkan dari alam kubur, penguasa dunia. Kau sudah setuju tadi waktu saya bilang Mesias palsu itu Simon Barkoba waktu ada perang itu di tahun 70. Kau setuju? Barko bilang lagi itu Yesus palsu. Dengarkan saya. Kalau kamu baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, di situ Yesus tidak mengatakan cuma satu Yesus palsu. Yesus palsu. Matius 24 nomor 24, Yesus palsu, Mesias palsu. Banyak. Tapi semua itu untuk menguatkan iblis agar manusia menyembah kepada si palsu yang mengaku Yesus itu. Banyak memang. Yang datang di Pulau Patmos itu lain lagi. Yang datang ke Ananias itu lain lagi. Pasti kalau di Pulau Patmos kau bilang dia punya tato. Itu bukan tato. Baca teks asli jangan. Tertulis grapo. Tertulis itu apa bahasa Yunaninya? Grapo. Tertulis di mana? Di paha. Untung tidak tertulis di kulup. Di paha. Sementara Yesus asli tidak pernah bertato. Baca baik Pak. Itu yang dimaksud. Yang tertulis itu di jubah yang menutupi pahanya. Begitu Buka, silakan dibuka. Bunda Rahma buka, Bunda Rahma. Minta tolong, Bun. Wahyu 19. Bunda. Yang kita dulu, Bunda. Matius. Wahyu 19:16. Garing penglihatan Wahyu. Diam-diam mau. Tindro Sengano, Bang Andi. Wahyu berapa ya? Wahyu 19. Lampa mengontin tangga bang ini. 19:1.
16. Pergi anu ke Bang Andi, kapan ke Toraja lagi? Ke Makale. Oh iya Pak. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Di pahanya Kurang tepat. Nui. Itu terjemahannya itu kurang tepat itu. Masuk ke original teksnya Bunda, kasih saya dia. Iya, silakan kau original teksnya. Alkitab Itu Sabda. yang dimaksud itu, di jubahnya itu ada tertulis jubah yang menutupi pahanya, bukan pahanya yang bertulis. Bah, kau bilang bertato. Bunda Rahma. Iya. Rom yang Bunda. Tidak, jika duduk kayak kenapa kok bisa begitu? Berarti mau dikasih dalil. Tapi ketawa semua. Daripada dan pada jubahnya. Oke. Sebentar anu kau periksa sebentar Bang Handi. Akalmu sebentar lagi dicek apa kau sehat. Makanya aku tanya ke Bang Andi kapan Lagi sakit. ke Makale. Sering di kuliah di sana. Masih di Rantepau ini. Mau di Rantepau kah? Mana pahanya? Paha Gurunda. Ada paha yang kita buka. Paha. Paha. Tertulis. Iya, terjemahannya kurang tepat. Itu original teks itu, Iya, yang saya maksud terjemahan itu maksudnya. Tertulis, Bun. Apa di situ bahasa Yunaninya? Grapo. Oh, Mama Grapo itu kan? maksudnya Zuma. Grapo. Apa itu artinya grapo? Kerupuk. Iya, maksudnya ayat itu. Seni ukir. Iya, tato lah. Itu jamak. Coba kasih turun ke Bunda, kasih turun ke bawah. Jamak ada tertulis. Mengantuk nih Bunda. Tidak. Tin dulu tahu, Bunda. Ada tertulis. Iya, memang tertulis. Yang tertulis itu di jubah yang menutupi pahanya, begitu cuma. Petik anak-anak, titik anak-anak. Jangan-jangan spidol permanen jika. Susah kah saya kalau lawan Zuma. Sota. Ku jawab semua apa yang rubah-rubah ku jawab. Kira-kira setan itu pernah nggak dia kalah debat, memplesetkan segala kebenaran? Iblis itu paling jago kasih bengkok kebenaran, paling jago. Nah, itulah kamu. Terus itu kitabnya saya jawab. Tadi kau mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap kitabmu. Saya tunjukkan original teks, kurang apa lagi? Siapa yang menyesatkan, kamu atau saya? Iya, aku luruskan maksudnya di situ. Apa yang kamu luruskan, Cak Kangkung? Yang kau baca. Oke, sebentar. Memang kau baca teks asli. Keseluruhan yang kau maksud, biar kita baca. Kau tidak baca keseluruhan teks asli. Keseluruhan yang kau maksud, biar kita baca. Bentar ya. Kubuka kan kau satu terjemahannya. Tunggu kau. Tunggu sebentar. Sebentar, aku kasih lihat. Coba Bunda Rama, ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat berapa Zuma? Wahyu 19:16. Oke. Sebentar, Wahyu 19. Kan aku baca Bible yang tidak tahu ki. Santai kita Bunda. Ayat 15. Ayat berapa Zuma? Oh ya, 15. Sebentar ya. 19:6. Sebentar. Ini jawabannya di sini. Jatuh piring. 19 ayat berapa Zuma? Aduh. 6. Ayat 6. Beda ini ayat 6. Itu originalnya tertulis. Di ayat berapa? 16 ya Allah. Oke, sebentar ya. Sebentar. Aku keluar, aku screenshot. Enggak usah kasih turun, sebentar. Dia aku terlalu bilang 16 dulu. Terus dia salah berarti 16. Ini originalnya Originalnya mau buka kah? Nih, ini saya kasih lihat originalnya. Oke, sebentar. Kasih besar. Lihat dulu.
Nih original nih. Ini saya baca pun. Kita klik originalnya, terjemahan. Kasih lihat dulu terjemahan aku coba sebentar sini. Indonesia tertulis Ya, walau bentar, originalnya tertulis jangan. Sebentar dulu Bunda, sebentar dulu. Di sini ayat 16. Pada bagian jubah yang menutupi paha penunggang kuda putih. Kata original aja, Sota. Itu terjemahan tahun berapa itu? Sebentar dulu. Saya tanya dulu, itu terjemahan tahun berapa? TSI ini sebentar dulu, sebentar. Diam Itu dulu, biar aku TSI selesaikan dulu. 2014 itu anak Sambalu. Kau percaya TB? Sebentar 2014. TB yang ada itu 74, asal kau tahu nah. Dasar Iya, original tesnya itu 74 loh. Iya, makanya sebentar dulu. Pada bagian jubah yang menutupi paha penunggang kuda putih tadi tertulis gelar untuknya. Jadi yang kau bilang tato itu tertulis di jubah. Kamu itu membuka aib kitabmu sendiri. Di original teksnya itu tidak ada kuda putih. Di situ. Nggak usah kau lari sebentar. Aku bilang hati-hati pelan-pelan. Mana ada kuda putih? Sebentar dulu, Apa ada kuda putih? Di sini yang kau bilang tato itu bukan di kaki, itu di jubah. Astaga, kamu pakai terjemahan 2014. Lari kemana lagi? Kami pakai 2000. Kau juga pakai terjemahan. Originalnya tadi ini dan pahanya tertulis pahanya tertulis dan pahanya tertulis. Originalnya ini lihat 1125 dia 1125. Grapo. Kalau paha itu apa? Meros dan kai. Jadi hemation kai hemation kai meros grapo. Apa lagi? Mau kau bahas apa lagi? Kejawab Bahasa Yunaninya di situ kai hematios meros grapo. Betul-betul ini. Meros itu paham. Ini originalnya. Iya. Originalnya tertulis grafik. Ya, coba Mi. Sekarang apa lagi mau pertanyakan? Bantah. Kendak malas saya bertanya kitabnya orang. Ke kitabku juga bahas. Oke ya. Malas kata. Aman ya. Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Lanjut. Ya sudahlah. Aman ya. Aman. Jadi yang kalian sembah di gereja itu adalah bale kok lagi. Apa sih? Sekarang kalau penyesat yang mengaku Yesus itu yang menyesatkan banyak orang mana? Kalau bukan di gereja? Mana? Enggak, siapa di gereja yang menyesatkan siapa? Tidak. Kalau bukan yang kalian sembah itu Yesus Kristus yang menyesatkan banyak orang itu, lalu Yesus Kristus yang mana yang menyesatkan banyak orang? Yesus menubuatkan Yesus palsu. Gak ada. Siapa Yesus Kristus yang menyesatkan? Yesus menubuatkan Yesus palsu itu akan datang menyesatkan banyak orang. Iya, itu sudah Mesias palsu. Kau juga akui. Makanya Zuma, Alkitab itu harus paham sejarah juga. Saudara, di tahun 70 Yesusnya yang berkata loh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, oknum yang datang mengaku Yesus Kristus yang menyesatkan banyak orang itu mana? Mana banyak orang? Itu Yesus sendiri. Yang yang memakai nama Yesus. Tidak, itu Yesus sendiri yang datang bertemu dengan Rasul Paulus. Lalu yang palsu mana? Ya, Mesias palsu itu sudah banyak. Mana pengikutnya? Ya ada banyak sekarang. Mana? Kakak sebut nanti. Jam aku mau pancing. Tolong. Sembarang tahu ini.
Mana pengikut Kristus palsu itu? Mau Ya, Senda bilang itu Islam banyak. kapan? Intinya kalau menurut iman kami, dengar dulu. Intinya menurut iman kami di luar Kristen itu, kayak itu sudah pengikut Mesias palsu. Ya. Di mana Mesias palsu itu datang di abad pertama, mengaku. Ya memang di tahun 70 itu sudah ada. Makanya yang waktu perang tahun 70 itu Simon Barkoba itu kan, itu melawan Roma. Nah, mana nih pengikutnya Simon Barkoba? Yang ada Simon Cardoba yang banyak. Jadi Alkitab itu kita harus paham sejarah tradisi Yahudi baru bisa ditafsir. Kalau cuma dibaca itu nggak bisa. Bilang saja imani saja, bilang saya imani saja, bilang gitu. Salib di ludah Yahudi kita paham bang. Kayak Yahudi sekarang itu, Israel sekarang itu kan blasteran orang Barat. Nah kalau kamu ya Yahudi rohani. Nah, kalau kami ini Yahudi rohani Yohanes 3. Makanya di Yesaya 53 keturunannya akan lanjut. Begitu Sari Batang. Jadi yang dimaksud keturunan ini kamu? Ya keturunan rohani bukan fisik. Baca buku Wahyu 3 nomor 9 kalau begitu. Apalagi Wahyu 3 nomor 9 di situ. Ya itulah yang ku maksud, pengikut penyesat, anak-anak setan, jemaat iblis. Baca yang kencang. Wahyu 3 ayat 9. Cocokologi kau balik-balik kalau karang-karang. Dengarkanlah, aku membuat orang-orang sekarang memusuhi kalian, datang tersungkur di hadapan kalian. Mereka itu mengaku sebagai penganut agama Yahudi, padahal sebenarnya jemaat Satanas. Aku akan membuat mereka sadar bahwa kenapa sih itu? Yang mengaku jemaat Yahudi itu siapa? Di zaman para murid itu, mulai Misedeng. Di zaman para murid itu, mulai Misedeng. Itu banyak yang bukan Yahudi, yang dimaksud itu bukan Yahudi mengaku jemaat Yahudi. Itulah jemaat setan. Nah sekarang kau tadi mengaku jemaat Yahudi, padahal kau bukan Yahudi. Yahudi Israel rohani. Baca Yohanes 3. Itu sebentar, jawaban dari Yesaya 53 ayat 10 di situ dikatakan mau masuk lagi di kitabnya orang. Ketika anak-anak kau lagi masuk di kitabnya jawabannya orang. Nanti itu di Yohanes 3. Yohanes 3 itu yang percaya Yesus. Nah orang Kristen percaya Yesus. Yesus yang kau percaya yang mana? Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga, yang disalib. Anaknya Maria tidak mati. Di mana dalilnya anak Maria tidak mati? Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Oke, sekarang kutanya kau. Murid-muridnya ini, murid-murid Yesus ini, Yesus yang diberitakan mereka ini apa berbeda atau sama? Yang mana muridnya yang kau maksud? Semua. Yang mana semua? Yang mana? Semua. Yang mana? Sebutkan dulu. Nanti ujung-ujungnya lari ke Paulus. Enggak, bukan. Selain Paulus, yang mana murid yang kau maksud? Semua. Siapa? Kita bahas yang 12 aja. Iya, silakan. Di antaranya siapa yang kau mau bawa? Petrus, mau Yohanes. Nah, sekarang Yohanes. Maksudnya yang menulis buku Yohanes ini? Iya, itu kenapa? Sekarang kau baca Yohanes 21 nomor 24. 21-24. Ya. Apalagi di sini? Apa yang mau dipelintir sini? Yohanes 21. Jangan kau pelintir, kau baca saja. 21 nomor 16. Nomor 24 congek. Sayalah murid itu dan saya menulis buku ini sebagai kesaksian tentang semua kejadian tersebut. Saya dan saudara-saudari seiman tahu bahwa kesaksian saya ini adalah benar. Apa di sini? Saya. Nih Yohanes. Kau baca terjemahan baru tahun berapa kau baca? Aduh, sebentar. Malu-maluin. Siapa di sini? Ini murid yang paling dekat sama dia.
kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar. Apa di sini? Ayat 16 kan? Yohanes 21 nomor 24 sama lu. Kok beda? Oh, lagi kenapa ini? Karena 2014 murid yang paling dikasihinya itu, makanya mulai ngaco. Itu memang Rasul Yohanes, makanya Rasul Yohanes. Original teks yang kau baca, Hautos itu artinya dia, bukan Emi. Kalau Emi baru kau bilang saya. Original teksnya itu Hautos artinya merujuk kepada orang ketiga. Dialah murid yang telah memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Itu kan Yohanes sendiri. Kok dia bilang dia? Dialah murid, harusnya dibilang akulah murid. Maksudmu apa sih? Dialah murid, harusnya dibilang akulah murid. Kalau muridnya Yesus yang menulis, dia tulis akulah murid. Tapi dia itu kan maumu. Itu tertulis di situ, pokoknya. Aneh nah. Kau kan yang memaksakan supaya dia itu mengaku. Dialah murid. Tertulis tuh. Dialah murid. Dialah murid. Ya artinya itu kan merujuk kepada Rasul Yohanes sendiri. Jadi yang menulis siapa? Yohanes. Kalau Yohanes yang menulis, dia mengatakan aku. Ya itu kan maumu. Masolang. Coba aku baca tadi tesis itu. Sebentar. Aku kasih kau satu contoh, Zuma, aku kasih kau satu contoh ya. Di dalam kitab Markus itu menulis ada seorang pemuda lari menggunakan kain lenan. Nah, ya kan? Nah, kenapa? Itu kan dia sendiri itu, tapi dia tidak mengatakan itu saya. Dia malah menulis ada seorang. Kau juga harus paham. Siapa itu seorang yang menggunakan kenal yang lari? Itu Rasul Markus sendiri. Kau harus orang Yahudi. Sebentar begini. Aduh, parah. Zuma. Ngarang bebas. Tradisi Yahudi itu mereka itu tidak seperti kita orang Indonesia langsung mengaku kayak tidak pakai kata ganti diri begitu, bilang saya. Kalau mereka itu tidak, berbeda tradisinya kita dengan mereka itu berbeda. Makanya aku kasih kamu contoh di dalam kitab Markus itu, saat Markus itu menceritakan seorang pemuda lari menggunakan kain lenan, padahal itu dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bilang itu saya? Makanya harus mengerti tradisi Yahudi Israel. Di mana di Bibelmu si Markus pakai kain lenan? Di Bibelmu baca. Oke. Makanya kita kembali lagi baca Sinaksarion. Itu Markus itu muridnya Paulus di luar Yerusalem. Dia nggak pernah masuk ke tanah Yerusalem itu Markus. Tolong memang ini aneh ya. Itu rumah waktu makanya di Matius 26 tadi mereka waktu perjamuan terakhir itu rumahnya Rasul Markus. Markus yang dimaksud di situ Yohanes. Yohanes itu nama lainnya Markus, dompalah. Iya memang sama. Nah, beda. Markus anak Yohanes anak Zebedeus dengan Markus yang Yohanes itu beda. Iya memang beda kalau itu. Makanya jadi yang menuliskan ini itu bukan Yohanes anak Zebedeus, Nikodemus. Alamak. Jangankan ini Zuma, Yudas aja bukan cuma satu muridnya, Yudas itu ada dua. Saya tahu adik kandungnya Yesus namanya juga Yudas. Makanya namanya mereka itu sama-sama. Cuma yang kita baca itu terjemahan begitu loh. Di situ dia mengatakan bukan aku kok, tapi dia dalam bahasa aslinya. Iya, makanya aku bilang kau harus mengerti tradisi Israel itu beda sama kita yang harus ngaku begitu. Makanya saya bilang baca Bible itu harus paham tradisi Israel. Kau itu kayak orang gimana? Kau pernah sekolah nggak? Murid Yesus itu tidak pernah menulis tulisan menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani atau Aramaik pun muridnya nggak pernah nulis.
Bodohnya nih orang. Jadi siapa yang tulis perjanjian baru itu, siapa yang tulis? Orang-orang yang tidak dikenal. Siapa penulisnya nggak ditahu. Mana datanya di mana? Sekarang kau tunjukkan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Di mana ada muridnya Yesus pernah menulis? Satu aja, satu dalil. Dalilnya itu baru disebut itu. Sebentar, mana tadi Yohanes berapa? Itu sendiri kau lihat kan yang bantu. Itu ditulis tahun berapa, Dompala? Yohanes 21 ayat 24. Iya tuh ditulis, Yohanes itu ditulis tahun berapa? Tahun 90-an, abad pertama. Nah, sekarang kejadian yang dituliskan dia itu terkait Yesus, kejadian tahun berapa? Jadi maumu itu saat Yesus naik ke surga itu muridnya mati semua begitu, tidak lanjut usianya. Bukan, kalau penulis itu murid Yesus maka dia menulis pada saat itu juga. Apa yang dialami murid hari ini? Jadi maumu itu muridnya itu ya sambil jalan sambil ditulis-tulis begitu. Apa yang dituliskan, apa yang dialami murid hari ini itu ditulis hari ini. Ya memang seperti itu. Kemudian di abad Bibelmu itu ditulis Yohanes itu tahun 90. Sekarang kejadian yang terjadi Iya memang di kanon semua begitu cuma. Sekarang kejadian yang terjadi terhadap Yesus itu tahun berapa? Iya abad pertama dong. Tahun. Buku Yohanes ditulis tahun berapa? Iya sekitar tahun 33 dari abad 1 Masehi sampai 33. Buku Yohanes ditulis tahun berapa? 90. Oke. Yohanes bertemu dengan Yesus di tahun 33. Yohanes yang sama menulis di tahun 90. Pertanyaan saya, Yohanes ini penghafal? Jangankan Yohanes, Musa saja Zuma, dia bisa menulis kitab Taurat itu dari Kejadian sampai Ulangan itu, padahal dia itu sudah sendiri. Kenapa Kardoba, Musa di Gunung Sinai berapa hari? Saya tanya kau berapa hari dia menerima? Di mana, satu kali naik atau berapa lama? Saya tanya kau berapa hari dia menerima Taurat itu, berapa hari di Gunung Sinai? Berapa hari? Itu bukan satu kali, itu berapa kali naik ke gunung? Berapa kali dia naik ke gunung menerima Taurat itu berapa kali? Saya nggak tahu berapa kali, yang jelas 40 hari, 40 malam. Itu di padang gurun, bukan naik ke Nah, gunung. disitulah dia menerima perjanjian baru berupa Taurat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sedangkan Yohanes murid Yesus hidup sama Yesus hanya sampai tahun 33. Bibelmu dikumpulkan, cerita-cerita yang kemudian dikumpulkan oleh penulis itu di tahun 90 sampai tahun 110. Pertanyaan saya, kalau yang ada di buku Yohanes sekarang ini ditulis oleh murid Yesus, pertanyaannya, apakah murid Yesus itu penghafal? Oke, kubacakan dalilnya sebentar ya, kubacakan kau sebentar. Jangan menyela dulu ya. Tunggu. Sebentar, sabar ya. Kubacakan datanya. 2 Timotius 4 ayat 3. Sebentar. Sebentar. Sebentar 2 Timotius. Mau saya menipu. Ini kitab saya dong, 2 Timotius 3 ayat 4. Dulu terang kok. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang artinya penulis ini sudah diilhamkan mereka, para murid-murid ini. Zuma, makanya mereka itu bisa menghafal. Makanya Tuhan Yesus sudah mengatakan, ngarang bebas. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang ngarang kau memilih terus, kamu. ngarang kau terus. Apa ya? Nyerang kok. Segala tulisan yang diilhamkan. Oke. Diilhamkan berarti murid-murid ini sudah di Sekarang kau tunjukkan kuasa, kan? Kau tunjukkan dalilnya di mana pengarang Yohanes dapat ilham. Cepat kau. Saya hitung sampai 10. 1.
Kan mereka murid-muridnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Apa yang memilih kamu? 7, Sebentar dikit. Sebentar dikit. 8, Itu ada sudah ya. Siapa tahu ada lagi yang lanjut mau naik. 9. Yang lain mau. Sudah ya. Siapa tahu ada lagi yang lanjut Tidak mau naik. ada dong, Pak. Kau itu. Sudah aku jawab tadi, sudah aku jawab. Iya, Selesai perkara. segala tulis yang diilhamkan. Oke, yang diilhamkan iya. Sekarang kalau diilhamkan iya. Faktanya coba di mana diilhamkan menulis Yohanes itu di mana? Itu Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Artinya mereka itu sudah dipilih memang. Itu coy. Udahlah, silakan dengan imanmu, saudara. Kita tidak maksa ya. Tidak memaksakan untuk orang-orang itu. Kami enggak. Silakan dengan imanmu. Saya sudah menjelaskan, tugas saya sudah selesai. Yang pasti kau harus tahu bahwa Yesus akan mengusir kau, karena Yesus tidak mengenal Kristen. Ayo lanjut, Bunda Rahma, naikkan teman-teman kita. Itu ada si Markus. Kau dibicarakan tadi Markus. Monitor. Ya, endingnya Matius 7. Kau akan diusir. Nyala kau Aladin, kuclu. Markus. Kemana kau Markus? Monitor saudara Markus. Ini bukan Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren nih. Dari tadi saya tunggu di bawah tuh, menyimak. Membara. Bunda, aku mau ngomong sedikit. Iya, Bun. Itu yang api. Apa sih, Bunda Rama, cepet aja. Masih. Saya pikir api sekarang udah kaya, enggak ya? Masih banyak butuh kita baru calon. ya. Belum ya. Baru calon, insya Allah, amin. Amin ya Allah, Rabbil Alamin. Mudah-mudahan besar. Amin. Tapi whatever you do is the best one. Nah itu. Ngerti kan Gurunda? Iya, Gurunda nomor 1. Nah, Gurunda kan sudah belajar bahasa Inggris sekarang. Gimana kalau kita tukeran? Gurunda belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Yunani atau bahasa apalah. Bahasa Arab juga boleh. sebelum sekolahnya mulai, tatar dulu dong guru-gurunya ini. Ya, saya mau lah kali kalau udah tua nanti di Makassar gitu ya, duduk-duduk ngopi sambil denger, ya kan? Jadi berapa Bun? Biar aku catat sekarang. Belum ya? Di atas 2 lah kali, di atas 2. Wah, alhamdulillah. Thank you Bu, berkah jasa Karena gelas. saya ngasih Gurunda 1 singa juga udah berapa kan? Mendingan dikasih hari ini ya. Itu dia. Betul. Insya Allah berkah. Amin. Nanti kalau ketemu Ustaz Nababan, salam. Tapi alhamdulillah dari networking gitu ya, bisa Ustaz Nababan bisa terlibat sama kita gitu loh. Saya juga senang. Ya benar-benar. Iya Bun. Itu jodoh takkan kemana Bun. Kita sapa Dani Chen. Ya jodoh pertemuan Bunda kan dengan Ustadz Nababan akhirnya kenal berlanjut. Iya bagus, emang semua positif. Hanya kita harus punya vibe. Di sini tuh bilangnya positif vibe. Jadi yang negatif-negatif dibuang ini. Gurunda tuh harus kita jaga Bunda Rahma. Kira-kira ada yang mau menusuk, mulai kita pasang panah dari jauh. Mampus ulang. Asal siap ya Gurunda. Siap. Dijaga sama permaisuri. Bunda Rahma jadi permaisuri. Wanita muslimah. Amin. Amin. Dani Chen, kau keresteng bang Muslim. Dani, udah pada kelamaan nunggu kali ya. Tapi kan kalau multi itu dia sambut baru bisa. Dani tidur, Markus tidur. Siapa lagi nih? Berli Kristen Muslim saudara.
Iya. Saya rasa penjelasannya tadi Gurunda itu keren, mantap. Iya, keren banget. Cuman dia ngeyel. Gurunda tuh bisa bikin piti-piti ya, lagi ceramah potongan-potongan gitu. Saya suka repost loh maksudnya kalau ada. Waktunya itu. Iya, ini. Iya. Padahal keren loh Gurunda itu juga kan istilahnya. Makanya kita nih yang di bawah yang nggak pernah naik komal yang apa, bantu share ulang aja piti-pitinya Gurunda tuh keren-keren gitu loh. Itu termasuk amal jariah ya, kayak gitu ya, dakwah. Iya bunda. Iya, makanya. Tapi algoritma sekarang naik ya. Algoritma Gurunda jauh banget. Keren, makin mantap loh. Iya, jadi izin ya teman-teman saudaraku yang belum follow Bunda Mila. Beliau ini sering mendukung di balik layar perjuangan apologet Islam Indonesia ya, yayasan kita. Tapi dapat kali hari ini. 5.000 dapat ya Gurunda. Iya bun. Mudah-mudahan insyaallah. Apalagi kalau Gurunda yang ngomong, masya Allah. Tapi mungkin capek ya. Dari tadi jam berapa habis Isya loh. Gurunda ngomong. Iya lama emang. Saya perhatiin. Benar. Islamnya lahir tahun berapa kok bisa jadi judulnya paling tinggi, kan bingung juga. Apa itu Pak? Lah, kita bahaslah Taurat dan Injil itu dari mana? Bukan Taurat dan Injil. Apa hubungannya Taurat dengan orang Kristen, Pak? Ya sekarang begini, Islam itu hadirnya abad ke berapa? Kalau Taurat itu nggak ada hubungannya dengan Islam, dan Islam tidak mengklaim bahwa Taurat itu untuk Islam. Taurat itu untuk Yahudi kalau di Islam, Pak. Iya, betul. Sedangkan Kristen ini adalah Al-Quran pakai Taurat enggak? Enggak. Nah, dari mana enggak? Kitab Musa ada di Al-Quran. Oh, Al-Quran cuma menginformasikan dulu Tuhan. Nah, cuma lu jangan pakai argumen yang aneh-aneh cuma. Itu dalil kitab saya, Pak. Itu kitab saya mengatakan bahwa Nabi Musa dulu diberikan Taurat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya Bani Israel. Kok tiba-tiba muncul Karisteng yang bukan umat Bani Israel, kok pakai kitabnya orang Yahudi, Pak? Gitu loh maksudnya. Dari mana kalian punya urusan, kok bisa kitabnya Yahudi ada di kalian? Emang kalian Bani Israel? Kan bukan. Apa fungsinya? Kitabnya orang Yahudi di agama Anda jadikan topeng supaya isi di dalam kitab yang dibungkus oleh kitab Anda itu adalah orang-orang pembenci hukum Tuhan. Itulah yang disebut serigala berbulu domba. Kalian itu serigala tapi kalian bungkus diri kalian dengan kitabnya Yahudi. Paham, Pak? Kalian pegang kitab itu tapi kalian tidak praktekkan kitab itu, hanya sebagai pakaian saja supaya nampak terlihat kayak domba, tapi isinya serigala. Begitu, Pak. Ganti, masuk Pak Eko. Ayo, ngomong lagi. Biar semakin kubeberkan ini. Yuk. Ngomong. Ayo Pak Denny, semangat. Ngomong lagi. Pak Denny, ya lanjut. Ayo Pak, semangat Pak. Dari abad ke-7 Injil dan Taurat itu ada di Islam itu di abad ke-7. Baru tahu segala macam tentang Taurat dan Injil. Kenapa Bapak ini kayak orang bisulan? Bapak, Taurat itu Pak ada di Kristen terjemahannya. Pertanyaan saya, apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, Pak? Itu pertanyaannya. Kalau kami Islam tidak menggunakan kitabnya Yahudi, kitab kami namanya Al-Quran. Sementara Karisteng di situ ada kitabnya orang Yahudi, mereka sebut perjanjian lama.
Terus kitab mereka disebut perjanjian baru. Suka-suka kalian menamai kitabnya orang. Sejak kapan hukum Taurat itu disebut perjanjian lama, Pak? Hukum Taurat itu perjanjian baru. Yeremia 31. Hukum Taurat adalah perjanjian baru. Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi supaya kalian itu bisa nyamar-nyamar, biar kami yang bukan orang Yahudi ini bisa tertipu, seakan-akan kami ini percaya kalian itu juga Yahudi. Sorry ya, Yahudi tidak makan babi, Pak. Jadi biarpun Anda itu menggunakan kitab Yahudi, kami tahu kalian penyamar-penyamar, kalian serigala. Hanya serigala yang makan babi. Kalau domba makan rumput, Pak. Domba kok makan babi, Pak? Saya kalau ketawa kalau udah Bang Suma ngomong seperti itu. Lucu banget. Aduh ampun deh. Emang keren. Oke, yang sedikit nangis itu lah Gurunda. Ayo ngomong. Ternyata Gurunda bukannya cuma jadi bintang film, sekarang jadi komedian juga, tau nggak? Coba suatu saat naik stage ini, naik di panggung. Bunda Rama jadi dayang-dayang ya, yang ngipas-ngipas di belakang. Amin. Iya. Bunda Rama jadi penari latar. Ini siapa sih yang sirik sama aku di bawah nih? Heran nih. Oten lah pasti, Matias apa nih? Oh, kalau Matias sirik ya, Gurunda. Biasanya itu, Bun. Bani Oten, Bani palsu. Bani palsu. Aduh. Lu udah hidup aja bagus loh. Ya kan? Oten loh. Ayo. Komar kan. Mana Oten naik, kalau sini naik dong. Masuk Pak Denny. Kabur Pak Denny. Ini kabur. Bang Handi. Batu lase. Kita silot Bang Handi. Masih Belanda telas. Mungkin kita berbagi-bagi donat kali ini biar Iwan Pila. Bendera Belanda. Iya. Teman-teman follow Bunda Mila di follow, teman-teman. Ayo dong. Di follow. Teman-teman silakan di follow biar Sudah komal lama beliau memang makin gak besar. Bendera Panja aja dia bawa. Sentil ya. Oh. Majikan nggak tahu. Oh iya tahu. Majikannya bapaknya. Teman-teman di follow Bunda Mila ya, dan akun saya juga mohon di follow ya teman-teman. Sahabat-sahabat di follow akun kita supaya semakin besar. Dia lagi narik. Akun kita semakin besar gitu, supaya makin besar dan menara siarnya semakin meluas gitu. Amin. Gitu. Jangkauannya sekarang udah sampai Malaysia, Singapura, bentar lagi Eropa sama Amerika. Nah, kebayang nggak kalian? Jangan sampai sih. Sampai orang Banjuma kalau lagi debat di samping kubur. Kami sabar. Gitu ya. Bergetar semua Bang Andi ya. Jadi sampai ya. kuburan Mana Suma? Sampai Ini kuburan mana? yang pada teler ya, yang sampai kuburan terbuka. Jadi ya. Soalnya kalau di Amerika nggak boleh pakai komal sendiri, harus komalnya Bunda Mila. Jadi kalau komal saya kecil, saya malu bawa Gurunda. Coba. Iya. Ada lagi orang, ntar dulu Bunda. Ada lagi ini orang naik ini ya. Kamu diam dulu. Ada lagi Mana orang Suma? naik. Ada lagi orang naik, makanannya sendiri yang dia bawa. Mana Juma? Mana Saya Juma? Bang Stres. Makanannya yang dia foto.
Biar kau ndak pajang itu makanan kita juga tahu kau makan anjing. Jangan mau kau bawa-bawa. Nih. 2 Petrus 2 tahu ah? Iya. 2 Petrus 2 19 sampai 21 tahu ah? Orang yang murtad dari Kristen seumpama anjing yang makan muntahnya sendiri, seibarat babi yang kembali ke kubangannya kembali. Jadi kalau tidak murtad apa namanya? Ya, tetap begitu, apa? Tak begitu modelnya. Iya. Kan kalau murtad diibaratkan anjing yang makan muntah, babi yang kembali ke kubangan. Nah, kalau tidak murtad, ya tetap begitu di kubangan. Tidak ke kubangan tahu ah. Tidak juga makan muntah, tapi tetap sebagai ya seperti asu. Masalah generasi. Makanannya lagi dia. Makanannya di polo teman, di polo. Bunda Mila di polo, akun Bang Suma di polo, semua yang ada di atas di polo. Bro, silakan. Biar kau nggak foto itu gue tetap kita tahu itu makanan hari-hari, mau nggak usah kau pamer di sini. Makanlah, nikmatilah di luar sana. Waduh. Waduh, apa nih? Ibu Alek. Ibu Alek namanya. Siapa sih namanya? Oh, belum duduk. Foto guguk lagi dia bawa-bawa. Kalau kata Yesus, di luar Bani Israel itu guguk. Bir. Udah beda menyemak jam berapa di sana? Ya, tutup ya bang. Iya, tutup ya. Karena gini loh dek. Polo-polo dulu teman-teman, 5 menit. Polo Bunda Mila dan semua kita sini. 8K, mau 9K itu. Polo dulu. Nah, sebagian 60-70% itu tidur itu bunda. Ayo di polo teman-teman, di polo dulu sebelum kita tutup. Sahabat-sahabat di YouTube juga terima kasih banyak atas kesetiaannya. Masya Allah, dari jam 8 jam 9 sampai sekarang masih setia. 5 jam lebih. Masya Allah. Kalau ini yang nonton di sini pindah ke YouTube, nyaman lah itu. Ya, banyak juga yang bolak-balik dari YouTube ke ini. Halo teman-teman ya. Kalau ada waktu kunjungi channel YouTube lah. Betul. 1. 2 bang. Selamat malam. Malam. Saya ngomong dulu dengan saudara sebangsa setanah air kita, Bang Zuma. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang. Minggu lalu kalau nggak salah saya udah bincang-bincang dengan Bang Zuma. Temanya waktu itu eksekutor salib pahlawan, tanda tanya ya. Iya. Kemarin itu simpulannya itu kan sudah ada. Iya. Jadi saya kan pada saat itu sangat tidak membantah karena Bang Zuma sampaikan kebenaran itu sudah ada, tinggal apakah kami oten-oten ini mau menerima kebenaran atau tidak gitu kan? Iya. Bukan mencari pembenaran. Iya. Nah, kami yang sudah terlanjur basah ini Bang Zuma, iya. Langkah selanjutnya yang lebih bagus itu apa ya? Ya, sebagaimana petua Yesus datang, kemudian setelahnya seorang penghibur lain, di mana penghibur itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum
penginsapan dunia dan keadilan. Nah, kami di Islam diterangkan di kitab suci kami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kemudian kepada seluruh manusia. Makanya ketika beliau datang, ya, solusi yang diberikan kepada kami adalah janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata. Nah, datangnya Nabi Muhammad tidak sama seperti Nabi Musa, tidak sama seperti Yesus. Yesus dan juga Nabi Musa itu hanya diutus kepada kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, Anda bukan Bani Israel, bukan kaumnya Nabi Musa. Cuman dikatakan Yesus dalam kitab saudara akan ada pengikut palsu. Pengikut palsu mengikut kepada Mesias palsu yang memakai nama Yesus. Nah, sedangkan kalau Nabi Muhammad legalitasnya jelas, tidak ada yang bisa diragukan karena Anda hidup di zaman beliau membawa ajaran di mana ajarannya itu sampai hari kiamat. Ya Yuhannas, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Makanya ajaran Islam itu tidak menyebut suku atau golongan. Yahudi berarti golongan salah satu dari anak Yakub. Nasrani berarti tokoh dari kota Nazaret. Tapi yang dibawa oleh nabiku adalah Islam, netral dia, tidak berbicara suku, tidak berbicara bangsa, tapi siapapun yang mau damai, sejahtera, masuk ke sana. Islam. Kemudian berbicara dengan hukum-hukum di Islam, sifatnya universal. Tidak ada hukum yang bersifat hanya satu kelompok. Seperti misalnya haramnya babi. Di dalam Torah yang dilarang makan babi hanya Bani Israel. Pengajaran Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Al-Quran, hukum-hukumnya diperintahkan, disampaikan sebagai jalan keselamatan kepada seluruh manusia. Yesus boleh disebut sebagai juru selamat, boleh. Tapi ketika beliau datang, kita ada tetangga rumah dengan Yesus, tapi kita bukan Bani Israel, kita hanya penonton. Bukti, seorang wanita Samaria datang, bertemu Yesus, bicara dengan Yesus, memelas kepada Yesus, ngemis kepada Yesus, tapi diusir. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing, katanya. Yesus menyebut wanita Samaria yang bertemu dengannya, yang bicara dengannya, minta tolong dengannya dengan sebutan anjing. Betapa sedihnya kita yang hidup di tengah-tengah Yesus, tapi kita bukan Bani Israel, minta tolong sama dia, tapi hanya disebut sebagai kelompok binatang, anjing lagi. Tapi di saat ini kita sudah ada penghibur. Meskipun kita bukan Bani Israel, kita bukan keturunan Nabi Ishak, bukan keturunan dari Yakub, bukan kaumnya Israel, tetapi kita adalah kaum dari Nabi yang diutus sebagai penyelamat dunia. Kenapa dia dikatakan sebagai penyelamat dunia? Karena dia menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau diselamatkan. Dia diutus, aku diutus untuk seluruh manusia. Siapapun Anda Batak, Anda Bugis, Anda Makassar, Anda Jawa, Anda Jerman, Anda Asia, apapun negara, suku, warna kulitmu, aku datang diutus untuk kalian. Apa yang salah dari ajaran Islam untuk kita?
Tak ada. Semata-mata kita diperintahkan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak kita lihat, tapi melihat kita. Ada yang salah. Kita diperintahkan sujud kepada pencipta langit dan bumi. Kita diperintahkan berbuat baik kepada seluruh manusia. Kita diperintahkan ibadah kepada pencipta satu-satunya. Apa yang salah di situ? Nah, indahnya karena umat Islam diajarkan kemudian bahwa Nabi Muhammad datang itu untuk mensucikan manusia. Yesus boleh disebut sebagai penebus dosa oleh orang Kristen, boleh. Silakan aja. Tapi itu belum apa-apa. Di mana dalilnya? Nabi kita, Nabi tetapi mensucikan manusia. Di mana dalilnya? Al-Quran surat Jumu'ah ayat 2. Wa yuzakkihim. Beliau datang mensucikan jiwa-jiwa manusia. Makanya umat Islam itu selalu mandi junub, selalu kemudian wudu 5 kali sehari, ibarat mandi di sungai. 5 kali mandi dalam sehari untuk membersihkan diri-diri mereka dari dosa yang mereka sadari maupun mereka tidak sadari. Suci umat Islam itu. Ketika mereka dosa dalam satu hari, dibersihkan dengan sholat zuhur, dengan sholat asar, maghrib, isya, subuh. Ketika mereka berdosa dalam seminggu, dia bersihkan di hari Jumat. Ketika mereka berdosa bulan, dibersihkan dalam bulan suci Ramadan sekali setahun. Itu. Maka tidak ada jalan untuk umat Islam itu kotor selama mereka mau mengikuti apa yang dijalankan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Aku diutus untuk membersihkan manusia, untuk mensucikan manusia sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Nah, kalau Yesus aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Lah kita bukan domba. Kita bukan Bani Israel. Lalu siapa kita? Kemana kita harus berpijak? Ya, kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada sang penghibur yang datang kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu tidak berubah. Kenapa Al-Quran itu tidak berubah? Karena diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Loh kok bisa? Kalau diperuntukkan untuk seluruh manusia, Bang Suma, harusnya diterjemahkan aja semuanya. Salah. Kalau diterjemahkan semuanya, maka Al-Quran itu bukan untuk seluruh manusia dong. Kok bisa? Ya coba aja. Coba aja. Kalau misalnya kita ke Jepang, di situ ada Al-Quran pakai bahasa Jepang. Ngerti enggak kita? Enggak. Enggak ngerti kita. Begitu juga orang Jepang datang ke Indonesia menggunakan Al-Quran yang menggunakan bahasa Indonesia. Ngerti enggak mereka? Enggak. Nah sekarang apa tolak ukurnya Al-Quran yang bahasa Indonesia itu benar, dan apa tolak ukurnya Al-Quran yang bahasa Jepang itu salah? Begitu juga sebaliknya. Apa tolak ukurnya bahasa Jepang itu benar dan bahasa Indonesia itu salah? Apa tolak ukurnya? Enggak ada. Karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Berarti Al-Quran bukan untuk seluruh manusia. Tapi faktanya kagak. Al-Quran di mana-mana sama. Al-Quran mempertahankan original teksnya karena untuk seluruh manusia. Al-Quran masuk ke Jepang, terjemahkan ke dalam bahasa Jepang, tidak akan keluar dari makna dari aslinya. Al-Quran datang ke Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak akan keluar dari aslinya. Jadi orang Islam Jepang dan orang Islam Indonesia dalam kaidah hukum akan tetap melakukan teori dan praktik yang sama. Kenapa? Karena mereka dibalut oleh kitab yang sama. Mereka rasa sama, mereka mengerti sama, mengerti tujuan dan maknanya. Maka Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan atau ditinggalkan. Hanya ada terjemah, nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Sekarang, kalau Yesus itu untuk seluruh manusia, tolong tunjukkan kepada saya. Yesus dalam mengajar, Yesus dalam penginjilan menggunakan bahasa apa? Bahasa Aramaik. Mana Injil yang menggunakan bahasa Aramaik? Saya tidak mau terjemahan. Saya mau Yesusku. Saya tidak mau bahasa Indonesia. Saya mau bahasa Yesusku. Andai saja Al-Quran itu datang ke Indonesia hanya bahasa Indonesia saja, saya akan menolak. Saya akan menolak Islam. Kenapa? Saya mau bahasa nabiku.
Saya mau bahasa wahyu yang pertama diterima oleh nabiku. Saya juga punya hak selamat. Bukan hanya orang Arab yang mau selamat. Maka wajib hukumnya bahasa yang diterima nabiku menerima wahyu sampai di hadapanku. Karena saya pun punya hak prerogatif untuk kemudian selamat. Bukan hanya orang Arab. Maka wajib mutlak absolut Al-Quran jangan pernah kau rubah-rubah. Karena kenapa? 1000 tahun lagi kiamat, maka miliaran manusia masih membutuhkan keselamatan, yaitu informasi dari Al-Quran. Maka jangan kau mengganti Al-Quran itu dengan bahasa lain. Makanya Al-Quran menjamin, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa Al-Quran dijamin oleh penciptanya? Karena Al-Quran itu adalah hukum terakhir dan tak ada lagi hukum setelahnya. Jadi Al-Quran itulah bukti. Tolak ukurnya, kerangka berpikirnya begitu. Apa bukti Al-Quran itu untuk kita? Nah, kita ini bukan orang Arab. Buktinya, Al-Quran masih sampai kepada kita dalam bahasa Arab. Orang yang tidak memiliki IQ yang tinggi akan mengatakan, justru karena dia bahasa Arab berarti hanya untuk orang Arab. Itu konyol. Karena Al-Quran itu untuk kita, maka Al-Quran itu masih berasa baru diwahyukan kemarin. Kenapa? Karena masih bahasa yang diterima oleh Nabi Muhammad. Ketika Al-Quran surah Al-Baqarah datang kepada Nabi Muhammad, Alif Lam Mim, Zalikal hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini 1400 tahun silam masuk ke kuping orang-orang Arab, tembus ke sanubari mereka. Mereka mempraktekkan dalam aplikasi kehidupan mereka. Mati surga. Oh, meskipun saya hidup beribu abad setelahnya, tapi aku juga mau selamat dong. Bukan cuma orang Arab. Maka tolong, minggir kalian. Jadikan Al-Quran itu masih murni sampai kepada Bang Suma yang hidup 1400 tahun setelahku, kata Nabi Muhammad. Aku tidak ingin wahyu yang aku terima hari ini sampai ke penghujung bumi ada setitik yang dirusak. Kenapa? Umatku sampai hari kiamat. Maka ucapan firman Tuhan yang keluar dari lisanku harus sampai kepada manusia terakhir yang akan berjumpa dengan kiamat itu. Jangan pernah kau rubah. Jangan pernah kau pretelin. Jangan pernah kau hilangkan. Kenapa? Karena seluruh manusia itu setelahku adalah umatku. Aku diutus untuk mereka. Maka kalam yang aku terima jangan pernah kau hilangkan sedikit pun. Sekarang permasalahannya adalah, siapa di antara manusia setelah Nabi Muhammad yang menolak wahyu dari langit? Yang tidak pernah berubah hanyalah orang yang memperbodoh diri. Jelas-jelas kitab yang diterimanya belum jelas dari mana asal usulnya, siapa penulisnya, dari mana ke mana, di mana Yesus pernah memerintahkan untuk ditulis buku itu, di mana Yesus pernah memberikan validasi dan legitimasi. Tidak ada sama sekali. Bahkan Yesus tidak mengenal penulisnya, bahkan Yesus tidak pernah menyebut kitab tersebut, tapi diimani, tapi dipercayai. Itulah yang disebut iman buta. Nabiku Muhammad membaca Al-Quranul Karim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka tanda-tanda orang beriman itu ketika lisan manusia yang paling gagah, manusia yang paling indah, manusia yang mulia melontarkan kemudian di hadapan orang-orang Arab 1400 pun kami tidak mendengarkan beliau, tapi alhamdulillah kami masih bisa membacakan kalimat beliau, tapi alhamdulillah kami masih bisa membacakan kalimat-kalimat yang terlontar dari mulutnya. Maka antara orang Islam yang hidup zaman Nabi Muhammad dengan umat Islam yang hidup zaman hari ini memiliki hak yang sama. Kami tidak bertemu dengan Nabi Muhammad,
tapi Al-Quran yang terlontar dari lisannya bertemu dengan kami, sama dengan kami masih berserta dengan Nabiullah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masih hidup sampai hari ini. Apa buktinya? Al-Quran. Yesus terangkat ke langit, katanya masih hidup sampai hari ini. Mana bukti ajarannya menemani kalian? Tak ada. Di mana Yesus pernah berfirman, bersabda tentang Lukas, tentang Markus, tentang Yohanes, tentang Matius, tentang Galatia, tentang Filipi? Di mana? Tak ada. Berarti buku yang menyertai kalian siang dan malam itu adalah buku yang tidak bersumber dari Yesus. Yesus telah meninggalkan kalian sebatang kara. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dikatakan beliau meninggal dunia, telah terkubur, tapi dia hidup di tengah-tengah kami. Beliau hidup di tengah-tengah kami. Apa itu? Ajaran beliau murni yang beliau khutbahkan pada masa dia tahun pertama kenabian, yang beliau ceramahkan pada tahun kedua kenabian, pada tahun ketiga, pada tahun keempat, sampai beliau wafat. Semuanya terangkum di kami. Namanya Al-Quranul Karim yang tidak pernah berubah sedikit pun. Orang Kristen boleh bangga dengan mengatakan Yesus menyertai kami. Bullshit. Apa yang Yesus titip untuk kalian? Oh, dia bisa membangkitkan orang mati. Anda bisa lihat sekarang. Oh, dia bisa membuat orang lumpuh berjalan. Bisa Anda miliki kuasa itu? Nonsen. Itu hanya berita-berita yang membuat telinga kalian itu enak. Tapi kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima sebuah ketentuan, ketetapan, hukum-hukum dari langit selama 22 tahun, terangkum dalam sebuah kitab suci. Namanya Al-Quran. Rindu kami kepada beliau, tinggal baca Quran. Pingin kami melihat beliau, tinggal baca Quran. Pingin kami tahu apa yang beliau lakukan pada masa kemudian kenabiannya, tinggal baca Quran. Maka beliau senantiasa menyertai kami sepanjang hidup. Jadi jangan salah, siapa yang hidup sebenarnya? Sementara Al-Quranul Karim dalam Yesus atau Nabi Muhammad? Sementara Al-Quranul Karim dalam Asyura ayat 52, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada umat Islam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kathalika awhayna ilaika ruhan, ruh min amrina, ruh min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah aku, Tuhan pencipta langit dan bumi, mewahyukan kepadamu wahai Nabiku Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa ruh itu, apa Al-Quran itu, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ruh yang Tuhan berikan kepada manusia adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruha min amrina. Jadi Al-Quran ini adalah ruh. Siapa yang membaca? Berasa kopinya? Melainkan dia hidup. Ini fakta. Melainkan dia hidup. Ini fakta. Ini real. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan saya minggu kemarin bertanya dan membahas kepada saudara yang mana materi yang kita bahas, yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat. Ini pertanyaan yang menggugah hati. Bagaimana mungkin Anda bisa selamat sementara itu adalah karya dari kuasa gelap? Kalau Anda mengatakan itu penjahat, selamat, Anda menerima karya keselamatan dari si jahat. Kalau Anda mengatakan dia pahlawan, selamat, Anda telah menjadikan iblis sebagai pahlawan. Maju kena, mundur kena.
Kenapa kami hadir? Kenapa harus ada Bang Suma? Kenapa harus ada sahabat-sahabat Islam yang lain? Kenapa kemudian harus kami ada? Karena Al-Quranul Karim yang mengajarkan kami untuk mengajarkan sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa peringatan kepada teman-teman untuk meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Tugas kami, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang tak terlihat oleh mereka, yang Maha Pengasih meskipun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira, wahai umatku, umatnya Nabi Muhammad, dengan ampunan kepada orang-orang yang bertobat dari jalannya yang salah dan pahala yang mulia. Jadi tugas kami hanya memberi peringatan. Tak ada pemaksaan, la ikraha fiddin. Itu yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, saudara panelan. Silakan, mohon maaf kepanjangan. Iya. Baik sekali Bang Zuma. Tadi disampaikan kembali disindir hal kemarin tentang tema yang kemarin itu ya. Dengan penjelasan Bang Zuma ini dan saya sedikit bertanya-tanya dengan teman-teman muslim dan mendengarkan debat ini, berarti skenarionya Tuhan Allah yang terjadi di dalam surga itu, Bang? Iya, betul. Di Ganbi Eden. Ya, di Taman Eden. Betul. Jadi Allah itu membuat skenario iblis ini diutus oleh Allah untuk menggoda memakan buah pengetahuan itu ya, si Adamnya. Untuk menggoda manusia. Ya, maksud saya dalam Taman Eden itu kan masih ada 3 penghuni di sana, Adam, Hawa, dan Iblis. Iya. Jadi iblis ini skenario Allah untuk menggoda si Adam, dan Adam juga diciptakan Allah menjadi skenario, pelaku skenario juga agar nanti dilempar ke bumi. Iya. Artinya segala sesuatu makhluk yang diciptakan Allah ini adalah semua skenario Allah. Iya. Artinya Bang Zuma ini berbicara saat ini dan saya menjadi oten skenario Allah. Benar. Segala sesuatu dikatakan dalam Al-Quran, kebenaran telah aku berikan. Barang siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan. Yang mau ingkar terhadap kebenaran itu silakan. Nah, yang kita harus pahami di sini, Adam dicipta oleh Allah. Ketika dicipta oleh Allah, maka makhluk lainnya diminta untuk sujud kepada ciptaanku, yaitu Adam alaihissalam. Yaitu Adam alaihissalam. Tapi kemudian sujudlah kalian. Tapi kemudian karena Allah telah menciptakan potensi kejahatan, ada di antara makhluknya yang kemudian tidak mau sujud. Siapa itu? Iblis. Iblis yang tidak mau sujud. Nah, ketika iblis ini tidak mau sujud, Allah berkata kepadanya, "Kenapa kamu tidak mau sujud?" Apa kata iblis? "Saya lebih baik dari dia. Saya dari tanah, sedangkan dia, saya dari api, sedangkan dia dari tanah." Maka Allah mengatakan, "Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah karena kamu menyombongkan diri? Atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam." Nah, dari sanalah kemudian Allah mengatakan, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Qala fakhruj minha. Kalau begitu, wahai iblis, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan kata Allah, "Dan sungguh kutukanku ini terhadap kamu sampai hari pembalasan." Iblis mengatakan, "Ya udah kalau begitu boleh."
Tapi panjangkan umurku. Bahwa saya tidak sujud ke Biar aku bisa membuktikan bahwa saya tidak sujud ke Adam itu karena Adam tidak lebih baik daripada aku. Aku akan buktikan. Kata iblis, boleh. Boleh, kau keluarkan aku dari sini, boleh. Tapi izinkan aku untuk kau panjangkan umurku. Aku buat mereka semua itu lebih hina dari aku, kata iblis. Apa kata Allah? Oke, silakan kalau itu maumu. Maka sesungguhnya aku memberikan kepadamu penangguhan. Kamu termasuk golongan makhlukku yang kuberikan penangguhan umur yang panjang sampai hari kiamat. Lalu kemudian iblisnya mengatakan apa lagi setelah itu? Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, iblis masih memuliakan Tuhan. Demi kemuliaanmu, pasti aku iblis akan menyesatkan mereka semuanya. Aku buktikan bahwa aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Aku akan menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa hamba-hamba yang terpilih? Yang menggunakan akal, yang tidak mengikuti penyesat. Maka yang benar adalah sumpahku. Lalu Allah mengatakan, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Nah, lalu kata Allah, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Maka mulai saat itu iblis kemudian berusaha sekuat tenaga. Kemana Adam pergi, ke situ iblis datang. Kemana keturunan Adam pergi, di situ iblis datang. Jadi ketika Nabi Musa diutus, iblisnya mengacaukan. Ketika Yesus diutus, iblisnya mengacaukan. Terakhir Nabi Muhammad diutus, iblisnya mengacaukan. Makanya dalam Islam itu, setiap ibadah minta selalu petunjuk untuk selalu mendapatkan jalan lurus. Apakah umat Islam tidak tahu mana jalan lurus? Tahu. Jam ini sholat ini, jam ini sholat itu, bulan ini puasa dan seterusnya. Tahu. Tapi ada iblis yang senantiasa mengiringi setiap langkah manusia. Maka kita berlindung kepada iblis. Jangankan kita para nabi aja disesatkan, jangankan kita para nabi aja dicobai, jangankan kita kemudian Tuhan pun dibantah oleh dia, apalagi kita manusia biasa. Jangan pernah sombong karena kita sudah ibadah sholat. Iblis sudah enggak. Justru terkadang sholat kita itu membuat kita sombong. Yang lain tidak sholat, kita sombong. Iblis masuk di situ. Seperti itu saudaraku. Jadi apa yang terjadi baik di dalam kitabnya Yahudi maupun yang terjadi dalam yang diceritakan kemudian di dalam kitab kami, ya, Allah telah melakukan sebuah keadaan di mana iblis dan juga keturunan Adam itu bermusuhan. Di dalam kitab Yahudi juga dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Nah, karena itulah Tuhan karena cinta kepada kita manusia, setiap saat diutuslah kemudian nabi dan juga kitab suci. Itulah yang terjadi. Ya, dari penjelasan yang disampaikan barusan ini, saya bisa mencerna. Tadi Bang Zuma menyampaikan iblis itu direkomendasikan oleh Allah untuk menggoda manusia, gitu ya Bang ya? Iya. Artinya iblis ini salah satu makhluk yang menjadi pahlawan untuk menggoda manusia, di mana Bang Zuma tadi menyampaikan di hari penghisapan nanti, pembalasan nanti, hari kiamat nanti, selesailah tugas iblis ini. Berarti iblis ini adalah salah satu pegawai atau utusan Allah untuk tugas menggoda manusia
manusia yang mana saja itu tentunya manusia yang mampu digoda oleh si iblis itu. Artinya setelah kiamat nanti iblis ini akan pulang ke rumahnya lagi. Mana rumahnya? Yaitu dalam surga. Karena dia walaupun dikatakan iblis, tapi dia berbakti mengabdi kepada Allah. Dia ditugasi, ada tugas seperti nabi, tugasnya menghibur atau menyampaikan seperti Bang Zuma ini, tugas kenabian itu. Begitu juga malaikat, tugasnya menyampaikan wahyu. Seperti itu di Islam ya. Nah, iblis tugasnya menggoda. Jadi semua punya tugas. Nah, iblis ini salah satu pejabat mendapat SK dari Allah dan ditandatangani. Intinya tadi Bang Zuma membacakan kitabnya itu di dalam kitab Bang Zuma tadi yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia tadi kan, bahwa Allah memberikan kesempatan sampai hari pembalasan. Artinya Allah melegalkan tugas iblis. Oke, ya. Tadi saya sudah membacakan ayat la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu iblis dan orang-orang yang mengikutimu di antara manusia semuanya. Iblis ke neraka bukan pahlawan iblis itu. Karena diperintahkan tadinya, sujud kamu kepada ciptaanku Adam. Kata iblis, enggak. Enak aja, aku kan lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Nggak tahu? Oh enggak. Loh, kalau begitu kau keluar. Oke. Aku akan keluar, kata iblis. Tapi aku akan membawa mereka untuk membuktikan perkataanku ini bahwa aku lebih baik dari mereka. Apa yang kau mau? Panjangkan usiaku. Ya dikasih. Dikasih. Tapi konsekuensinya sebelum itu terjadi, Allah sudah mengatakan, aku akan isi neraka dengan kau. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, sekarang andai saja apa yang Anda lontarkan barusan itu betul, berarti kami ikut menjadi Anda. Apa itu? Iblis bersumpah, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, ketika iblis datang berpura-pura menjadi Yesus untuk menyesatkan manusia, membunuh Yesus, dan untuk selamat Yesus harus memang dibunuh. Lalu kami percaya kepada Yesus yang mati menebus dosa kami, berarti kami masuk surga kan? Berarti iblis pahlawan kami. Padahal tidak. Yang menjadikan kemudian Yesus sebagai juru selamat yang dibunuh oleh setan itu Kristen. Maka yang terjerat 2 miliar manusia menjadikan Yesus Kristus sebagai tebusan dosa-dosa mereka adalah Kristen. Iblis mau agar Yesus disalib. Untuk apa? Iblis mau Yesus disalib agar nanti ada nabinya yang diutus untuk memberikan ajaran bahwa yang mati di atas salib itu tujuannya untuk tebus dosa-dosa manusia. Maka yang percaya kepada nabinya, iblis ini, nabi si iblis, akan bersamanya masuk neraka. Makanya muncul pertanyaan, apakah yang menyalib Yesus pahlawan atau penjahat? Kristen mengatakan pahlawan, meskipun mulutnya mengatakan penjahat. Fakta dalam kehidupan Kristen, iblis itu pahlawan. Kesimpulannya pahlawan. Iblis adalah pahlawan bagi saudaraku Kristen. Pertanyaannya, kemana hendak perginya orang-orang yang menjadikan iblis sebagai pahlawan hidupnya? Itu. Iblis bagi kami itu dalam Al-Quran penghuni neraka jahanam. Dan orang yang mengikuti ajaran iblis adalah pengikutnya. Makanya Al-Quran
sekutunya, pahlawannya. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwan saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir. yamuddunahum fil ghayyi tsumma adalah orang-orang kafir. Mereka adalah pembantu-pembantu iblis di dalam mendurhakai Tuhannya, dan mereka tak akan henti-hentinya menyesatkan. Sekarang pertanyaan sederhananya, Bu. Mau Nabi Isa disalib? Di Islam, apakah Allah mau Nabi Isa disalib? Tidak. Yesus disalib. Di Bible, apakah Tuhan mau Yesus disalib? Tidak. Isa disalib? Di Al-Quran, apakah iblis mau Yesus Isa disalib? Mau. Yesus disalib? Di Bible, apakah iblis mau Yesus disalib? Mau. Apakah Kristen mau Yesus disalib? Mau. Apakah Islam Yesus Isa mau disalib? Tidak mau. Tuhan dan Islam sama-sama tidak mau Nabi Isa disalib. Iblis dan Kristen sama-sama mau Yesus disalib. Islam dan Tuhannya Yesus tidak mau Yesus disalib. Iblis yang ada di Al-Quran dan Kristen yang ada hari ini beserta iblis yang ada di Bible sama-sama mau Yesus Isa disalib. Pertanyaannya, kenapa Kristen dan iblis sama-sama mau agar Yesus disalib? Pahlawan dan orang yang diperjuangkan untuk selamat tapi semu sama-sama mau Yesus orang benar ini mati mengenaskan di atas tiang salib. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sudah sampai kepada saudara Bible, sudah sampai kepada saudara Al-Quran, nikmat Tuhan mana lagi yang Anda dustakan? Silakan. Iya, saya sangat jelas Bang Zuma. Tapi saya bingung tentang ini Bang Zuma. Bang Zuma biasa menggunakan dua istilah, Anda setan, Anda iblis, pengikut setan, pengikut iblis. Yang mana yang benar ini Bang Zuma? Saudara, setan dan iblis itu adalah penguasa gelap, sama ajanya itu. Nggak ada bedanya. Setan itu sifat, iblis itu oknumnya. Manusia bukankah setan itulah yang dimasukkan ke dalam neraka sama dengan manusia? Bukankah manusia yang bersifat setan itu masuk neraka? Ya, itulah maksudnya. Iblis itu memiliki sifat, manusia itu memiliki sifat. Oke. Iblis sudah pasti setan, manusia belum pasti setan. Oh iya, oke kalau begitu. Saya kira manusia dan iblis sama, tapi si manusia bersifat setan dan iblis bersifat setan yang ke dalam neraka. Gimana? Saya pikir manusia dan iblis ini sama, cuman yang membedakan ada manusia bersifat setan, ada iblis bersifat setan. Enggak Bang, kalau iblis sudah pasti setan. Kalau manusia bukan iblis, tapi sifatnya bersifat setan. Oke. Saya paham Bang sudah. Oke. Artinya kami ini iman saja ini pengikut setan ya, gitu ya. Lah, kan begitu kata Yesus Bang. Itu dia. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Penyesat itu kan iblis, setan. Saya juga kesulitan. Saya coba mencari. Saya juga kesulitan abangku. Saya coba mencari untuk berpikir. Saya mencoba untuk menggali pemikiran saya mengkaji Bible. Sekiranya bukan saudara-saudara Kristen yang dimaksud Yesus sebagai pengikut banyak dari penyesat yang mengaku Yesus Kristus itu, saya cari lalu siapa? Kemana saya harus pergi? Mencari oknum-oknum ini, saya tidak temukan. Begitu juga nabi-nabi palsu
yang tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat mengusir setan, saya juga nggak dapat selain daripada Kristen. Dan ada satu hal yang menarik di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Di situ ada orang yang kerasukan iblis, roh jahat. Tentu yang berbicara pada saat orang kerasukan iblis adalah iblis yang merasuk tersebut. Iblis ini memproklamirkan, mempromosikan kerasulan Paulus. Iblis ketika kemudian merasuki orang tersebut mengumumkan Paulus ini adalah orang yang diutus. Paulus marah. Sebagai Paulus marah ketika iblis itu memproklamirkan kalau dirinya adalah utusan yang maha tinggi. Pertanyaannya, kenapa Paulus marah? Bukankah bagus kalau iblis itu pun mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan? Faktanya Pak, iblisnya mengajarkan yang benar kan? Paulus ini adalah orang-orang yang mengajarkan kepada keselamatan. Loh, itu kan benar. Jadi dengan kata lain, Paulus dibantu untuk melakukan pengajaran kepada orang-orang kalau dia ini adalah utusan Tuhan. Mereka mengatakan, Paulus ini adalah orang-orang hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itu kata iblis yang merasuki orang tersebut. Itu terus digaungkan sampai berhari-hari. Orang-orang ini, maksudnya Paulus dan timnya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, dia merasa terganggu loh. Orang teriak-teriak kalau dirinya itu adalah hamba yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada jalan kepada keselamatan. Paulus merasa terganggu. Saya melihat bahwa ada apa? Saya melihat bahwa Paulus tidak mau diketahui kalau misinya itu didukung sama iblis. Paulus tidak mau diketahui oleh orang-orang banyak kalau pengakuan dia bertemu dengan Yesus, menerima wahyu, menerima 13 buku, bertemu dengan Kristus, itu didukung sama iblis. Makanya dia marah. Dalam nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga iblis itu, roh itu keluar. Kenapa bisa gitu? Bukankah orang-orang yang mengakui kerasulan Paulus itu orang-orang yang diselamatkan? Berarti dengan kata lain, satu, orang yang mengaku Paulus itu rasul, jangan-jangan orang yang kerasukan roh jahat. Yang kedua, kita lihat di dalam Markus 5, nomor 1 sampai nomor 20, nanti endingnya di data nomor 15. Ada seorang yang kerasukan roh jahat. Sudah berhari-hari, orang ini kemudian tinggal di sebuah pemakaman. Siang malam, beliau teriak-teriak. Tak ada yang sanggup kemudian mengikat orang tersebut. Orang ini diam di sana. Tidak ada seorang pun yang mampu mengikatnya. Sekali dirantai, rantainya hancur. Sekali dibelenggu, rantainya hancur. Hebat, kuat sekali orang ini. Tetapi ketika dia melihat Yesus datang dari jauh, dia kemudian berlari lalu menyembah Yesus. Orang kerasukan setan ini lari lalu menyembah Yesus.
Seketika Yesus obati orang tersebut, Data 15-nya, sembuh. mereka datang kepada Yesus. Data 15-nya, Kerasukan itu mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang itu yang tadinya kerasukan iblis, maka takutlah mereka. Dia sudah waras ketika melihat Yesus tidak menyembah lagi. Dengan kata lain, orang yang menyembah Yesus, di dalam dirinya ada roh jahat. Orang yang merasulkan Paulus, di dalam dirinya ada roh jahat. Ketika orang tadi sudah keluar roh jahat dari dirinya, nggak nyembah Yesus lagi. Ketika tadi orang yang kerasukan roh jahat tidak berteriak lagi mengaku Yesus, Paulus itu rasul. Jangan-jangan orang yang merasuki, jangan-jangan orang yang menyembah Yesus dan merasulkan Paulus adalah orang yang sama mengalami dirasuki roh jahat. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan-jangan orang yang menyembah Yesus sama seperti Markus 5, orang kerasukan setan. Jangan-jangan orang yang menganggap Paulus itu rasul adalah orang yang sama di Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai 18, orang yang kerasukan setan. Silakan Anda renungkan. Karena orang yang tidak kerasukan setan ini sembuh dan tidak lagi menyembah Yesus. Begitu juga orang yang mu'alaf yang tadinya menyembah Yesus, mencium patung anak-anak, yang katanya patungnya Yesus, sembuh mereka. Seketika mereka yang tadinya sekali seminggu masuk Islam 5 kali sehari, bukan 5 kali seminggu. Mereka sehat, mereka tidak lagi menyembah kepada sesama makhluk, tetapi menyembah kepada esensi pencipta langit dan bumi yang tak terlihat tapi ada. Saya kira begitu. Di tempat saya sudah jam 4 dan tim saya sudah pada tidur. Oke, Bang. Ya. Oke, karena waktu memang saya masih siap pelajar ini. Tinggal saya yang lemen berunda nih, tinggal saya nih. Iya. Masih siang, lanjut. Oke, karena waktu saya masih ingin belajar lagi, artinya barusan yang disampaikan Bang Zuma tadi, logikanya kalau orang sehat tidak menyembah Yesus, kalau orang kerasukan. Iya, sederhananya aja gini Bang. Carikan saya data di mana emaknya Yesus menyembah Yesus seperti orang gila, orang yang kerasukan setan tadi. Di mana dalilnya Yusuf yang bermimpi didatangi malaikat, dia yang dititipi nama kepada Yesus, kepada manusia yang dikandung istrinya, yang menyembah Yesus. Di mana orang-orang terdekat Yesus melakukan penyembahan seperti yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Tunjukkan saya, kalau ada, saya berhenti menjadi apologet Islam. Kalau ada. Karena yang lebih tahu Yesus tentu emaknya. Manusia pertama yang melihat Yesus di bumi adalah emaknya. Yang mengerti Yesus adalah emaknya. Yang tahu tentang Yesus adalah emaknya. Sebelum tetangga tahu tentang Yesus, akulah ibunya yang tahu anakku. Adakah si emak menyembah darah dagingnya sendiri? Kok kita yang sibuk nyembah orang ini? Kalau Yesus Tuhan dan tidak menyembahnya adalah neraka, maka siap-siap ibunya Tuhan masuk neraka, bapaknya Tuhan masuk neraka, sepupu-sepupunya Tuhan masuk neraka. Benarkah kaidah ajaran tersebut? Silakan Anda pikirkan. Silakan. Apakah Ibu Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ini melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang yang kerasukan setan di Markus 5? Apakah ibunya Yesus juga melakukan hal yang sama seperti orang yang kerasukan iblis pada Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18 terhadap Paulus? Tidak. Tidak sama sekali. Hari ini
Kami umat Islam menyaksikan dengan mata kepala kami, kiri kanan kami. Setiap hari Minggu kami melihat orang yang sama seperti diceritakan di Markus 5. Maafkan kami, itu fakta dan itu Bible. Makanya Al-Quran saya mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wahai dunia, orang-orang kafir laknat ingin memutar fakta. Mereka membuat makar. Nabiku kuutus dalam keadaan suci. Mereka berniat membunuhnya. Maka aku balas kejahatan mereka, karena sesungguhnya aku adalah sungguh-sungguh pembalas kejahatan yang paling sempurna. Ya, sekarang sekali lagi saya katakan, saya sebagai umat Islam setiap hari Minggu menyaksikan cerita yang ada di Markus 5. Orang-orang pada berlomba menyembah Yesus. Jadi malu saya hari Minggu ke gereja kan kurang kerasukan itu. Silakan saudaraku, sekarang begini, kalau tidak kerasukan tentu ada dalil. Kata Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apakah aku ibadah hari Minggu? Apakah aku menyembah diriku? Apakah aku makan babi? Apakah aku tidak sujud ibadah? Apakah aku tidak bersunat? Kalau tidak, maka pengikutku juga tidak. Tapi kalau aku sujud, maka pengikutku sujud. Kalau aku sunat, maka pengikutku sunat. Kalau aku tidak makan babi, maka pengikutku tidak akan makan babi. Kalau aku sabat, maka pengikutku sabat. Kalau aku mengatakan diriku hanya untuk Bani Israel, maka pengikutku juga harus mengajarkan kepada orang lain bahwa Yesus diutusannya kepada Bani Israel. Sederhana. Yohanes 14:12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala sesuatu yang apa yang aku lakukan. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Di dalam kitab yang lain diterangkan begini, barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku dirinya di dalam dirinya ada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Sebagai makhluk biologis, kalau Yesus hari ini sebagai makhluk biologis melakukan gerakan-gerakan tubuh yang berhubungan dengan penyembahan kepada Tuhan, maka dia akan sama seperti umat Islam, bukan sama seperti Kristen. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus wudhu sebelum masuk ke rumah bait suci. Yesus lepaskan sandal sepatu sebelum Yesus masuk ke bait suci. Yesus mandi sebelum masuk ke rumah bait suci. Yesus sujud di dalam bait suci. Yesus puasa. Yesus bersunat. Semua itu dilakukan oleh umat Islam. Berarti umat Islam hidupnya lebih sama dengan Yesus dibandingkan Kristen. Maka saya katakan sekali lagi untuk yang ketiga kalinya, setiap hari Minggu saya duduk di teras rumah ketika ada orang lewat dengan pakaian rok, pakai batik, Bible ada di ketek, rapi rambut, dengan tas di jinjing. Bible ada di ketek dengan tas di jinjing, pakai sepatu, berjalan. Kemudian saya ingat Markus 5. Saya katakan, di zaman modern sekarang ini banyak orang yang telah kerasukan. Orang Yahudi masih ada di tengah-tengah kita. Keturunan ke-11 murid Yesus masih ada di tengah-tengah kita. Tapi mereka tidak mengganti keyakinan. Mereka tetap Yudaism. Lalu kita ini siapa? Yahudi bukan, keturunan Yakub bukan. Tapi kok kita
melakukan penyembahan terhadap orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi dari suku Yehuda. Kita menyembah. Benarkah Tuhan kita orang Yahudi? Atau kita adalah orang yang sama seperti di Markus 5, orang yang kerasukan setan? Saya kira begitu, saudara. Mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya hanya sebagai seorang pelanjut misi Rasulullah, sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang masih mau menuju kepada peringatan. Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Banyak ada yang ingin saya tanyakan lagi, tapi ya, mungkin bisa lain kali sahabatku, saudara. Ya, waktu ini, tapi saya juga mohon maaf ya, teman-teman, yang saya di Oten maupun saudara saya ya. Saya kemarin dengan Bang Zuma menyampaikan saya mau belajar. Siapa tahu ada pencerahan. Itu ya Bang Zuma. Masya Allah. Baik, saudara. Amin. Oke, kita. Oke. Baik. Waktu lagi kita jumpa. Makasih Bang, makasih. Sehat selalu Bang. Bunda, kita rehat, Bang Handi. Ya, rehat. Ya, siap. Ya. Sahabat-sahabat yang ada di bawah, kita rehat dulu ya di tempat saya. Ini udah jam 4 lewat. Sedikit lagi sholat subuh. Teman-teman yang ada di YouTube yang menyertai, terima kasih banyak. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya, Bang Zuma dan tim mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada antum semuanya, dan yang telah memfollow Bunda Mila dan semua kru yang ada di sini. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, Amin, ya Allah, ya dimudahkan segala urusan-urusannya yang baik, ya, dipanjangkan usianya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, urusan-urusannya kemudian sukses, diberikan kesehatan dan dipanjangkan usianya, dan juga silaturahminya dipermudah oleh Allah. Amin, amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tutup dulu di YouTube-nya. Makasih ya Bunda. Makasih Bang Andi. Sama-sama, makasih. Nanti saya langsung transfer aja ya, Gurunda. Ke Apibon. Mudah-mudahan sukses acaranya. Amin. Ya, mudah-mudahan pokoknya sukses ke depannya lebih besar lagi. Siap.